Ya dalam Enggak, kelas Allah itu kata. kan ada kata benda merubah. Iya dalam kelas kata bahasa Indonesia, itu kan dalam kelas proponen kata. itu. Loh, ya sudah tahu, siapa yang nggak ngerti? Itu Dalam kan nama kelas bukan? kata. Ini ngerti kelas kata nggak sih? Itu Ngerti nama kelas bukan kata Allah nggak? itu. Nggak ngerti kelas kata nggak? Hah? Bukan Allah itu benda. Kelas katanya nih. Oh nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Nih tuh. Ini tak kasih data ya. Alamat. Susah juga ya nggak pernah baca. Orang nggak pernah baca tuh. Nih Allah tuh. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kelas katanya ada tulisan N warna merah. Apa nih N ini? Apa? Apa itu? Apalah ya apa? Saya tanya. Proper name. Mati kita. N ini loh. Ini ada N di depan ini. Oh, berarti no name. Major. Aja tinggal ditanya jauh Jor. mana pencipta ilah atau Allah itu. N, Banyak sabar kali dulu, mutar jadi sabar. aja. N ini nomina nih tuh. Kelas katanya kelas kata nomina, bukan berarti Allah itu benda. Paham nggak? Oke. Nah, berarti Paham Allah itu nggak? benda. Loh, paham nggak? Iya. Nah, Oke, nah sekarang saya tanya, dalam kelas kata yang dimaksud ini adalah Allah, tolong buatkan dari satu nama ini Allah, dari satu kata ini Allah, tolong buatkan dua perbandingan dari satu kata ini Allah. Jangan ke ilah, karena itu beda kelas kata. Beda kata benda lagi. Tolong buatkan dua perbandingan. Silakan. Oke. Saya buat ya. Nah. Ya. Oke. Nama menciptakan sesuatu. Apa dia botol kali, Benar, ini kan Allah itu nama. Nih Jor, aku Baru- kasih contoh, Baru Jor. Allah menciptakan sesuatu. Jor, Yang mana Jor, benar? aku kasih contoh dong. Jor, aku kasih contoh nih ya. Aku kasih contoh nih, Jor, aku kasih contoh nih. Nama Major. Oke, pertanyaan simpel, Jor. Apakah Major itu pinter atau bodoh? Jawab. Oke, pintar. Oke, itu aku nyebut kata atau enggak tadi? Hah? Aku nyebut kata atau enggak tadi? Iya, apakah Major itu pintar? Pintar. Loh, bukan itu pertanyaan saya. Apakah Major itu pintar atau bodoh? Ada ataunya enggak? Oh, oke. Apakah ada Bang Zuma nama di bawah. bisa Host, naikin host. Jangan. Apakah Allah bisa Sebentar. menciptakan atau Allah menciptakan? Sebentar, ada Bang Zuma. Naikin host. Taruh dulu. Mana Bang Zuma tadi? Mana Bang Zuma? Oke ya, lanjut ya. Oke. Jadi gini, Jor. Ah, Oke, buat perbandingan yang sama. Misal gini, apakah Major itu pintar atau bodoh? Nah, itu ada perbandingan kan, pintar atau bodoh, betul nggak? ya. Nah, oke. Di situ nominanya itu kata bendanya siapa di situ? Subjeknya siapa? Subjeknya Ya. Major. Major. Oke. Sekarang jangan bilang subjek lain ya. Oke. Oke. Sekarang buat satu subjek yaitu Allah. Nah, jangan lari ke ilah karena subjek yang lain itu nanti beda-beda. Oke. Silakan buat perbandingan dalam subjek yang sama. Silakan. Oke. Apakah Allah pencipta atau Allah bukan pencipta? Nah, gitu dong. Pencipta. Pertanyaan kedua. Hah? Pencipta. Pertanyaan kedua. Silakan. Perbandingan kedua. Oke. Perbandingan Apakah kedua. Allah wujud atau Allah tidak wujud? Wujud. Oke. Perbandingan ketiga. Oke. Apakah Allah kelihatan atau Allah tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Perbandingan keempat. Banyak kali. Loh, iya kan perbandingan. Jangan nanggung-nanggung lah. 4, silakan. Ah. Apakah Allah maha kuasa atau Allah tidak maha kuasa? Maha kuasa. Perbandingan kelima. Kelima. Loh, ayo. Loh. Ayo. Loh. Nangis dia. Ayo baru 5, belum 200. Ayo. Gak ada habisnya. Kok suruh tunggu. Lu
itu pertanyaan yang apa ya namanya? Pertanyaan yang masuk akal gitu loh. Masuk akal nggak? Misal aku tanya gini, apakah Major manusia atau bukan manusia? Masuk akal nggak pertanyaannya? Masuk akal. Masuk akal kan? Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saya tambahin satu lagi. Apakah Allah bisa mati atau tidak bisa mati? Ini gantilah. Tidak bisa mati ya. Sekarang saya tanya Major Tidak bisa mati. gantian. Sekarang saya tanya Major gantian. Jor. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, Tuhan. Pertanyaan kedua, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, Oke, yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. oke. Berarti Tuhan mati ya? Hah? Ya nggak apa-apa. Tuhan mati ya? Iya nggak apa-apa. Hah? Tuhan mati ya? Oke. Allahnya aja. Oke, berarti Tuhan mati ya. Oke, Kalau Tuhan mati ya. Allah mati baru kita bingung. Tunggu dulu. Berarti Tuhan mati kan? Iya nggak apa-apa. Oke, apakah Yesus satu-satunya Tuhan atau bukan satu-satunya Tuhan? Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Mati kita berapa Tuhanmu? Tuhan itu bisa banyak dia ya. Tapi sang pencipta. Ini sini semalam ini. Sini itu sudah kena juga sini semalam ini. Assalamualaikum Dito. Udah asadu aja Mayor, asadu aja lah. Gampang lah itu. Nanti saya rahasiakan sama mertuamu, gampang itu. Berarti bagimu Yesus bukan satu-satunya Tuhan, betul? Ya iya Allah Bapa kan Tuhan juga. Itu kan gelar kemuliaan pada sesembahan. Nah, ya kesimpulannya Yesus bukan satunya Tuhan, kesimpulannya, betul? Iya, bagaimana kita ya menyematkan Tunggu dulu dong. Tunggu dulu. Oke, pertanyaan saya, apakah Tuhanmu hanya satu atau lebih dari satu? Pencipta saya yang satu dia, Tuhan saya itu adalah Bapa. Major ini nggak bisa dipegang muncungnya. Pencipta ini cuma ada satu, ya. La ilaha illallah ya. Ya Tuh kan, bukan Kristen ya kan? ada ilah lain. ini Kristen nyamar Major ini. Makanya kata akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain kecuali aku. Bukan dikatakan akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Betul. Baca itu. Betul. Dalam 10 hukum Taurat dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain kecuali aku. Bukan dikatakan jangan ada Tuhan lain selain aku. Ya, kesimpulannya Yesus bukan satu-satunya Tuhan, betul? Ya, karena Tuhan itu gelar kemuliaan. Ya oke. Kesimpulannya Yesus bukan satu-satunya Tuhan, oke? Oke, pertanyaan kedua. Apakah Tuhanmu satu atau lebih dari satu? Ya Tuhan saya ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertanyaan saya lebih dari satu atau satu itu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Pertanyaan kedua. Yang kau sembah Allah Bapa atau Yesus? Oke, saya menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Ya, nggak bisa, nggak ada pilihan gitu. Oh iya. Nggak bisa, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan gitu, nggak ada. Nggak Oke, ada, kan nggak ada. Yesus Kristus sendiri mengatakan. Enggak. Tadi Yohanes 14:6. Bang Zula, assalamualaikum. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, silakan dilanjut. Gurunda, ini kita sambil mengisi waktu luang tadi sih sebenarnya, cuman kita nunggu yang mualafnya itu. Tunggu saya telepon dulu Gurunda ya, sebentar. Lanjut Gurunda. Teman-teman Oke. lanjut, silakan. Ya, Masya Allah. Ini ada yang menarik dari saudara siapa tadi? Saudara Joker ya, Mayor, sorry. Kalau di kami di dalam Al-Quran, dalam kaidah keislaman, ada beberapa data dalil yang mengatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, dan itu konsisten, tidak meragukan, tidak ambigu. Contoh misalnya dalam Al-Quran surat Taha
dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah ini adalah nama yang melekat pada Tuhan, dan Tuhan yang benar itu cuma satu, yaitu Allah. Jadi ketika di Islam diajarkan terkait dengan Tuhan, maka Tuhan itu hanyalah Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini seirama dengan yang ada di dalam Zakaria 14 nomor 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yod-Heh-Vav-He atau Yehova adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, jadi kalau di Kristen kemudian membagi Tuhan itu menjadi 3 pribadi, nah ini membedakan, ini membuktikan bahwa antara agama samawi dan agama Kristen itu adalah pokok ajaran yang berbeda dan sumber yang berbeda. Demikian. Oke, jadi gini Bang Juma ya. Tadi saya naik tadi ya, bertanya dengan Ardiansa ya. Karena ini juga bagian daripada pikiran saya, antara keyakinan orang-orang Kristen menyebut Tuhannya dengan Islam menyebut Tuhannya. Pertanyaan saya gini tadi dengan si Ardiansa, yang menciptakan itu yang mana, ilah atau Allah? Iya, jadi yang menciptakan itu adalah ilah, dan ilah yang menciptakan itu namanya Allah. Gitu Bang. Ilah memang banyak, sembahan itu banyak. Tetapi yang benar-benar menciptakan itu adalah Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Itu. Dialah Allah yang satu-satunya mengetahui tentang hari kiamat. Qul innamal ilmu indallah. Hanya ada pada sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kemudian. Begitu saudara. Oke. Ya, jadi itu. Jadi dari jawabannya Bang Juma ini sudah jelas. Yang nyambung ke pencipta Bang Juma, itu ilahnya, yang namanya Allah, ya. Jor, sebelum nyambung ke Bang Zuma, aku sapa dulu ya, Bang Julio Gomez, Muslim Kristen Bang? Bang? Oke, Bang Rudi, Kristen Islam? Abangku? Islam Kristen Bang? Oke, terima kasih Bang. Lanjut Major. Oke. Jadi dari jawabannya Bang Juma tadi ya, yang pencipta itu ilahnya ya, merujuk pada ya penyebutan pada Tuhan Anda. Tidak ada ilah kecuali Allah ya. Berarti ilah itu bernama Allah. Ya. Oke, kita rujuk lagi kepada keyakinan orang Kristen. Bagaimana orang Kristen menyebut Tuhan Allah? Jadi Tuhan itu merujuk pada gelar kemuliaannya, Allah itu merujuk pada ilah itu sendiri. Jadi yang pencipta itu ilahnya. Ya. Jadi kalau kata Tuhan itu bisa disematkan kepada yang kita muliakan, ya, yang kita junjung. Sama dengan kata Tuhan, orang-orang yang berkuasa atas diri kita anggap Tuhan kalau di dunia ya. Tapi yang sudah bergelar yang namanya dia itu berkuasa atas dunia dan akhirat, ya berhak kita berikan dia gelar yang namanya Tuhan. Sama dengan ilah, karena dia adalah penguasa. Itu. Ya, kalau di Islam kan tidak ambigu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Meskipun banyak ilah-ilah, sembahan-sembahan di atas muka bumi ini. Tetapi yang benar hanya yang mengilahkan Allah. Seperti itu, Bung. Oke. Jadi kalau dari jawaban ini
selama ini berarti yang pencipta itu yang sebenarnya adalah ilah itu yang namanya Allah. Yes. Nah, contohnya di saat saya pula menemukan suatu penemuan, saya menciptakan contohnya suatu mesin pesawat. Yang pencipta itu adalah manusia yang namanya si Major. Ah, gitu analoginya. Ya sama ya. Yang di dalam keimanan orang Kristen ya, pencipta itu adalah ilah yang gelarnya adalah Tuhan. Gitu. Loh. Jadi Iya, kenapa tuh. orang Kristen dengan yakinnya menyebut Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia sudah diberikan ya Lucu ini. wewenang yaitu Ilah atas itu kuasa dunia bahasa dan akhirat. Tuhan Itu. itu bahasa Indonesia. Kok jadi beda ya? Lucu ente. Ya lanjut. Jadi kalau abang cuma mengatakan itu ambigu, saya rasa tidak ada ambigu di sana. Karena penyebutan, karena Tuhan itu banyak. Ya. Sebentar, Bang Major. Bang Major izin. Major izin. Gurunda yang mualaf udah datang. Pak Hasan izin gantian ya Pak Hasan. Boleh ya Pak Hasan? Ya, monggo. Oke, siap Pak Hasan. Di sini aja Pak Hasan ya. Silakan Pak Oki naik Pak Oki. Sudah minta permintaan Pak Oki? Yang mualaf udah datang alhamdulillah. Ya, izin Bang Kita Andi, naikkan. Bang Julio ini sahabat saya juga Katolik, dia lagi proses belajar juga Bang. Lanjut. Oke, siap. Silakan Pak Oki, naik Pak Oki. Loh, dinaikkan kok nggak ada? Mana? Coba minta naik lagi Pak Oki. Ya oke, satu slot buat Pak Oki ya. Lanjut Gurunda. Ya, saya katakan kalau di Islam itu tidak ambigu, Tuhan itu Allah, tak ada yang lain. Kalau di Anda itu kan ada 3 Tuhan. Nanti belakangan baru dianggap Tuhan yang 3 ini satu hakikat. Itu pelecehan sebenarnya. Kalau misalnya yang dianggap itu Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa, maka yang 2 ini harus digugurkan. Karena Tuhan itu cuma satu. Kalau dia Yesus atau Kristus, maka yang 2 Bapa dan Roh Kudus gugur. Atau kalau dia Roh Kudus, maka Bapa dan Yesus pun gugur. Tidak boleh kemudian ada 3 Tuhan, lantas kemudian dikatakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Saudara Mayor. Tuhan itu satu, jangan 3 ya. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, Allah itu tadi nama. Tadi kita sudah sepakat bahwa pencipta itu adalah ilah. Allah itu nama. Apakah gelar Tuhan itu disematkan kepada nama? Pencipta itu Tuhan. Nama pencipta itu Berarti Allah. bukan ilah, bukan Itu ilah. dia itu gelarnya, gelar daripada Tuhan adalah ilah sembahan. Kemudian nama daripada sembahan ini adalah Allah. Jadi yang menciptakan itu Allah. Allah yang adalah Tuhan. Oke. Gitu, Bung. Tadi Bang Juma udah mengatakan ya, memberi jawaban bahwa pencipta itu adalah ilah yang namanya Allah. Tapi di sini lagi Anda katakan lagi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Lah ilah itu kan bahasa Arab. Iya. Bahasa Indonesianya Tuhan. Kalau ilah itu kan Kenapa Anda muter-muter? Ilah itu kan merujuk pada sesembahan kan? Ilah, Tuhan, ilah ya itu sama ajanya. Apa bedanya? Iya. Contohnya kita di dalam bahasa Ibrani ya, Adonai Elohim. Elohimnya itu mana-mana ilah. Adonai ini merujuk gelar kemuliaannya yaitu Tuhan. Makanya kan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain kecuali aku. Jangan ada ilah-ilah kalau mau pakai bahasa Arab. Jangan ada Iya, ilah-ilah betul. lain. Ilah-ilah. Nah, jadi di saat Anda menyamatkan kata Tuhan lagi kalau saat Anda menyamatkan kata Tuhan lagi kepada Allah, berarti nama punya gelar. Saya namanya Suma. Gelar saya Sensei. Sensei Suma. Itu nama dan gelar. Ya. Melekat pada saya. Apa yang jadi masalah ini? Ya, tapi hakikat Anda manusia kan?
Iya, saya manusia. Iya. Kemanusiaan Anda, ya, hakikat Anda sebagai manusia yang namanya Juma. Iya, terus? Oke, nah, apakah nama Anda itu digelari lagi, diberikan lagi? Contohnya, Guru Juma. Manusia. Iya, Guru betul. Juma. Iya. Berarti yang gelar itu Jumanya yang bergelar atau manusia yang bergelar Juma? Bergelar Manusia. guru. Manusia yang bergelar guru atau Jumanya? Iya, dua-duanya sama aja nya. Yang disebut Suma itu kan manusianya. Yang Anda maksud Suma siapa? Iya, Manusianya dengarkan. kan? Iya, maksud saya gini. Dari pertanyaan saya tadi, yang mana di sini yang pencipta? Anda bilang tadi adalah ilah. Ya, yang namanya adalah Allah. Ya. Nah, berarti Di situ ada berapa oknum di situ, Bang? nah, Ada berapa oknum? satu oknum lah. Ya udah, ngapain ribut? Kenapa Tapi motor? kan merujuk pada gelar pada nama. Apakah gelar disematkan lagi kepada nama? Iya, gelar. Bang Suma gelarnya sensei atau guru. Apa rupanya? Guru itu namanya Zuma. Zuma itu gelarnya sensei. Masalahnya di mana ya? Enggak, tadi kan Anda bilang yang pencipta itu adalah Tuhan Allah. Iya emang betul. Bukan ilah lagi. Yang menciptakan itu adalah Allah. Dan Allah ini Oke. adalah Tuhan itu sendiri. Alamak. Oke, kalau dalam keimanan kami pencipta adalah Tuhan Allah. Yaitu Tuhan ilah. Ilah dan Tuhan itu sama, cuma beda bahasa. Ya. Subhanallah. Babi Jor, muter kan lu kan. Ya, Adonai Elohim merujuk apa itu Adonai Elohim? Adonai itu gelar. Elohim merujuk kepada gelar tersebut. Oke, Tuhan gelar bukan? Tidak pernah ada di dalam. Ada nggak di dalam Bible itu tertulis original teksnya Adonai Elohim? Ada nggak? Ya ada dong. Adonai Elohim. Coba tunjukkan. Ada, bukan di bawah teks berbahasa Ibrani kan ada Adonai Ya Elohim. coba tunjukkan di mana. Aku pingin tahu. Berarti gak pernah Anda dengar Adonai Elohim? Ya itu ucapan kamu aja nya. Nah, enggak, berarti gak pernah mendengarkan juga dalam bahasa Ibrani Adonai Elohim. Biasa aku dengar itu, tapi itu cara pengucapannya itu Adonai dan Elohim itu merujuk kepada Yotihpapu. Ada lagi Hasem Adonai Elohim. Ya Hasem itu tak ada tertulis di original teksnya. Itu cara orang Ibrani menyebut Tuhannya sebagai penghormatan karena mereka takut menyebut 4 huruf itu. Makanya mereka menyebut Hashem, nama tersebut atau nama itu. Oke. Tuhan itu gelar bukan kalau kita merujuk pada bahasa Indonesia? Ya. Oke. Makanya di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Allah, akulah Tuhan Allahmu. Iya berarti Tuhan. Berarti Tuhan ilah. Loh, Tuhan ilah itu maksudnya. Sama ketika Anda mengatakan Tuhan God. Gimana itu? Samanya itu. Tuhan ilah, Tuhan God, Dewa Theos, samanya itu. Enggak, kita merujuk pada kata Tuhan dulu. Anda tadi menyematkan kata Tuhan kepada Allah lagi, padahal Allah itu baru merujuk pada nama. Saudara, Suma dengan Bang Suma itu adalah oknum yang sama. Ketika dia berbicara Bang, maka dia merujuk pada gelar yang bisa jadi dimiliki oleh setiap manusia berjenis kelamin laki-laki. Tapi Suma ini hanya merujuk kepada saya sendiri. Maka ketika Bang itu masih sifatnya global. Ketika menyebut Suma berarti oknum yang dimaksud abang di situ adalah saya. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Tetapi gelar Tuhan bisa dinobatkan, dinisbahkan kepada siapapun menurut selera para yang punya iman. Misalnya Anda, Tuhan Anda misalnya Tuhan Yesus. Boleh. Tapi apakah Yesus yang menciptakan? Bukan. Tuhan Roh Kudus menurut konsep Anda. Apakah Roh Kudus yang menciptakan? Tidak. Tuhan Bapa merujuk kepada
Elohim, Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Nah, itu merujuk kepada Tuhan yang benar-benar hakikatnya adalah pencipta. Tapi kalau Yesus, Roh Kudus, Kristus itu mah bukan. Tapi boleh Anda menyebutnya Tuhan kalau Anda menuhankan. Bahkan orang mengatakan tutup toples pun bisa Tuhan kalau itu yang dia tuhankan. Tapi Tuhan dalam prioritas pencipta yang sesungguhnya itu adalah Allah. Oke. Ini kenapa saya angkat pertanyaan ini Bang Juma? Karena Anda selalu mengatakan kata Allah itu hanya untuk milik orang Islam, ya. Jadi gini nih, ya. Di saat kami menyebut dengan sesembahan kami yaitu Tuhan Allah, di sana hanya ada gelar dan merujuk pada entitas sesembahan itu sendiri atau ilah itu sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah-Allah lain kecuali aku. Nah, di sini Anda menyematkan lagi kata Tuhan kepada Allah, padahal itu nama. Padahal Anda katakan tadi yang pencipta itu adalah ilah. Berarti di sini ada 3. Mati Mija, makin kacau ini. Yang membuat Anda pusing berputar-putar itu kitab Anda yang membuat Anda pusing berputar-putar. Orang Islam sudah paham Allah la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jelas itu. Apa yang kemudian Anda mutar-mutar kemana-mana? Ilah itu artinya Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu loh. Kenapa muter lagi? Bukan muter. Dengar nggak? Gini loh, dalam penulisan dalam Bible kami dikatakan Tuhan Ya itu Allah. deritanya Bible Anda. Itu deritanya. Bukan, baru. Makanya saya bandingkan dengan pengakuan Anda tentang gimana daripada Tuhan Anda. Ada lagi Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tapi tadi Anda mengakui bahwa pencipta itu adalah ilah. Mati Mija. Kalau kami jelas Tuhan ilah, berarti Tuhan itu tentang ilah itu yang pencipta. Saudara, ilah itu bahasa Arab yang dirampok oleh Bible. Ilah itu artinya Tuhan. Oke, Rob itu artinya apa? Rob itu apa? Rob juga Tuhan. Hah? Iya. Tuhan. Jadi kalau Tuhan. saya katakan Rob Allah, Tuhan Allah. Tuhan Allah, sama aja Iya. kan? Di saat saya mengatakan dalam Bible saya, Rob Allah, sama aja kan? Ya, berarti berarti Rob Tuhan yang Allah. menciptakan itu adalah Allah. Yes. Terus masalahnya. Oke, di saat ini sih, Rob Allah Nah. yang menciptakan itu Allahnya atau ilahnya? Mati Mija. Astagfirullahaladzim. Ya Karim. Belek kau ini Mayor. Ada seorang ibu guru bernama Ibu Marta. Ibu Marta menulis di papan tulis. Yang menulis siapa? Ibunya atau Martanya? Sama itu pertanyaanmu. Ibu yang menulis itu adalah Ibu Marta. Yang menulis siapa? Si Marta. Gelarnya Ibu. Nama Ibu masih itu Marta. gelar itu Bang Juma. Ibu Marta. Tapi yang menulis itu adalah manusia. Hakikatnya adalah manusia. Bukan kucing, Kita menulis kucing. hakikatnya. Contohnya. Yang menulis kucing. Tuhan itu gelar. Hakikatnya adalah Alah. ilah, sesembahan. Suka-suka kau lah. Nah, gila aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak. Mana yang mau syahadat, silakan. Ya, ini sudah hadir Gunda Bang Zuma. Oke, Bang Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, silakan. izin. Ini kan Bang Oki, dia istrinya yang mau syahadat ulang Bang. Sebenarnya udah syahadat, cuman mungkin nggak tahu bagaimana, mungkin nggak paham. Ternyata kalau untuk mengurus KTP kan harus keluar sertifikat mualaf. Udah mualaf 8 tahun yang lalu. Tapi rupanya syahadatnya itu kalau nggak salah di rumah ya Bang Oki ya. Iya Bunda. Nah, nggak di masjid, Bang. Jadi, waktu mereka mengurus KTP untuk menikah kan, otomatis kan lurah kan minta
sertifikat mualafnya. Nah, karena tidak ada, karena syahadatnya di rumah, ya udah saya bilang harus syahadat lagi di masjid. Tapi kalau memang mau abang, ada yayasan API sudah dinaungi dengan hukum, bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi persyaratan untuk apanya tadi sudah saya serahkan sama Bang Ardiansa. KTP-nya memang masih KTP Kristen, tanda tangan di atas kertas putih masih. Masalahnya Bang Oki ini di Sulawesi Tenggara, istrinya di Maluku, tapi memang daerah tempat istrinya nih susah untuk jaringan satu. Makanya tadi sore Bang Oki WA saya, bagaimana kepastiannya, saya bilang tunggu dulu dari Bang Ardiansa, kira-kira siapa nanti yang mualafkan, karena katanya Bang Zuma lagi perjalanan kabupaten kan, mungkin Ustadz Alif. Nah tadi Bang Ardiansa langsung share room ini, rupanya share-nya kayak mendadak gitu Bang. Jadi Bang Oki telepon istrinya nih memang tidak nyambung atau bagaimana Bang? Sudah bisa nyambung Bang Oki? Belum bisa Bunda. Memang Iya, susah nggak jaringan apa-apa, di sana Di. ya? Kita tunggu sampai bisa. Gak apa-apa. Ah iya, Iya. ya begitu aja ya Bang Oki ya. Iya Bang, Dihubungi iya, aja iya siapa? Bunda. Iya Bang? Oke, Atau Bunda. langsung dapat jaringan, iya. Oke. Ya, lanjut juga dengan Mayor atau Julio, abangku. Izin. Siap. Makasih. Iya nggak apa-apa, Bang Oki dicoba aja terus komunikasi dengan Iya, Ibu. Nanti kalau sudah ada komunikasi nanti tinggal diinfo ke kami di sini ya. Oke Bang. Iya. Saringan tahu tadi mana? Masih ada? Masih ada Bang di bawah. Oh masih. Oke. Nah, ini lebih baik mungkin ke Pak Julio karena sedang menyimak dan ingin belajar Islam. Kalau Major, aduh kurasa enggak lah dulu ya. Udah cukup. Jadi buatku yang Kang Dito biar Major ini job saya Kang. Ini saya udah bisa-bisan sama dia nih. ya, Pak Julio Gomez. Selamat malam Pak Julio. Silakan Anda yang mau ditanya dengan Selamat malam, silakan. Selamat malam Bang Juma, Gunda Bang Juma, Bang Palopo, Bang Julio. Semuanya. Iya, thank you Bang. Oke. Silakan. Tadi juga Menyimak kita aja ada dulu, janjian. Bang. Kita ada janjian dengan siapa namanya tuh? Siapa nama pendetanya tuh? Si Sarhapanim ya? Ya Itu betul kata- Gurunda. tadinya Aku udah share ke beliau, tapi beliau bisanya jam 23 WITA atau jam 22 WIB. Oke, nggak apa-apa. Beliau tadinya dari Yahudi, Yudaism ya? Kayaknya gitu Gurunda. Bagus lah. Terindikasi begitu kayaknya. Nah sekarang dia menyembah Kristus katanya. Bagus lah. Makanya pernyataan-pernyataan beliau itu ku dengar, jadi ku bilang ayo diskusi dengan kita di sini. Belum mesianik kan? Kok nggak salah sekarang beliau mesianik. Tapi Ya, tetap Gurunda. Tapi katanya Mesianik itu Kristen Gurunda, bukan Yahudi. memang Kristen mesianik, siapa bilang Yahudi? Nah itu. Mesianik itu Kristen, bukan Yahudi itu. Tidak ada orang Yahudi yang kemudian menjadi tokoh pendiri sebuah sekte di luar Yudaism, itu nggak ada. Kecuali yang mungkin keturunan dan itu pun tidak ngerti tentang konsep tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya level-level ilmunya kayak si Mayor ini. Ya. Nanti kalau host atau moderator nanti kalau di bawah ada yang namanya SAR, SAR gitu kan, SAR, nanti minta tolong dinaikkan ya. Oke, lanjut Gurunda. Ini ada Pak Julio Gomez, ini beliau Katolik ya kayaknya. Katolik apa Kristen nih? Katolik dia kan. Katolik. Oke, silakan Gurunda Zuma sambil menunggu Pak SAR. Buat kenapa teh? Iya, silakan Saudara Julio. Anda masih menyembah Kristus, Bang? Halo, jaringanku kurang bagus Bang Juma. Jaringan Siap. saya di Pelan-pelan perbatasan aja, Bang. antara Timor Leste dengan Indonesia. Jadi kurang Tapi masih bagus ada di peta? jaringanku. Masih ada di peta Masih. tapinya? Masih, oh ya syukurlah.
Mas. Oke, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan barangkali Bang. Ya, saya bersyukur sekali ke hari ini bisa langsung ngobrol dengan Bang Juma. Karena selama ini hanya nonton saja, tidak pernah bergabung. Hari ini kayak spesial. Oh iya, Masya Allah. Karena saya salah satu fans Bang Juma. Syukurlah. Abang dari Katolik ya? Katolik apa Iya, Protestan? Katolik. Katolik. Oh iya. Katolik ini Katolik. Kristen yang paling senior. Kristen yang paling senior yang menjadi buah pertama dari pengajaran Paulus di luar ajaran Yudaism. Jadi ada kekuatan politik Kalau Bang di situ. Iya, silakan. Bang Juma, kalau mengenai ilmu agama saya kurang mendalam Bang, jadi nggak begitu mengerti. Iya, tapi paling tidak setidak pahamnya kemudian abang ini tentang agama, tapi saudara juga termasuk salah satu manusia Kristen yang menghargai akal, betul? Nggak kayak mayor ini udah nggak menganggap akal itu sesuatu yang penting. Kalau abang saya ini masih menghargai akal. Abang masih menghargai akal, masih. Kinerja akal, kebersamaan akal kita, kedudukan akal kita sebagai manusia, abang masih menghargai itu? Atau sudah kayak mayor juga, nggak menghargai akal? Menghargai. Abang Palopo tahu saya. Saya sering gabung Masya dengan Allah. Bang Palopo. Iya, kalau mayor ini akal itu sampah menurut dia. Nah sekarang percaya nggak saudara Julio kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu satu, nggak dua apalagi tiga, nggak berbagi, Percaya. Tuhan itu tidak bersekutu, percaya ya? iya. Oke. Tuhan percaya. Tuhan itu Iya. satu. Oke, kalau si mayor ini Tuhan itu bisa sekampung, se-RT bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, percayakah saudara bahwa makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bergantung kepada hakikat yang satu ini? Yang Tuhan tadi yang kita maksud. Siapapun dia, itu tergantung nasibnya, hidupnya, ya, harapannya, keselamatannya kepada satu hakikat yang Tuhan yang ahad yang kita maksud. Apakah Anda percaya? Iya betul. Oke. Percaya. Hakikat ini karena dia hanya satu, tidak berbilang, tidak berbagi, maka otomatis dia tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lebih senior dan juga dia tidak memperanakkan Tuhan junior. Apakah akal Anda sampai ke sana, Bang? Tidak Bang, tidak. Tapi setahu saya Tuhan itu hanya satu esa. Nah, kalau satu berarti dia yang esa. Kalau ya, satu, ya hanya satu. berarti dia tidak diperanakkan. Ya. Nah, dan dia juga tidak beranak berarti ya, karena dia cuma satu. Betul ya, sepakat kita situ ya. Ya. Dan terakhir, pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatunya ini tidak setara dengan apapun. Tidak ada Tuhan yang setara dengan dirinya, apalagi makhluk. Akal Anda sampai enggak ke situ? Betul sekali. Inilah yang menjadi inilah konsep utama di dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada satu apapun baik di langit maupun di bumi yang setara, apatah lagi kembar, apalagi sehakikat dengannya. Itulah Islam. Kalau si mayor ini beda, Bang. Beda. Anak Maria yang ketiduran, yang ketakutan, yang kelaparan, yang was-was, yang dibunuh, ditampar, ditonjok, dikutuk oleh mereka. Itu setara dengan Tuhan katanya.
Kalau si mayor, karena memang akal bagi dia itu tak ada gunanya. Kemudian si mayor ini juga bang kebalik dia. Tuhan itu diperanakkan. Artinya kalau Tuhan itu diperanakkan berarti bersisilah. Berarti Tuhan juga bercucu. Tuhan punya sepupu, Tuhan punya opung, punya tulang, punya lai, punya ito. Itulah, itu si mayor bang. Karena akal sudah tidak berguna bagi dia. Akal itu hanya sampah. Lalu bagi mayor, Tuhan itu tergantung juga kepada manusia, tergantung kepada makhluk lain, tergantung kepada Tuhan yang lain. Itu si mayor bang. Karena otaknya sudah hancur otaknya dia. Nah Tuhan itu tidak satu. Kalau saudara mayor ini Tuhan itu tidak satu. Tapi Tuhan itu bisa bermusyawarah, Tuhan itu bisa ngopi bareng, Tuhan itu bisa kemudian menerima perintah dan memberi perintah. Itu di mayor bang. Dia kocak memang orangnya. Memang gak cocok dia hidup di habitat kita. Cocoknya dia di Samudra Pasifik aja dia tinggal. Seperti itu saudara Julio. Tapi biar Ya, Bang. bagaimanapun, Ya. saudara mayor ini tetap saudara kita. Dia baik kok. Enggak pernah makan sabun mandi. Jarang dia makan garpu, telan garpu. Kejar tetangga pun sekali seminggu aja nya. Tapi kalau dia lagi sehat-sehat aja, dia tenang-tenang aja di rumah. Seperti malam ini dia agak sehat kelihatannya. Begitu saudara Julio. Oke, Bang Semua, host, izin Bang Ardi, izin host, disapa dulu. Mama Julubis, Ya, Muslim, Kristen, Katolik, atau dan lain-lain? Protestan. Protestan, baik. Nah ini yang protes Katolik ini yang Nah ini pertama kali. protes ini. Aduh. Gimana Pak Majulubis, malam ini mau ganti Tuhan atau bagaimana? Ya, saya sebenarnya hanya menyimak saja, cuman ya coba-coba tadi rupanya dimasukkan, dinaikkan. Gak apa-apa bang, kita diskusi-diskusi ringan aja. Dari prosetan, ya, yang penting jangan prosotan. Iya. Kalau prosotan itu jatuh nanti. Iya Aduh, gimana Bang Juma, sudah? Bang Juma? Gimana Bang Siap. Juma, sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat, cuma ngantuk saya bang. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Kenapa Silakan. kurang greget gitu diskusinya? Bukan, baru nyampe Diskusinya dari kurang 12 jam perjalanan. Cuman Oh. terlanjur janjian sama seorang tadi dari Mesianik. Jadi mau tidak mau saya harus bertanggung jawabkan gitu abangku. Iya. Juga pelayanan ya, dalam rangka pelayanan juga harus konsisten ya Bang Juma ya. Iya betul. Iya. Kecarian banyak teman-teman Karena kan kita, ini- utamanya janda-janda pirang yang cari kalau saya nggak nongol semalam aja. Baik dari Islam maupun dari Kristen, banyak yang cari. Tapi ngomong-ngomong nih mana nih Bang Major ini? Kok Kacau dia bang, kacau. Kacau saudara mayor kita nih. Tuhan dengan ilah dia nggak bisa bedakan, hanya gara-gara satu dua bahasa yang berbeda dikiranya berbeda juga dia. iya. Jadi Bang Major, Tuhan itu kalau menurut Bang Major tadi Tuhan apa? Tadi dia sampaikan gelar ya. Nggak tahu saya bang, lupa dia ngomong apa dia tadi barusan itu. Lupa dia. Ilah itu kan sesembahan Bang Major. Nah, Artinya kalau dalam bahasa Arab dia Ilah. sesembahan. Ilah namanya Allah gitu. Nah. Kalau di dalam Muslim, Islam gitu. Kalau di dalam Kristen nama dia Yesus gitu. Itu loh biar paham. Jadi kalau ini aja kita nggak paham gimana kita mau berdebat dengan gimana kita mau berdiskusi. mayor ini modal pakaian aja bang. Penting udah pakai baju, udah sehat beliau dia.
Jadi kalau saya Bang Juma, saya boleh sampaikan narasi saya sedikit Bang Juma ya. Silakan Boleh Bang, ya, silakan. Juma, ya? Silakan. Jadi saya memahami seperti ini Bang Juma. Siap. Kesesatan ini semua terjadi karena bapak-bapak gereja, ya. Iya. Jadi bapak-bapak gereja telah menyesatkan banyak bangsa ya, banyak manusia dengan konsep Tritunggal yang salah. Ya. Iya. Jadi lahirnya Islam, hadirnya Muhammad itu karena bapak gereja yang menyelewengkan. Allahumma shalli Ya. Iya, lanjut. Gitu loh. Jadi kalau seandainya bapak gereja ini konsisten dengan ajaran Tuhan dari awal, Islam tidak akan pernah ada. Muhammad tidak akan pernah diutus. Iya. Tetapi Iya. karena bapak-bapak gereja ini sudah salah di dalam mengajarkan ini, ya bahkan di Kristen sendiri banyak denominasi kan muncul, ya. Saya juga berperang loh. Perang saya sama orang-orang yang memahami Tuhan itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena konsep ini sangat keliru gitu. Iya. Sangat keliru. Jadi menurut saya yang bertanggung jawab atas kekeliruan ini ya bapak-bapak gereja Katolik yang pertama kali kan, Romawi. Karena intervensi dari Romawi ke Kekaisaran Romawi, ya, maka semuanya jadi sesat, salah semua. Jadi ini ketika Bang Juma membicarakan ini ke mereka, mereka tidak bisa terima gitu ya. Mereka tidak bisa terima dengan lapang dada, dengan hati yang benar ya, dengan pikiran yang lurus ya, tenang. Apa yang Bang Juma sampaikan sebenarnya bukan sesuatu yang salah menurut saya. Ya memang semuanya kesalahan ini dimulai dari gereja itu sendiri. Mati meja Pak. Bapak diserang nanti sama teman-teman Kristen kalau kayak Nggak gini. apa-apa. Saya siap kok Pak Bang Juma. Bang Lubis nanti dituduh Islam nyamar nih, Kristen nyamar, ntar awasnya. Enggak. Enggak, memang ada sih dari teman kita yang masih akalnya masih sehat. Ada Bang. Ya salah satunya abang kita ini. Halo, Iya. malam Bang Juma. Saya boleh tanya tanggapan abang tentang ini. Tadi malam saya dengar ini tentang Yohanes 14 ayat 23 ini Bang. Yohanes berapa? Coba abang Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat yang 23. Oke, teman-teman mohon izin. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14 Bang, itu nanti merujuk sampai Yohanes 26, data nomor 26-nya. Yohanes 14 nomor 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Kan gitu, artinya firman di sini perkataan, konsep, kaidah pengajaran. Nah, apa yang menjadi pengajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel? Ketika dituruti, maka orang itu masuk dalam kategori mengasihi Yesus. Dan Tuhan yang mengutus Yesus, Bapakku yang mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Coba saya terangkan ya dalam perspektif iman kami sebagai seorang Muslim. Suara dari mana ini? Suara dari mana ini Bang? Suara Julio ini. Iya, saya izin ya teman-teman Muslim. Jadi gini, ketika dikatakan barang siapa yang mengasihi aku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami di sini artinya 2, bukan satu hakikat. Satu aku utusan, satu lagi adalah yang mengutusku. Maka aku akan datang bersama dengan Bapakku dan diam bersama dengan dia. Nah tuh. Lalu di mana Islam? Pada saat dalil ini kemudian muncul setelah Islam datang Al-Quran, setelah kami umat Islam memahami Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menceritakan kepada Nabi Muhammad, waskur fil kitab Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu, manusia yang ada setelahmu, yang ada di zamanmu, dan manusia yang ada setelahmu. Ceritakan kepada mereka tentang seorang manusia berjenis kelamin perempuan yang sangat mulia, dan dia adalah perempuan yang suci, yaitu Siti Maryam, bunda dari Nabiku Isa Al-Masih. Ketika kemudian dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Ceritakan kepada mereka. Jadi kesimpulan dari cerita yang didatangkan oleh Allah melalui perantaraan Nabiullah Nabi Muhammad SAW menghantarkan kami manusia Islam mempertuhankan Tuhan yang datang mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus. Allah mengutus beliau dan kami mengimaninya sebagai rasul kepada Bani Israel. Maka kata Yesus kembali kepada Yohanes 14 nomor 24 tadi. Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa mengasihi aku, nomor 23, ia akan menuruti firmanku. Aku diutus kepada domba, hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Artinya kami mengasihi beliau. Menuruti firmanku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kami percaya. Kami meyakini itu. Dengan kata lain, kami mengasihi Yesus. Anda lihat, saya buat YouTube itu ternyata sudah 5 tahun per hari ini. Saya tadi ada pemberitahuan email. Ini 5 tahun saya bikin email, YouTube saya itu dibuatkan oleh Akhi Sugi, guru saya. Per hari ini itu sudah 5 tahun. Anda lihat ketika Anda membuka YouTube saya, I love Yesus. Bang Suma loh punya channel I love Yesus. Kalau orang Kristen mustahil bisa menulis di channelnya I love Nabi Muhammad. Itu mustahil. Tapi Bang Suma I love Yesus because sebab dia adalah seorang Muslim. Itu dalam YouTube saya. Setiap buka YouTube saya pasti muncul itu nama Yesus. Barang siapa yang kemudian mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Makanya umat Islam siang malam itu berusaha membela keyakinan dan ajaran Yesus yang ada dibawa oleh saudara-saudara Kristen. Kami mensucikan karena Al-Quran mengatakan orang yang mengikutimu wahai Nabi Isa akan mensucikan engkau dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Nah, bagaimana cara Allah membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir? Dengan cara mengutus kaumnya Nabi Muhammad agar mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel ini manusia suci yang tidak terkutuk, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahi, tidak ditombak, tidak ditelanjangin, tidak digantung, dan tidak dibunuh. Beliau manusia yang mulia yang dijaga oleh pencipta, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil dihinakan kemudian hanya karena dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda bertanya kepada saya sebagai seorang Muslim, apa yang Anda pahami tentang Yohanes 14 nomor 23, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Alhamdulillah kami umat Islam menuruti firman Yesus. Salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apapun kaidah perintahnya, kami nggak boleh nurut di situ. Kenapa? Kami bukan domba yang sesat dari umat Israel. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuman kami diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Lagi pula, Yesus mengatakan begini, ini setelah kami Islam, bukan setelah kami belajar Bible lantas kemudian kami Islam, enggak. Kami Islam dulu, di Islam mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia suci yang dimuliakan oleh umat Islam. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan begini, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kami umat Islam memuliakan beliau. Kami tidak mau ada yang mengajarkan beliau ditampar, diseret, ditonjok, diludahin, apatah lagi dibunuh. Enggak.
Kami tidak izinkan itu. Kami memuliakan beliau. Dan Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Bukan justru sebaliknya, mengutuk Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Oh, kami tidak iman itu. Kami tidak beriman. Mungkin Kristus yang kutuk ini bukan nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir dalam keadaan suci. Demikian. Kenapa saya mengatakan mungkin Kristus lain, Bang? Karena Yesus memang sama-sama. Karena Yesus memang mengatakan, wahai Bani Israel, murid-muridku, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, saya curiga nih, saya menduga yang mati digantung secara kutuk itu adalah Kristus palsu yang dikubur. Pada hari ketiga keluar dari kubur setelah kerasukan setan. Dia kemudian mengajak orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Saya curiga, saya menduga itulah salah satu Kristus palsunya. Demikian Saudara Julio. Silakan Bang Julio. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Sama-sama, Bang. Halo? Iya. Halo Bang Julio. Sorry Bang, kalau saya Ya, rada-rada halo. ini ngantuk. Terima Ya, kasih, lanjut, Bang. silakan. Terima kasih Bang Ju. Sama-sama. Saudara Julio, Anda yakin Yesus itu manusia suci? Yakin? Kalau dia Dan manusia tidak punya suci dosa. boleh nggak? Ya, boleh nggak dia dikutuk oleh Elohim? Ya? Kalau dia manusia suci, boleh tidak dia termasuk manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Tidak. Bagaimana tanggapan Anda, Dek? Tidak mungkin. Bagaimana tanggapan Anda dengan tuduhan Paulus bahwa Yesus digantung secara terkutuk oleh Elohim? Ya, saya tidak. Apakah Saya itu kurang betul-betul? paham Bang. Soalnya saya tidak belajar sampai di situ. Nah, itu dia Bang. Di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus sedang terang-terangan memfitnah. Kalau yang dimaksud anak Maria ya, tapi saya rasa itu juga keliru. Karena Paulus itu mengajarkan bahwa yang datang kepadanya bukan anak Maria. Dia sampaikan di dalam suratnya Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, bahwa Yesus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Jelas itu dia katakan begitu. Bukan anak Maria yang datang kepadanya. Karena kalau anak Maria itu adalah anak manusia. Yohanes 6 nomor 3, apa yang diperanakkan daging adalah daging. Maria daging, ketika melahirkan daging, berarti anaknya juga manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku yang datang kepadaku namanya Yesus, tapi bukan manusia. Berarti Yesus lain dari anak Maria. Nah, ini yang saya curiga, ini pesan Yesusnya ini yang harus diwaspadai. Waspadalah kepada Kristus palsu, waspadalah kepada Yesus palsu. Itu Saudara Julio. Shalom. Ya, Salmon, silakan Bang. Shalom abang-abang. Ya, silakan. Ya, salon tuh udah tutup jam segini Bang. Kecuali mau bonding kumis mungkin bisa. Nah, kalau bahasa shalom dan salon itu indah didengar itu. Iya Bang, betul. Indah sekali.
Ya, kalau salon itu untuk mempercantik diri umat. Nah, Muslim kalau salom, datang itu mempercantik. Kalau shalom itu mengingatkan kita untuk kebaikan. anggaplah Bang begitu. Juma, saya boleh tanya sedikit lagi Bang Juma. Boleh. Berarti Yesus itu menurut umat Islam hanya utusan ya? Yes, dia hanya utusan. Dan menurut Yesus, dia hanya utusan. Coba Anda lihat kesaksian Yesus. Siapa yang lebih tahu Yesus tentang Yesus? Tentu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang Julio? Ya tentu adalah Bang Julio sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan, semuanya itu aku lakukan. Dan itu adalah pekerjaan yang kulakukan sekarang ini. Dan pekerjaan-pekerjaan kesaktianku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Ada enggak yang bisa lebih benar kesaksiannya tentang Yesus daripada Yesus sendiri? Ada enggak Bang kira-kira? Oke Bang, itu aku terima Bang. Ini ada di Yohanes 14 ini, Yohanes 14 ayat 8 sama 9 ini. Coba Abang ini kok baik. kalau begitu ini ada kontradiksi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus. Telah sekian lama telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Anda paham tidak maksudnya di sini? Ketika Yesus mengatakan, sudah lama loh kamu bersama aku Filipus. Tidak paham. Paham, Abang. Saya sederhanakan bahasa Pak Yesus. Sudah lama loh kamu bersama dengan aku. Aku sudah bilang, Bapa tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar. Kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Kamu melihat aku, tapi kau tidak melihat Bapa. Tapi kenapa kau minta tunjukkanlah Bapa itu? Tidak bisa kau lihat Bapa itu. Kalau kamu pingin kali lihat Bapa, lihat aku. Sebab aku tidak seorang diri. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 8 tuh. Aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Endingnya di Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Bapa? Apa kata Yesus? Bapa yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepadaku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kita sudah lama loh Filipus, kenapa engkau kemudian bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada manusia yang bisa melihat Bapa. Maka kalau kamu mau melihat Bapa, cukup kamu lihat aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaanku, Yohanes 4 nomor 34, adalah pekerjaan yang dimana aku melihat Bapa mengerjakan itu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukerjakan. Jadi barang siapa melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Karena aku melakukan sesuai dengan perintah Bapa. Sama ketika kemudian ada seorang utusan presiden diutus ke Cina. Orang Cina pada teriak, mana Pak Prabowo? Nah, tidak mungkin Pak Prabowo hadir seketika itu di situ. Maka utusan presiden berkata, barang siapa yang melihat aku, sama halnya melihat Pak Prabowo. Apa maksudnya? Sebab wakil ini datang untuk melakukan pekerjaan Pak Prabowo, untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Bukan berarti utusan atau duta besar yang diutus oleh Pak Prabowo itu adalah Prabowo, bukan.
Kalau Anda mengatakan barang siapa melihat aku sama melihat Bapa, berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapa. Lucu itu nanti. Barang siapa yang mengandung aku sama mengandung Bapa, lucu itu. Barang siapa yang menampar aku sama menampar Bapa, itu lucu itu. Jadi pemahaman yang benar adalah Yesus ini adalah utusan Tuhan. Barang siapa melihat dia, itu sama melihat Tuhan. Karena dia adalah wakil dan duta Tuhan. Makanya dia disebut manusia yang suci. Jangan ditampar, jangan diseret, apalagi dibunuh. Jangan, karena Tuhan melarang. Terima kasih. Seperti itu, Saudara Julio. Bang Juma. Ya, Terima kasih Bang Juma telah memuliakan Yesus sebagai orang yang suci. Betul. Masya Saya juga Allah. mengakui itu. ya, Masya Allah. Silakan, Bang. Ya, Berarti secara jelasnya bahwa orang Islam itu memuliakan Yesus ya. yes, betul. Makanya kami tidak menerima, kami tidak terima kalau Yesus yang digantung dikutuk. Kami tidak terima itu. Itu bukan Yesus kami itu Kristus yang lain. Itu Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Yesus yang kami imani. Silakan, Bang. Terima kasih. Cukup Bang Juma. Oke, thank you. Jadi ini Silakan, Pak Bang Indra. Juma 15 official. Jadi Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan kami. Ya, betul. Jadi Kami, gimana? apanya kelebihan saudara-saudara Muslim ini? Memuliakan Yesus yang kalian hinakan. Itu kelebihan kami. Kalian Yesus itu siapa? Emang siapa yang menghina? yang mati terkutuk di atas salib demi dosa kalian siapa? Tuhan kami. Nah, itu Bukan kalian cuma menghina. Yesus itu turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Oh, salah ente. Tuhan tidak begitu. Tuhan menghapuskan dosa itu tidak dengan cara, coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Di situ dia katakan, jika umatku Bani Israel yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan dan berpaling dari jalan-jalan yang jahat, apa kata Tuhan di situ? Aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga dan aku mengampuni dosa mereka juga dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Dia cukup mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis. Selesai. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bung, Anda lihat di dalam Imamat 1 nomor 2, diperintahkan oleh Tuhan bahwasanya ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, cukup menggunakan hewan ternak, kambing, domba, dan seterusnya. Dan orang Yahudi penebus dosanya itu kambing, penebus dosanya itu sapi, penebus dosanya itu adalah domba. Dan tidak ada satupun orang Yahudi menyembah korban. Tapi kalau Anda, korban Anda namanya Kristus, Anda sembah korban itu, kan lucu. Orang Yahudi mempersembahkan domba untuk menghapus dosa mereka. Keluaran 29 nomor 14, mereka membakar tai sapi untuk menghapus dosa mereka. Tapi mereka tidak menyembah tai sapi. Penyembah dewa Molok mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tetapi penyembah dewa Molok tidak menyembah korban. Kristen mempersembahkan dalam kaidah imannya, yang mereka persembahkan untuk dosa mereka adalah Yesus Kristus. Mereka menerima salib sebagai lambang bahwa mereka telah mempersembahkan Yesus untuk dosa-dosa mereka. Naasnya adalah, kenapa si korban yang disembah? Kenapa tidak menyembah kepada dia yang menerima korban? Yesus berkorban kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa enggak nyembah Bapa aja? Kenapa korban? Kenapa tumbal yang Anda sembah? Karena Di situ kelirunya. dialah jalan kebenaran untuk ke surga. Salah ente. Adapun yang benar, saudara sabar. Adapun yang benar adalah Yesus itu memang betul. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Tetapi bukan dengan cara menjadi korban.
Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup dengan cara Anda harus menikah dengan orang Yahudi dulu supaya Anda menjadi orang yang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Karena dengan begitu Lalu Tuhan menjadikan itu rela. Yesus sebagai nabi. Gitu, bukan malah Karena jadikan dengan dia sebagai tumbal. Karena dengan begitulah Tuhan itu rela mengorbankan hidupnya. Masa ada Tuhan rela, saudara? Masa ada Tuhan rela mati bunuh diri untuk ciptaannya? Gimana itu? Emang seperti kalian, makanya emang seperti kalian. Makanya saya tanya, apalah kelebihan Muslim itu? Memuliakan Yesus itu kelebihan kami. Dan Berarti kata Tuhan kalian Yesus, siapa? Berarti Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Baca Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yang kutanya tadi, apalah kelebihan Muslim itu? Ini ketiga kalinya saya jawab. Kelebihan Muslim daripada Kristen. Kristen menghina Yesus, kami Islam memuliakan Yesus. Itu kelebihan kami tuh. Berarti Tuhan kalian Tuhan Yesus ya? Justru karena kami kemudian menyembah kepada Tuhannya Yesus, makanya kami tidak menyembah Yesus. Oke, jadi Nabi Muhammad, jadi Muhammad kalian sembah enggak? Tidak. Beliau utusan Tuhan sama seperti Yesus. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Oke. Jadi apa kelebihannya Nabi Muhammad? Ini yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Kelebihan Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk memuliakan Yesus. Beda dengan Paulus mengajarkan manusia untuk menghina Yesus. Dengan cara memuliakan beliau, membersihkan beliau dari orang-orang kafir seperti Anda. Oke. Jadi Ya. apakah itu sudah benar yang Anda katakan itu? Yes, kata Yesus, roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Posisi itu ada pada kami. Sementara Anda tidak resmi jadi Kristen kalau tidak menghinakan Yesus. Wajib Yesus itu Anda hinakan dulu baru jadi Kristen. Oh. Makanya kenapa seperti itu, Bang? Saya jawab. Kenapa yang kalian puja-puja itu bisa menikah beberapa kali, bahkan menghalalkan 3 pasal? Mulai lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raja, sebagai pemimpin, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Nabi Salomo. Daud Salomo itu istrinya ratusan. Nabi Muhammad datang membatasi itu, cukup 1. Itu bukan sebagai pujaan loh. Kami pun bukan memuja Nabi Salomo. Makanya kami puja Tuhan Yesus itu karena dia benar-benar murni menolong umatnya. Tapi saudara, kalau tidak ada Salomo, tidak ada Daud, banyak istri, Anda tidak punya Yesus, Anda tidak punya Kristus. Kata siapa? Karena hasil poligami mereka lah kemudian ada Tuhan Yesusmu. Makanya kami sembahi Tuhan Yesus, bukan Salomo. Nah sekarang kalau Daud ini, kalau Daud ini cuma 1 istri, siapa yang melahirkan ibunya Yesus? Ayo. Sudah saya bilang tadi. Tuhan turun dari surga. Bagaimana Tuhan turun dari surga? Anda salah, saudara. Tuhan tidak turun dari surga. Yang turun dari langit itu malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu Maria hamil. Lalu melahirkanlah Yesus. Kalian sembahlah Tuhan itu. Bilanglah sama netizen ini supaya bekerja, jangan hanya begitu-begitu saja. Anggap juga orang tua kalian itu sebagai Tuhan kalian. Terus? Itu orang tua itu bukan Tuhan, Bang. Orang tua itu dihormati.
muci-muci muslim-muslim. Kenapa begitu? Kalau di jalan itu coba dari ujung Sumatera Medan ke Parapak sana banyak sekali di jalan itu kasih Terlalu apa jauh, namanya? Bang, terlalu jauh. Anda percaya Yesus itu jalan? Anda percaya nggak Yesus itu jalan? Tuhan Yesus itu jalan untuk ke surga. Oke. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, ke Mikdas, tempat ibadahnya orang-orang yang tidak makan babi, tempat ibadahnya orang yang bersunat, Anda ikut nggak dari belakang menuju jalan yang ditempuh oleh Yesus itu? Anda ikut nggak? Yesus setiap hari Sabat masuk ke sinagoge. Jalannya itu dari rumah, berjalan kaki dia atau naik keledai dia menuju kepada sinagoge, tempat suci. Baitullah namanya, Bait El atau Bait Eloah atau Mikdas. Begitu Yesus mau masuk, Yesus lepaskan sendal, sepatu, cuci tangan, cuci muka dan cuci kaki. Lalu masuk Yesus ke sana bersujud. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apakah Anda ikut di belakangnya berjalan ke tempat itu? Tidak, paman, Anda salah jalan. Yesusnya menuju ke Mikdas, ente malah ke gereja, nggak nyambung. Yesus jalan menuju ke surga, betul. Tapi jalan yang ditempuh oleh Yesus ditunjukkan menuju ke Mikdas, Baitullah. Sementara Anda merujuk kepada rumah yang ditunjukkan Paulus, tempat kumpulnya pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Salah. Kenapa? Kenapa di dalam agama kalian itu disahkan melebihi dari satu istri? Bukankah itu melanggar? Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Kalau ada dalilnya cukup satu istri. Saudara, kalau di dalam Bible saudara ada cukup satu istri, besok saya nikah lagi. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Oh iya. Reality. Mana? Dan di mana-mana. Reality apa reality? Abang ini. Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Ada nggak? Kalau di Al-Quran ada. Cukup satu istri. Ada perintahnya. Fawahidah. Jadi itu enggak, oke. Nah, di Bible coba. Di Bible ada nggak cukup satu istri? Jadi Di Bible kalian jalankan hanya satu istri bagi muslim. Yes, itu perintah. Oke, itu kalian jalankan enggak? Iya, kami jalankan. Iya. Oh. Kami jalankan. Berarti yang kita lihat di Indonesia ini cukup kalian itu hanya satu istri ya. Kenapa Habib, kenapa Ustadz ada melakukan sampai 3 istri bahkan 5? Karena mereka bisa adil. Kan ada syaratnya. Bisa Dengan adil. begitu ya kalian puja-puja. Kenapa kalian Ya, sekarang di agama Anda boleh nggak kemudian? Mulai. Di agama saudara boleh nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agama saudara boleh nggak lebih dari satu istri? Tidak boleh. Mana dalil perintahnya jangan 2 istri atau 3 istri? Itu reality. Baca aja, itu tidak boleh. Nggak bisa Anda. Anda lucu ya. Di dalam Lukas 18, saudara, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan lebih dari 1 miliar istri pun boleh. Lakukanlah yang terbaik buat keluarga kalian. Nanti kan kalau dikasih dalil nggak percaya dia lebih percaya yang tidak berdalil. Kalau sudah menengah ke atas maunya pengen menikah, kebanyakan ustaz begitu kok. Itu reality itu. Ya udahlah, terserah Anda lah, suka-suka Anda lah. Tapi yang kami tahu, Sabar dulu. Ayat yang dia bilang itu begini, Bang Juma, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh. Kasihan aja. Oke. Kalau satu laki-laki disatukan 100 perempuan, boleh nggak dipisahkan, Bang? Itu yang saya tidak tahu. Nah, iya makanya.
Jadi orang pintar, orang cerdas, orang Islam itu tidak bisa dikibulin sama pendeta, sama gereja, nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Betul. Tetapi kalau yang dipersatukan itu satu laki-laki, 100 perempuan, atau laki-laki disatukan dengan laki-laki, boleh nggak dipisahkan? Tidak boleh. Jadi kaum wanita, Iya dong. kaum wanita setuju nggak? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah makanya pendeta percaya diri mempersatukan laki sama laki. Kata pendeta, jangan kau pisahkan ya. Di mana Jangan ada pisahkan pernikahan rame-rame Bang Juma? antara Martin dengan Peter, jangan kau pisahkan ya, biar bermadu kasih, kan gitu. Enggak, gini, di mana ada pernikahan rame-rame? Laki-laki Indonesia satu, banyak itu, perempuannya ada Indonesia. banyak. Di Indonesia. Ya tanya aja di barat, jangan Ntar tanya dulu, di Indonesia ntar dulu. lah. Aku mau nanggapi Juma dulu. Oke. Di Enggak, Indonesia ada mungkin enggak Anda dalam tidak. suatu pernikahan ya diberkati satu laki-laki tapi 5 perempuannya, ada nggak? Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, Bang. Justru itu Karena- Bang Juma, makanya apa yang karena dikatakan Kristen, si Julio sabar tadi, dulu, sabar apa yang dulu, saudara. dipersatukan Tuhan, jadi yang persatukan Sabar. hanya satu laki-laki Sabar, satu sabar. perempuan. Sabar. Karena di Indonesia mayoritas Islam, mungkin kalian malu-malu kali. Tapi kalau di luar negeri, Bang, jangankan satu laki-laki 3 perempuan, satu laki-laki dengan satu laki-laki pun bisa di agama kalian. Ya kenapa? Jadi itu belum pernah dengar beritanya yang di Turki, laki-laki sama laki-laki. Ya itu di luar kan? Mungkin Ya iya terpengaruh sama, dengan jadi nggak ajaran bisa kita gara-gara ada Oh, tidak oknum seperti bisa, itu satu, jadi tidak Anda bisa, ngejar tidak semua keluarga. tidak bisa, saudara, tidak bisa. Karena di dalam tadi- kitab Anda, dengar, di dalam kitab saudara dikatakan apa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berdosa. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Ayo, mau takut apa lagi kalian? Dosa apa lagi yang kalian takutkan kalau sudah ada jaminan kayak begitu? Iya, karena dosa itu penghalang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang ada maka Yesus, diperdamaikan. Dosa itu ada menjadi Yesus, penghalang duri dalam ada daging. Yesus sebagai pendamai. Jadi tidak ada yang kalian takutkan. Dosa apa yang kalian takutkan? Sedangkan Yesus ada sebagai pendamai, sebagai penghapus dosa kalian. Coba. Yesus itu jaminan keselamatan untuk kekekalan, Bang Juma. Ya, justru karena kalian dijamin selamat, maka dosa apapun bisa kalian lakukan. Bukan seperti itu konsepnya. Dalilnya jelas, dalil. Saudaraku ada dalil. Saya tidak bicara bacakan. muluk-muluk. 1 Yohanes 2 nomor 1, saya baca ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, pak. Oke. Yesus Oke, kan apa? sudah berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Nggak seru. Ya, justru yang karena percaya akan itu, hidup. justru karena itulah kalian bangga melakukan segala kemaksiatan. Makna daripada ada Tuhan penebusan itu kalian adalah yang rela mati. ada harapan Tuhan untuk kalian. kebangkitan. Ada Tuhan kalian yang rela mati untuk dosa-dosa kalian. Makanya kalian berani melakukan dosa apapun itu. Oke, saya cabut kalau di mute ya. Mau kemana cabut? Nggak mampu Siapa kalian Ini tukang mute-kan. bonus ini. Nggak ada. Tukang Nggak bonus mampu di sekolah kalian lagi. mute-kan. Nggak ada yang mute, lari dia ke gambar. Lari. Muridnya Edis berarti, muridnya Edis. Mute sendiri, ngaku sendiri, lari sendiri. Tuh malah asah. Ya. Sebenarnya gini Bang Suma, bukan tidak boleh Siap. menikah. Takut sama istri itu aja sebenarnya. Takut sama istri. Gitu ya. Takut sama istri ya. Iya, takut sama istri. Kayak Mayor sebenarnya ini Bang, ya dekat-dekat lagi sih sisa warisan aja. Karena kan babi ada 240. Nah, Babinya ada kalau dia mualaf, 200 hektar. ya, kalau dia mualaf nggak dapat dia gitu. Jadi sih kalau Mayor. Tanahnya ada 3 ekor.
Ada tanda 3 ekor. Silakan Bang Julio, ada lagi. Siap abangku, aman. Nyimak aja. Ya, silakan 25 menit lagi saudara kita siapa namanya? Sarhapanim akan hadir ya. Gibrani Muslim Kristen. Gibrani Muslim. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita kasih slot room buat teman kita Kristen. Oke, izin Bang ya, saya kasih di bawah dulu ya. Kita kasih ruang buat teman kita di bawah ya yang Kristen. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Anda luar biasa ya. Ada beberapa teman kita yang ada di YouTube ini memang luar biasa. Dan juga channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Suma juga saya ucapkan banyak terima kasih. Sudah mendukung kita semuanya. Oke, aku mau bertanya dulu sama Bang Suma, bisa? Boleh. Oke. Di surah An-Nisa 157. Wih, berat ini. Wih, berat. Ya, Oke. silakan. Oke, Isa di sana diserupakan ya. Siap. Bukanlah disalib tapi diserupakan ya. Yes. Oke, pertanyaan saya Bang Juma, ya. Iya. Apa urgensinya Isa itu harus diserupakan? Oh, jadi gini kawan. Kristen datang belakangan, Islam pun datang belakangan. Anda tahu bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia datang, lahir tanpa ayah, sampai kemudian fitnah terhadap ibunya. Lalu kemudian Nabi Isa-nya itu direncanakan untuk dibunuh demi untuk politik. Dengan kepuasan perut mereka. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai mereka membuat makar. Sehingga sudah terjadi bagaimana Allah mencintai Bani Israel. Dari Nabi Adam, keturunannya Nabi Ishak, kemudian turun kepada Yakub kepada Nabi Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai kepada keputusasaan. Turunlah kemudian sebagai bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebagai nabi penutup untuk mereka. Sebagai batu sandungan untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada, benar-benar mereka adalah tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan mengutuk mereka. Makanya Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi Allah mengatakan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, menghukum mereka karena ucapan mereka. Hanya karena ucapan, bukan karena tindakan ingin membunuh. Tapi karena ucapan mereka yang berbohong dengan mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Padahal sesungguhnya bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, melainkan orang yang diserupakan. Kalau Anda tidak bisa melihat ada pembuktian kebenaran dalam Al-Quran, coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Gini loh, yang saya tanyakan kan Isa, ya. Bagaimana Isa itu dijelaskan di dalam Quran? Menurut Quran, apa urgensinya? Ada masalah apa Isa itu harus diserupakan wajahnya? Karena Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di mana? Tertulis di surah berapa itu? Surah Maryam. Ketika Nabi Isa kemudian melihat pembangkangan mereka, mereka membuat makar. Al-Quran surah Sad, As-Sukrub juga menjelaskan itu. Karena mereka membuat pengingkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itu jelas itu. Jangankan kemudian ibunya, Nabi Isa, ibunya pun tidak lepas daripada fitnah terhadap dirinya. Jadi Allah kemudian membalaskan apa yang mereka tuduhkan kepada ibunda Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dengan tipu daya itu tadi. Mereka membuat tipu daya, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah mengatakan, Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas itu.
Nah, apakah Anda ingin ingkar terhadap kebenaran Al-Quran? Nabi Yesus Anda itu ditolak oleh Bani Israel. Bagaimana mereka membuat tipu muslihat? Bagaimana mereka kemudian membuat rencana-rencana kesaksian-kesaksian palsu? Apakah Anda menolak semua itu? Tidak kan? Berarti dengan demikian Anda mengiyakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kitab Anda itu keliru ketika dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib? Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Berarti Anda mengiyakan bahwa Yesus Anda dikutuk oleh Tuhan, gitu. Anda mengiyakan itu? Bukan ke sana larinya, enggak dulu, ya. Bagaimana? Kok enggak ke sana larinya? Menjelaskan tentang penyalipan, ya. Bukanlah disalib, tapi diserupakan. Berarti di sana ada penyalipan. Yang saya maksud di situ, bagaimana Quran menjelaskan bahwa Isa itu diserupakan wajahnya karena ada masalah apa? Urgensinya apa? Karena orang-orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kemudian. Gini loh Bang Juma, kalau di dalam kekristenan kan, ya memahami Yesus itu, karena Yesus itu mengatakan diri ini kan anak Allah, makanya imam-imam besar Yahudi tidak terima, katanya dia menghujat, makanya dia dipitnah. Dia melaporkan kepada tentara Romawi, kepada Kaisar Romawi. Anda gagal sekarang saya tanya gini, waktu Isa itu diserupakan wajah, urgensinya apa? Ada masalah apa dia? Kan sudah aku bilang tadi, ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Beberapa kali ente ini, lucu ente ini. Anda gini loh, harusnya Anda kalau saya tanya tentang Isa, harusnya Anda bertanggung jawab secara Quran. Loh, kan saya sudah menjawab tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan jelas sekali itu. Di surah berapa itu? As-Sukruf. Juga ada dalam Al-Quran surah Sad. As-Sukruf berapa? Ada yang ingat nggak? Atau ambil aja di dalam Al-Quran surah Ali Imran, saudara. Ali Imran ayat 50 sampai 54. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam atau berbicara mengenai penyaliban, itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang berkasus di situ itu umat Islam dengan Yahudi. Kristen kan cuman ngambil kesempatan. Ada penyaliban loh, kita buat cerita yuk. Oke, ini saya bacakan ya di Ali Imran 50 ya, mulai dari. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ini ada hubungannya. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Ya. Dia 51-nya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya. Oke, di ayat 52-nya. Maka ketika Isa merasakan kengkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk tanda kurung menegakkan agama Allah pada para Hawariun. Hawariun ya, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong atau agama Allah, kami beriman pada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Di mana sih? Ya itu. Ketika kemudian Isa merasakan keingkaran mereka. Mereka kan ingkar. Tidak ada dijelaskan di sini bahwa orang Bani Israel itu mencari dia atau memburu dia. Ya, Anda merujuk kepada cerita wartawan itu. Falamma ahassa Isa minhumul urgensinya apa Isa itu menjadi dia diserupakan? Karena orang di sini kan di Ali Imran ayat 52 ini 53 ini kan menjelaskan bagaimana Isa itu
bisa itu diingkari oleh orang Yahudi. Iya, saya udah paham itu. Jadi Nabi Isa merasakan bagaimana ingkarnya Bani Israel terhadap dirinya. Lalu kemudian Nabi Isa membuat sayembara, wahai kalian Bani Israel, siapa di antaramu yang akan menjadi sahabatku, menolongku untuk meneruskan ajaranku ini? Maka mereka mengatakan, kami, nanu ansarullah, kami yang akan menolong ajaran yang engkau bawa dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fa'tubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Isa alaihi salam, karena itu tetapkanlah kami bersama dengan golongan orang yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya terhadap mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iskala lahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah ketika kemudian Nabi Isa Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu. Jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang yang mengingkarimu, yang membuat makar ingin membunuhmu. Enggak, aku mengangkatmu. Maka yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 16:12. Itu bukti, karena wartawan yang mencatat itu. Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan kondisi pada masa itu. Wartawan manusia biasa pun menceritakan masalah itu. Jelas itu, Bung. Jangan Anda ragukan Bible Anda. Karena itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Oke, kalau di dalam teks asli ini Bani Israel tidak ada, ini tanda kurung, ya. Ini merujuk pada Hawariun, pengikutnya Yesus, pengikutnya Isa. Ya, saudara. Ini pertanyaan Yesus, siapa yang akan meneruskan? Iya. Ya? Makanya mereka menjawab, ya, kamilah penolong. Berarti itu murid-muridnya Jadi ini tidak ada urusannya di sini dengan Bani Israel. Ini merujuk pada murid-muridnya yang ditanya. Mulai kacau. Hei, saudara. Hei. Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ketika datang Nabi Isa, kelompok menjadi dua kelompok pada saat itu, menerima Isa dan menolak Isa. Yang menerima inilah yang kemudian menjadi Hawariun, murid-muridnya. Sedangkan penolaknya itulah orang-orang kafir yang mengajarkan kemudian agama Kristen. Itulah yang menolak Nabi Isa. Sampai sini paham? Iya. Ini kan pengikutnya kan orang-orang Yahudi juga, ya. Iya, emang karena dia diutus untuk orang Yahudi. Ada yang tidak menerima kalau Yesus itu adalah datang daripada Allah Bapa sendiri. Dia menganggap mereka menganggap ini bagaimana, ya? Karena di sini orang-orang Israel banyak juga yang tidak meyakini Yesus itu adalah juru selamat atau Mesias. Ya, dia bertanya kepada Hawariun, yaitu pengikutnya. Pengikutnya kan menjawab, kamilah penolong. Terus masalahnya di mana? Saya, yes. Ya, ada masalah apa Isa sehingga dia itu harus diserupakan wajahnya? Karena dia ingin dibunuh, maka Allah membalas orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi saya sudah membacakan padahal dalilnya. Bahkan Allah mengatakan begini. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka karena mereka kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, maka aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Itu kata Allah. Ini bercerita. Yang diajak di Israel, kenapa jadi Isa yang diserupakan wajahnya? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa ingin dibunuh tuyul. Mampus kau kan? Iya, ingin dibunuh. Yes. Ya. Sekarang coba Anda baca Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menjadi tebusannya.
Orang jujur kemudian diangkat, dilindungi, dan kemudian orang fasik pemakan suap yang menggantikannya. Itu dalil. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan secara? Kan Quran Saya itu sudah menjelaskan justru di dalamnya Al-Quran tidak ada keraguan. wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham tentang itu, tentang Nabi Isa. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata di antara mereka Yesus sudah mati, tapi Paulus pendiri Kristen berkata Yesus masih hidup. Berselisih paham, kata Quran. Wartawan menuliskan hal yang sama. Kok Anda jadi ragu terhadap Bible Anda sendiri, gimana ya? Bukan ragu, gini gitu. Ini udah perspektif yang berbeda antara Yesus dan Isa. Karena kamu menerimanya dari wartawan. Saya Kalau saya, tentang Isa, ya Anda bertanggung jawab secara Quran, Bang Juma. Saudara dengarkan. Lagi mencari pembenaran Dengarkan tentang saya. Isa. Dengarkan saya. Bible datang disebarkan ke seluruh dunia untuk supaya orang percaya bahwa yang disalib itu adalah manusia mulia yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran kemudian memiliki misi yang berbeda. Apa misi Al-Quran? Menolak pemberitaan Bible yang mengatakan bahwa yang dibunuh di salib itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi jangan Anda mau persamakan. Tidak akan pernah sama itu. Iya, sumbernya dari mana Anda bisa mau menyimpulkan seperti bahwa itu yang dibunuh itu adalah orang lain? Saya sederhanakan di dalam kisah Galatia 3 nomor 13. Bukan gitu diskusi Bang Juma. Inilah makanya saya bingung diskusinya. Di saat kami bertanya tentang iman, ya, kami mengambil pertanyakan tentang Quran. Kenapa selalu Anda lari-lari ke kitab lain, ke kitab orang Kristen untuk mengambil Al-Quran saya, yang saya maksud, ya, Isa itu kan dijelaskan di dalam Quran. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Peringatan untuk Mayor ya, sekali lagi diturunkan ya. Surat kabar yang datang, dengar, surat kabar yang datang dari barat melakukan fitnah terhadap Nabi kami Isa alaihissalam. Iya, rujukan dari narasi Anda tadi, Al-Quran ya, saya jawabkan secara Quran, di mana tertulis kalau Isa digantikan dengan murid-muridnya. Allahu Akbar. Tidak ada diceritakan diganti oleh murid-muridnya. Al-Quran. Tadi narasi Anda kan gitu. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu Al-Quran saya. Oke, diserupakan itu apa yang diserupakan? Nabi Isanya, kucing. Iya, diserupakan apa? Kupingnya, matanya, apa yang diserupakan? Nabi Isa diajarkan oleh orang-orang kafir. Mati. Oke, diserupakan secara utuh manusianya. Oke, siapa itu manusia yang diserupakan itu? Di Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka, bukan bagi kami umat Islam. Kenapa kau tanya ke kami? Bagi mereka. Bagi mereka. Kan clear, di iman clear mengatakan Isa itu diserupakan, bukan Isa. Karena muncul kemudian kelompok-kelompok kafir laknat dari barat mengajarkan Nabi kami itu yang disalib. Maka Al-Quran membantai itu. Bukan ya, Nabi Isa yang disalib, tapi orang lain. Secara sejarah historisnya, Yesus itu disalib. Oke. Setelah dia berketujuh, ada lagi kita menjelaskan bahwa ada namanya Isa yang katanya juga Yesus. Ya, diserupakan wajahnya, diterangkan ke langit. Baik, sekarang saya ingin tanya sama saudara, Yesus itu manusia suci nggak? Kenapa lari ke sana? Jelaskan dulu Isa ini siapa? Yesus itu manusia suci nggak? Enggak, dengar gue, Isa ini siapa? Yesus itu manusia suci nggak? Kutanya dulu samamu, Yesus itu manusia suci nggak? Udah lompat ya.
Lucu ente. Nggak bisa gitu Bang Juma. Tidak Harusnya bisa itu juga. sebenarnya Tidak kami bisa tuntut juga. dari dia, kan? Tolong di mute dulu. Bagaimana Di mute dulu. Di mute. Mayor, peringatan terakhir ya, sekali lagi turun ya. Lanjut Bang. Al-Quran datang untuk membantah fitnahan Biblemu, membantah fitnahan imanmu. Itu Al-Quran datang tuh. Jadi tidak bisa Anda pisahkan. Ketika Anda bertanya tentang Nabi Isa, harus terkait dengan kitabmu. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Keluar kan? Oke. Dibantah secara apa? Penyampaian Al-Quran mengatakan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Oke. Bagaimana Quran membantah secara fakta sejarah? Sekarang sejarahnya mari kita kupas di Biblemu. Boleh nggak? Oke. Ya, Oke. di dalam sejarah ya diakui bahwa sejarah itu diakui bahwa tidak ada sejarah-sejaraan di sini. Saya nggak bahas sejarah. Di mana Yang kalau saya dikatakan bahas itu tentang, lain? saudara, yang kita bahas ini tentang tuduhan orang Kristen bahwasanya Yesus itu disalib. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia suci? Anda tinggal jawab. Ya, manusia suci. Apakah yang mati di atas salib itu orang suci? Atau dulu saya mau paham dulu siapa Isa ini loh. Untuk membuktikan kepada Anda, menjelaskan Isa untuk yang sebenarnya. membuktikan kepada Anda. Bagaimana bisa dirujuk dengan data fakta sejarah? Udah deh, saya nyerah. Silakan dilanjut. Ampun, saya berdiskusi dengan orang yang punya otak. Silakan. Ya, ini peringatan terakhir ya untuk narasumber Kristen. Sekali lagi membantah diturunkan ya. Ini untuk narasumber Kristen. Ini kok jadi Superboy kedua ini si Palopo. Gara-gara terakhir debatnya Bang Juma sama si Bombo kemarin, Major. si Superboy ganti jadi si super tontong dia. Superpel. Ya Superpel dia. Major. Gak pernah nongol lagi. Major. Ya. Major. Tadi Bang Suma sudah berusaha menjelaskan secara akal sehat. Sekarang gini. Sekarang saya akan menjelaskan secara akal sakit ya. Semoga bisa diterima ya. Ketawa dia. Nah, pelanggaran untuk narasumber Kristen jangan ketawa ya, ini edukasi ya. Lanjut Bang Ardi. Jangan kebanyakan pelanggarannya lah, gimana nih Superpel ini. Jadi gini ya, maksud saya gini loh. Tadi gini, saya bisa bantah itu tentang kenapa Yesus itu disalib menurut orang Yahudi, bahwa katanya Yesus mengaku anak Allah. Betul ya? Betul Mayor ya? Betul nggak? Apa? Tentang tuduhan kepada Yesus bahwa dia mengaku anak Allah. Makanya orang Yahudi pada saat itu merasa Yesus ini menghujat Allah, betul? Karena dia mengaku anak Allah, betul? Ya. Nah, coba kita buka di Kejadian 6. Di Kejadian 6 nomor 1 di situ dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa yang disukai mereka. Di ayat kedua ini siapa yang dimaksud ini anak-anak Allah ini? Ya semua umat manusia anak Allah karena datang daripada Allah. Nah, itu jawabannya berarti Yesus itu mengaku anak Allah, nggak ada masalah. Karena semua manusia yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng disebut anak-anak. Gini. Iya. Karena orang Yahudi di sana, karena mereka terlalu tinggi rasa kefanatikan mereka tentang keimanan mereka. Mereka merasa paling benar, paling suci, paling mulia dari segalanya. Makanya di saat ada orang menyinggung tentang Allah mereka, sesembahan mereka, gampang tersulut. Dengan cara-cara apapun, dengan cara-cara ada istiadat pun orang mau disalahkan, dikaitkan dengan hukum Taurat. Itu kan yang disampaikan Yesus tentang cuci tangan. Oke, jadi tuduhan orang Yahudi kepada Yesus apa? Ya, karena apakah kamu anak Allah? Iya. Seperti aku katakan kan dikatakan. Apa masalahnya? Waalaikumsalam. Karena Yesus mengaku anak Allah.
Hah? Sabar, karena mengaku anak Allah, betul? Ya iya. Nah, kenapa Karena di Yesus mengaku kejadian anak 6 Allah, ini? didengar oleh Sabar para dulu. imam besar Yahudi. Sabar dulu, kenapa di kejadian 6 ini banyak anak Allah? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu maksudnya apa ini anak Allah ini? Iya, semua umat manusia itu anak-anak Allah. Tapi ada Nah, anak terus Allah yang kenapa? tidak mengenal siapa penciptanya. Nah, Yaitu terus kenapa hanya kepada Yesus saja? Kenapa hanya kepada Yesus saja yang ditulis tidak boleh menghujat Allah kalau dia mengatakan dia anak Allah? Ya, disitulah sensitifnya orang-orang Yahudi dengan kata-kata Allah. Nggak bisa. Anak-anak Karena Allah mereka yang merasa dimaksud, diri orang Mayor. mereka paling suci, paling benar sejagat. Ya, Mereka yang anak-anak paling Allah benar, ya. yang paling dimuliakan. Sabar dulu, yang dimaksud anak Allah itu anak-anak atau orang manusia yang patuh kepada perintah Allah. Ya, Maka dia benar. bisa Ini digelarkan pintar anak ini si Paluku ini. Allah. Nah, terus kenapa kau bilang Yesus mengaku anak Allah, lalu orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah? Ya, Sementara orang-orang itu semua karena bisa dikatakan itu orang anak itu Allah. tersinggung. Nah. Kamu menghujat Allah katanya. Lah kalau orang bilang anak Allah, kenapa nggak orang tersinggung? Orang Yahudi? Ya tanyalah orang Yahudi. Iya, sinilah ketimpangan. Kamu kira tersinggung Yesus mengatakan dia anak Allah? Kena tanya dulu. Enggak, yang menuduh kan orang Yahudi. Kamu mengatakan kamu anak Allah, kamu telah menghina Allah, betul? Iya, iya. Kenapa harus tersinggung mereka? Kalau Yesus mengatakan dia anak Allah. Karena kenapa? Setiap orang-orang percaya itu yang sudah percaya kepada sesembahannya Abraham, Ishak, Yakub, itu anak-anak Allah semua. Lah terus kenapa orang Yahudi marah kalau Yesus mengaku anak Allah? Makanya tanya si Billy dulu, aku pun bingung. Aku mau tanya sama si Billy dulu. Itu salah itu tuduhanmu. Kalau mereka tidak tersinggung Bang Palopo, tidak ada penyalipan. Tapi itulah bentuk kuasa dan segala kehendak Allah Bapa sendiri. Ya, semuanya harus tergenapi. Apa dasarmu mengatakan bahwa apa salah Yesus ketika dia mengatakan saya anak Allah? Sementara tanya si Billy dulu, aku nggak tahu juga kenapa dia marah. Bukan itu, mereka tidak memahami itu. Gimana ceritanya? Dia nggak memahami Bible loh, lain itu. Jangan tanya Billy lah. Kan gini, apa kronologinya kenapa sampai orang Yahudi ya tidak terima dengan kehadiran Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang mengajarkan ya yang agak berbeda tentang keyahudian. Dia mengaku dirinya ada anak Allah. Ya, dia dikatakan dia adalah raja orang Yahudi. Nah, terus orang lain yang mengaku anak Allah gimana? Ya semua manusia anak Allah, orang-orang. Nah, semua manusia Allah Bapa. anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Saya pun anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya kita tanya dulu orang Yahudi kenapa orang ini. Ya kalian lah yang ditanya, bukan Yahudi, karena kalian memahami. Aku rasa orang itu habis mabuk kecubung orang itu. Jadi gampang sensitif orang itu, apapun yang ngomongin salah. Yang menceritakan itu kan kitabmu. Biblos Ya yang iya, menceritakan, kan bukan data sejarahnya jelas, story-nya ada. Bagaimana Yesus itu ya, dia itu dikatakan bersalah karena dia itu mengaku dirinya anak Allah. Nah, apa salahnya dia mengaku anak pemicunya Allah? dia itu difitnah menjadi dia mengatakan dia diakui mengaku-ngaku dia adalah raja orang Yahudi. Enggak, bukan Makanya itu, orang-orang bukan Romawi, itu. tentara Kaisar Romawi tidak terima bagaimana di tengah-tengah orangnya ada raja. Padahal kami yang berkuasa, makanya orang itu gampang terhasut. Bukan itu, Mayor. Kenapa untuk Yesus dia tidak boleh mengaku anak Allah, sementara orang-orang boleh mengaku saya anak Allah, termasuk kamu juga. Kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya itu ada apa orang Yahudi ini? Kenapa Bukan, orang hanya itu Kristen zaman lah. Yesus itu gampang sekali ibaratnya sensitif orang itu dengan kata-kata Allah itu. Bukan, itu kan diceritakan di Biblemu, nggak tanya ke Yahudi. Ini kan dia ceritakan di Bible. Ya, di Perjanjian Baru yang menceritakan bahwa Yesus itu karena mengaku anak Allah makanya dia dimusuhi orang Yahudi, kan begitu. Ini kan Perjanjian Baru yang menceritakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang lain yang bisa mengaku anak Allah tidak ada masalah, termasuk kamu? Kenapa untuk Yesus nggak boleh dia mengaku anak Allah? Sebenarnya bukan hanya dari situ aja Bang Polopo, karena pengajaran-pengajaran Yesus itu contohnya melakukan mujizat di hari Sabat. Itu bagian-bagian dari pelanggaran daripada ada istiadat orang itu. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana Yesus itu bisa disudutkan gitu bahwa dia itu bersalah gitu di mata orang gitu loh, untuk menjadikan Yesus itu suatu hal yang ibaratnya tidak benar dengan pengajarannya. Itu tujuan mereka.
Nah berarti benarlah kata Al-Quran, nyambung dengan Bang Suma tadi. Maka Allah menyelamatkannya dari fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan yang tidak betul kepada Yesus. Benar kata Al-Quran. Berarti siapa yang mengejar Isa itu siapa? Siapa yang mengejar Isa itu? Aneh-aneh aja kayaknya. Enggak, makanya dia sampai disuruh pakan, yang ngejar dia siapa? Orang kampung. Ya salam. Udah Masya Allah, Mayor. Enggak, ini aja mumpung ada Bang Julio nih. Gurunda beri keterangan atau apa gitulah kepada Bang Julio sampai mualaf Gurunda. Silakan. Ya, jadi sebenarnya dalam hal salib menyalib itu nggak ada hubungannya dengan Kristen ini. Nggak ada. Hanya saja karena Allah sudah menghukum orang-orang Yahudi Bani Israel karena ucapan mereka, kemudian maka Allah memberikan azab kepada mereka. Azab yang pedih dan azab yang sangat keras di muka bumi ini. Apa itu? Berkat mereka kemudian separuh dari penduduk bumi mempertuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di atas salib. Nah ini, siapa mereka ini? Korban dari penyesatan Kristus palsu yang datang. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka ini. Dan tipuan kemudian yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka. Seibarat orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar oleh pelakunya akan kembali menghukum orang-orang tersebut. Jangan membunuh, mereka membunuh. Akibat dari mereka membunuh, upahnya kembali kepada mereka, mereka terpenjara. Allah pun demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ini membuat makar, ingin tipu daya kemudian. Jadi ada kondisi sulit bagi orang Kristen ketika mengatakan, kenapa Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan lantas kemudian disebut dia melanggar, mau dibunuh sementara yang lain enggak? Itu jawabannya, mereka sedang membuat makar. Mereka membuat makar. Matius 26, coba Anda baca tuh, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh utusan Tuhan. Maka apa kata Yesus di dalam Matius 15? Para pembunuh nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan itu adalah keturunan ular beludak. Dan mereka tidak akan pernah lepas dari neraka, kata Yesus. Itu. Jadi orang yang beriman, percaya kepada penyaliban sebagai simbol keselamatan, orang-orang yang tidak akan lepas dari neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 26 dan seterusnya, 36 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi penyaliban itu adalah upah dari ulah mereka, karena mereka kemudian membuat makar terhadap Nabiullah yang diutus oleh Allah. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Al-Quran yang mengatakan itu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Apa pembuktian daripada Al-Quran bahwa mereka dihukum oleh Allah dengan azab yang pedih? Anak TK nih Bung, anak TK ditanya, wahai anak TK, ya paman, 1 tambah 1 sama 2 berapa nak? 2. Coba kau tanya si Mayor ini sudah tua bangkokan, sedikit lagi mau meninggalkan dunia. Tanya dia, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bisa nggak dia jawab? Ya 1 lah. Nah, berarti salah konsep Tritunggal itu. Kalau 1 tambah 1 2. Tapi kalau 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan ya tetap 1 lah. Nah itu coba lihat. Anak TK ditanya, 1 pisang ditambah 1 pisang berapa pisang? 2 pisang Pak Guru. Mayor ditanya, 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, Tuhan yang 1 ditambah Tuhan yang 1 berapa Tuhan? 1.
pencipta. Kan sama-sama Tuhan. Nah itu dia makanya tadi Sama-sama sama-sama Tuhan pisang. yang tambahkan. Tadi anak TK pisang yang satu dengan pisang yang satu ditambah ada berapa pisang nak? 2. Pintar dia. Kenapa orang Kristen itu tidak pintar dalam hal ini? Karena Allah mengatakan fa'ambal ladina kafaru fa'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Silakan angkat bicara yang barusan. Mari kasih meja paling tinggi. Saudara Junio silakan turun bawah, silakan naik. Silakan mari kita diskusi. Anda jelaskan kepada saya yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kok kamu datang-datang langsung bertanya? Nah, karena Anda mengatai saya tadi barusan. Anda Iya, karena memaki Anda saya terlalu barusan. banyak penghujatan. Anda bukan Anda barusan beragama Kristen kok Anda selalu ngobrol tentang Bible. Nah, karena Al-Quran saya menjelaskan Bible Anda itu adalah menafsirkan karangan. ayat-ayat dalam pemikiran Anda sendiri. Ya karena penulisnya juga cuma menafsirkan, bukan wahyu dari Tuhan. Bukan Sama wahyu ya, gimana? Emang Quran siapa yang nulis? Jangan lari ke Al-Quran dulu, ke Bible Anda dulu. Kenapa Karena Bible Anda nggak lebih boleh lari ke Quran? Oh, karena Al-Quran itu Anda tidak akan lari ke paham. Bible. Karena Bible Bukan lebih nggak paham, dulu itu datang. ternyata kelihatan pintar di banyak hadapan orang bodoh. Oke, baik. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya yang lahir di kota. Coba saya tanya ke kamu, kamu jawab dulu. Memang Quran siapa yang nulis? Sahabat Rasulullah. Kok kamu nanya terus? Sahabat Rasulullah husu Al-Quran bin Arba'ah. Nah, sahabat Rasulullah siapa? Manusia apa setan? Said manusia. Apa beda sama Bible? Bible itu tidak ada validasi dari Yesus. Validasi gimana? Apakah Anda akan membatalkan sejarah secara Oh, logika? jangan bahasa Dunia sejarah tahu di Yesus sini. itu ada. Kasihan kalau Anda hanya membawa data-data seperti itu. Kasihan, pakai logika. Yesusnya Bro, yang harus berbicara. agama ini semuanya nggak ada logikanya, bro. Nggak bisa dicerna oleh logika, oleh itu nalar. agama Anda, itu agama Anda karena memang tidak masuk Sama. akal. Sekarang saya Nggak tanya, bisa. belah bulan logika nggak? Belah bulan logika nggak Kalau menurut lo? yang melakukan itu pencipta langit dan bumi pasti bisa. Muhammad pencipta langit dan bumi. Melalui utusannya pasti bisa. Masih bisa gimana? Sekarang saya tanya, secara logika, kamu tahu arti logika nggak? Secara Ngerti, Bang. logika, nalar kamu, pemikiran Ngerti. manusia yang terbatas. Ngerti, paham, saya paham. Jangan berbicara, masa kamu mau membantah keilahian yang tidak terbatas? Apa yang ilahi di Yesus? Hukumnya. Apa yang ilahi di Yesus? Tunjukkan. Tunjukkan Apa yang satu ilahi? aja. Cukup saya yang tahu. Saya mau jelaskan satu ke kamu aja, pun, satu aja. Kamu Satu enggak aja akan yang pernah ilahi memahami di karena Yesus. kamu udah Saudara. terlanjur benci. Enggak. Anda mencari Tinggal kesalahan Anda Bible, bukan tinggal mencari Anda kebenarannya. sebutkan. Itu tinggal Anda susah. sebutkan. Tinggal Anda sebutkan satu sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya berhenti untuk membahas Kristen. Silakan tunjukkan ke saya. Banyak. Ngapain saya tunjukkan ke kamu bukan Kristen? Enggak bisa kamu tunjukkan karena memang enggak ada. Bukan nggak bisa, Suma. Tinggal kau Saya sebut. mau tunjukkan saja. Satu Kamu aja. nggak bisa menerima, pasti ada Satu aja bantahan kau karena kamu tinggal mencari sebut. kesalahan Bible, Terima bukan tidak mencari terima kebenaran yang penting Bible. kau sebut sisi keilahian yang ada. Ada enggak? Contoh satu. Dia di dalam aku di dalam dia. Apa itu? Apa itu? Onde-onde maksudnya. Onde-onde. Kelapa Ah, itu merah kan- di dalam. kamu aja kan nggak dan ngerti. dibungkus sama tepung gitu. Kamu di dalam Kamu aja aku, kan aku nggak di dalam ngerti. aku. Karena apa? Kamu mencari kesalahan Bible, Suma. Yang saya Makanya minta kamu kelihatan sisi pintar di hadapan orang bodoh. keilahian, Cak Kangkung. Sisi keilahian udah saya jawab. Apa Contoh dia sisi bisa keilahian? menyamakan dirinya dengan Allah. Apa Kenapa? sisi keilahiannya apa? Nah tadi kan saya udah bilang dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana? Ketika dia berkata seperti Iya itu, kan? dia sebagai manusia atau sebagai kucing? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang saya minta sebagai keilahiannya mana? Ayo. Saya tidak minta Keilahiannya Suma. mana? Silakan. Saya mau nanya. Satu Secara aja. keilahiannya itu, dia kan sudah bilang, Apa? aku di dalam dia dan dia di dalam Pada aku. saat dia bicara seperti itu, dia manusia atau bukan? Manusia. Ya, mana sisi keilahiannya? Saya minta sisi keilahian, jangan manusianya, Paman. Kamu ini Aduh. pinter banget ternyata kamu Sisi ngobrol. keilahian. Saya baru loh. sadar. Ternyata saya minta kenapa ya sisi banyak keilahian. orang-orang Muslim yang Saya mendukung minta kamu sisi keilahian. Saudara, yang kalau modal congor manusia kayak saudara, gini, diam. pantasan kamu nggak bisa lawan. Saudara, kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia Tuhan nggak? Kalau manusia, kalau Tuhan jadi manusia wajar, tapi kalau manusia jadi Tuhan itu nggak wajar, bro. Saya ulang lagi. Ketawa, Kalau ketawa ada lo. manusia, sabar, jangan emosi. Jangan kamu terus yang bertanya, saya lagi yang bertanya.
Kalau ada manusia berkata akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, apakah dia Tuhan? Bertanya. Kalau ada manusia berkata akulah Tuhan, Saya tidak ada juga Tuhan. bertanya, bro. Saya kan bertanya tentang Jangan sisi kayak pilihan perempuan Yesus. loh. Tapi ternyata itu nemenin gitu kayak mengatakan bahwa memang punya karunia ya. Iya, punya karunia. Sebagai penguasa roh, alam roh begitu. Ini serius nih. Soalnya Iya, serius memang. Bang Denny berbicara nggak main-main ya, berbicara serius ya. Saya nggak bercanda, saya serius. iya. Nggak bohong juga, nggak bercanda. Iya, memang nggak bercanda, tapi saya sebenarnya pengen ketawa juga sebenarnya. Apa kalau kamu nggak percaya ayat itu bahwa kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang di Bukan nggak udara percaya itu bang, yang tapi kurang. Bukan nggak percaya bang, tapi bukan nggak percaya tapi kurang yakin lah. Nah, sama aja ya. Tidak apa-apa, itu hak Anda kok. Saya hormati itu hak Anda. Itu hak Anda. Wah, Bang Abuya ini memang serius nih orang nih. Serius ini Bang Sar. Bilangin begini, Bang Sar. Jadi gini Pak Pendeta, mohon maaf ya Pak Pendeta, Pak Pendeta Sar. Jadi memang Pak Denny ini sudah beberapa kali mengatakan di tahun 98 atau 89 Pak Denny. 88 Pak Denny ini bertemu Tuhan yaitu Elohim dengan mata kepala. Itu pertama. Yang kedua, Pak Denny ini diangkat menjadi Tuhan. Jadi dia selalu berbicara di setiap koma. Jadi dia gak bercanda Bang Sar. Pak Pendeta mungkin gimana ini Kristen seperti ini? Ini ada Gurunda nih. Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, rekan-rekan semua dari pihak Kristen. Semangat malam teman-teman. Nah ini Gurunda pendetanya sudah hadir nih, Pendeta Sar. Oke, sip. Iya Bang Den. Bukan Iya tadi saya nunggu di sebelah. Ternyata nunggunya di sini. Sama-sama menunggu kita berarti. Ya. Oke, Bang. Gimana? Tadi memang saya masuk ke Komal ini yang ya tadi ya Bang Abuya. Jadi dengan Dewa, dengan siapa ya tadi? Ya ajak untuk bagaimana kalau head to head dengan Bang Zuma. Saya nggak tahu sih topiknya apa, temanya apa. Tapi mungkin dari mereka menilai bisa jadi apa ya? Jadi bahan juga untuk apa dipertanyakan oleh Bang Zuma, ya saya siap aja. Walaupun saya sih bukan siapa-siapa.
yang pendeta Bang. Oke, siap. Sebelum dilanjut, Gurunda, saya instruksi dulu sebentar kepada Bro Adi sama Pak Denny. Mohon maaf ya Bro Adi, Pak Denny, mungkin kalian berdua nyimak dulu, kita sama-sama menyimak biar lebih kondusif, biar yang menjadi narasumber Bang Zuma sama Bang Sar dulu ya, biar kondusif. Ikhwan Fillah sambil di-tap-tap layarnya dan saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Fadol. Ya, baik. Yang pertama tadi ada saya mendengarkan saudara Sar Panim ya, membahas Sar Hapanim ya, membahas terkait dengan finali dari pengajaran Kristen itu mendudukkan Yesus ini sebagai, kalau nggak salah, sebagai sembahan akhir. Yang tadinya kemudian hanya nabi, rasul, utusan, berujung kepada dia adalah Tuhan. Apa saya salah atau gimana itu Bang? Poinnya di mana Bang? Maaf. Poinnya bahwasanya saudara mempertuhankan, mengibadahi Yesus. Ya, sebenarnya basically saya kan dari terlahir kekristenan, tapi ada tradisi dalam daerah saya yang bahwa di daerah saya itu ada keturunan ya. Nah, saya kan nggak begitu yakin. Nah, saya di Minahasa, di mana ada dasar komunitas Judaism juga. Saya salah satu keluarga dalam Judaism. Kami kembali ke pengajaran yang menentukan kami dalam wadah misianik. Karena Judaism yang kami mencoba untuk kembali mengikuti yang baru hadir sekitar 10 tahun lalu dikembangkan ulang oleh Bang Toar Palilingan yang sekarang namanya udah Yakuf Baru. Kami mencoba mengikuti, tapi kami menetapkan bahwa kami nggak lanjut mengikuti. Kami tetapkan dalam kekristenan. Nah, konsep ini yang saya jadi pengen tahu dalam Komal kira-kira pandangan-pandangan mana dari Muslim, dari Judaism, dari kekristenan. Tapi kami tidak mengikuti segala bentuk konsep oleh konsep Barat, Yunani atau Romawi. Kembali ke ajaran dari Rasul Yakobus. Itu Bang. Baik. Jadi kedudukan sembahan saudara ini Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri atau gimana ini? Ya, kalau saya kan jemaat, bukan salah satu rabi. Saya juga, tapi apa yang diajarkan oleh rabi kami itu yang saya utarakan di sini. Mempertanggungjawabkan itu, di mana Yod-Heh-Vav itu dialah sendiri yang menjadi juru selamat. Nah, dalam perjanjian baru disematkan kepada Yesus, ya kalau saya ngikutin itu, walaupun saya masih tetap mengikuti tradisi Judaism, di mana kalau ada korelasinya itu dalam Yesaya 43, aku adalah Tuhan, Anoki Adonai Eloheinu, bahwa akulah yang sebagai juru selamat, tidak ada yang lain selain daripada aku, yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, Anoki Adonai. Yesaya 43. Itu Bang. Jadi Oke, baik. Iya. Saya mulai dari pandangan ini ya, saya narik kesimpulan kemudian. Jadi gini, Islam itu datang dikarenakan adanya upaya-upaya penyelewengan yang terjadi pada ajaran Nabi terdahulu. Islam kemudian didatangkan oleh Allah. Sehingga Al-Quran menarasikan
min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, bisakah kemudian mereka membantu kamu atau membantu diri mereka sendiri? Maksudnya sembahan-sembahan selain daripada Allah ini bisakah membantu kamu? Nah, saudara Kristen pun pasti akan berkata, kami menyembah Isa atau kami menyembah Kristus. Al-Quran kemudian mengulang pertanyaan itu. Bisakah yang kamu sembah itu membantu kamu? Kalau saudara Kristen pasti mengatakan, oh bisa. Yesus itu dahsyat. Tapi pada faktanya kemudian, di dalam Bible sendiri justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Kristen menyembah sosok yang mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Al-Quran mengatakan, bisakah mereka membantu kamu? Ini pertanyaan Al-Quran ditujukan juga kepada semua manusia yang datang di masa Nabi Muhammad dan juga masa setelahnya. Sehingga keadaan ini ada melahirkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Selain daripada Allah, apa yang disembah oleh di luar Islam itu akan menjadi musuh. Dan yang disembah ini akan mengingkari penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh penyembahnya. Dan di dalam Matius 7 itu betul. Yesus menolak orang yang menuhankan dirinya. Nah, inti daripada penyampaian saya, diduga yang saudara sembah yang bernama Kristus itu bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang telah menggiring saudara untuk mempertuhankan dirinya selain daripada pencipta langit dan bumi. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi Al-Quran melihat keadaan di luar Islam, Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis. Ia memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, itu hanyalah iblis. Dan iblis hanya memberikan janji tipu daya. Nah, ini yang ingin saya ulas dengan saudara. Al-Quran mengulas kejadian yang terjadi masa dulu dan sekarang, di mana banyak orang-orang yang mempertuhankan selain daripada Tuhan. Silakan saudara. Ya. Tadi ada satu narasi abang bilang bahwa sebenarnya Kristus yang abang bilang sebenarnya yang dipertuhankan Kristen adalah Kristus, yang padahal sebenarnya iblis. Kesimpulan dari dasar apa itu, Bang? Iya. Karena yang Anda sembah itu sosok yang terkutuk yang bukan manusia. Oh ya. Kita tiktokan aja ya, Bang. Oke, boleh. Silakan. Gini, terkutuk itu kan berarti ada satu frasa di mana terkutuklah orang yang di kayu salib. Ya kan? Itu pasti. Nah, kalau cuman karena frasa itu abang pakai bahwa itu yang terkutuk itu, berarti abang menyimpulkan sebenarnya orang yang terkutuk ini enggak patut disembah. Tapi kan kita iman kita punya runut sejarah dan peristiwa dari tanah sampai ke saat dia hadir. Firman itu hadir, yang kami percaya bahwa itu dafar Elohim, firman Allah itu menjadi manusia. Saya rasa itu udah makanan hari-hari Bang Zuma. Kalau misalnya kita bahas lagi Yohanes 1 ayat 1, tapi Bang Zuma udah menyimpulkan. Saya mau lihat celah di mana kira-kira bukan data ya. Poin-poin apa yang dikutip dari Injil yang Bang Zuma menganatemakan bahwa sebenarnya iblis itu yang
disembah oleh Kristen. Gitu. Oke. Silakan. Matius 23, nomor 3. Ketika Yesus dan muridnya berbincang-bincang secara pribadi di Bukit Zaitun, Yesus ditanya, "Guru, apa bukti kedatanganmu?" Malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, bahwasanya Yesus terangkat ke langit akan datang sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasad. Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius 24 nomor 3. Nah, Yesus menjawab, tanda kedatangannya itu jelas. Ada di data nomor 27 sampai nomor 30. Sama seperti kilat yang menyambar, cahayanya akan terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus, silakan Bang. Ini abang tadi, saya juga nggak hafal apa yang abang yang udah di luar kepala bilang di ayat 20, ayat 27. Nah, saya kan di depan kitab fisik, bukan di apa ya. Itu udah terpatri di pikiran abang, berarti ada satu analitis ya, metode analitis yang abang anatimakan bahwa itu iblis, itu yang saya kejar. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan penyesat itu membawa nama Yesus dan penyesat itu berkata, "Akulah Kristus." Artinya penyesatnya mengaku Kristus. Berarti ada Kristus palsu yang adalah tugasnya penyesat. Nah, di data nomor 23-nya Yesus berkata begini. Jadi apabila ada orang berkata, "Aku melihat Kristus di sini, melihat Kristus di sana," apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini kepada Bani Israel. Makanya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik, Bani Israel tidak percaya. Karena sudah mendapatkan pesan dari gurunya. Tapi yang percaya kemudian adalah orang Roma Yunani. Kenapa? Karena orang Roma Yunani memang memiliki konsep yang sama seperti yang diajarkan Kristen hari ini. Dewa mereka turun menjadi manusia. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa turun, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi salah kalau Anda mengambil konsep Yohanes 1. Anda keliru di situ kawan. Yang diajarkan oleh Kristen harusnya jangan diumpetin. Umpetin itu apa? Adalah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi sembahan saudara datang mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia. Kalau yang di dalam Yohanes 1 firman menjadi daging itu tak ada masalah. Firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi apapun. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah di Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Atau Kolose 2 nomor 9. Pada diri daging Yesuslah kepenuhan keteosan, kepenuhan ketuhanan. Nah ini yang menjadi dasar pijakan saya mengatakan bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sorry. Silakan. Oke Bang. Ini Bang. Ya, tadi yang saya dengar kan saya sudah
dari siang tadi saya sudah paparkan bagaimana pandangan saya mengenai pendapat kesalahpahaman dari kaum muslim dengan ajaran kekristenan. Nah itu kalau menurut saya menilai bahwa abang ini sudah aktif sebenarnya dalam kesalahpahaman. Ya, mengenai saya nggak usah bahas mengenai kodrat ilahi karena abang udah banyak ayat yang abang kumpulin dan beranalisa dalam otak abang. Tapi sebenarnya pandangan saya dari Mesianik ya, bukan dari Kristen. Saya bedakan dulu kekristenan dan Mesianik ya. Karena kekristenan itu dari Antioquia, dari apa? Dan para rasul yang berafiliasi dengan Romawi, kekaisaran Romawi, bagaimana kekristenan Barat dengan para Mesianik itu sebenarnya ada gap di situ dalam arti ada sejarah kelam mana yang diperbuat oleh Roma, bagaimana diperbuat oleh Yunani. Nah, tapi kenyataannya memang sejarah harus terjadi. Nah, abang tadi saya bilang akut dalam arti beranalisa dengan beberapa ayat yang ada dalam Injil dihubungkan dengan ayat dalam Yesaya tentang tanah. Itu sinkronisasinya itu sesat, Bang. Saya langsung bilang begitu karena apa? Kalau dalam pandangan kami melihat kalau saya menjadi paham mengenai apa maksud Mesias itu dalam wujud Kristus Yesus itu karena kodrat ilahi itu yang sudah di skip aja kalau kita bahas mengenai itu. Tapi sebenarnya dari segala perkataan Yesus yang abang kutip-kutip tadi itu semua tergantung dari apa audiensnya, apa maksudnya, apa karya penyelamatannya. Karena kodrat ilahi yang kami sembah itu, balik ke yang sembah ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari abang ya, dari frase yang abang sampaikan. Itu tergantung daripada karya. Contoh, dia menentukan kodrat ilahi sehingga kami menyembah dia. Dalam arti dia menunjukkan mujizat. Satu, baru dalam pengenalannya sebagai anak Allah yang harus disikapi, dipelajari, bukan sekedar melihat apa frasa-frasa dalam kalimat-kalimat dalam tanah atau dalam tulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu Bang. Jadi kesalahpahaman abang ini sudah terstruktur, yang mana yang sudah terpatri dalam benak abang bahwa konsepnya pasti sudah seperti ini. Itu konsep yang hanya di abang saja, bukan di kekristenan kami. Izin Bang Sar, interupsi, suara Anda agak kecil. Tolong dibesarkan sedikit ya, mohon maaf biar lebih enak. Lanjut. Oke, headset saya agak masalah nih. Gitu. Jadi gitu Bang. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah mengkaji-kaji ayat. Nanti mungkin ada kesempatan yang lebih leluasa saya menganalisa. Kalau abang kan udah lama kayaknya menganalisa mengenai ayat-ayat yang dihubungkan dan menganatemakan bahwa ini sesembahan ini Kristus yang sebenarnya iblis yang disembah, yang menjadi sesembahan Kristen. Itu yang saya kejar di situ. Itu sudah tersesat. Padahal sebenarnya dari yang saya dengar, apa yang abang kutip-kutip itu sebenarnya itu sudah bisa menunjukkan kalau salah runut itu Bang. Jadi kayak abang sekarang menganatemakan bahwa apa yang disembah Kristen itu, contoh ada Kristus palsu, membuat mujizat dengan namaku. Itu konteksnya, audiensnya siapa waktu dia berkata. Misalnya dia berkata dalam keadaan dia dalam keadaan pengajaran. Dia berdoa juga itu ada pengajaran. Dia berdoa diperdengarkan itu ada pengajaran. Kayak Musa dia bernyanyi aja
nyanyiannya diatur oleh Elohim atau oleh Hashem, nyanyian Musa. Daud juga bersenandung, bernyanyi, dan nyanyian Daud itu mengandung tuntunan Roh Kudus sehingga menjadi satu, ada banyak kekuatan apa yang dikatakan Daud, dan terjadi semua itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kami sembah. Begitu juga Yesus di saat dia berdoa kepada murid-muridnya itu mengandung pengajaran. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya berbeda dengan apa yang dia katakan di saat dia berhadapan dengan kaum Farisi. Contoh, kaum Farisi bertanya, apa hukum utama dan yang terutama? Pasti Yesus akan berkata, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Karena yang bertanya itu orang Farisi. Dan kalau misalnya, kalau kita berskenario, saat itu saja kalau Yesus langsung berkata, akulah dia. Maka di situ dia langsung dianggap penistaan dan dia langsung dibunuh saat itu. Tapi tujuannya adalah karya penyelamatan, sedangkan muridnya aja menghalangi segala apa yang dirancangkan olehnya untuk penyaliban dalam rangka penebusan. Petrus aja dia berkata, "Enyah kau iblis," karena Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Karena murid-muridnya itu pada dasarnya nanti dia bangkit saja baru mereka mengerti apa yang pernah ditulis oleh Matius atau diajarkan oleh Yesus. Terakhir dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu dia sudah mengkonfirmasi kepada yang bersama-sama dengan dia, Matius dan Yohanes yang di bawah kakinya, yang menulis setiap peristiwa mengenai karya penebusannya. Dalam arti Evangelion itu kan Injil atau kabar baik. Kabar baik itu, Injil itu bukan diturunkan. Ini kan abang membaca Injil ini dalam pandangan abang sudah terpatri bahwa dalam sudut pandang Islam, di mana dalam pengajaran Islam bahwa Nabi Isa itu diturunkan kitab, tapi bukan seperti itu. Dialah Injil itu, Yesus Kristus, dialah Injil itu. Oke, Bang Sar, biar tidak terlalu melebar, apakah boleh ditanggapi dulu, Bang Sar? Tanggapi. Ya. Oh, siap. Iya, saya tetap pada pendirian saya ya. Bukan karena saya terdoktrin atau karena saya kemudian Islam, tetapi karena saya menggunakan akal. Sedangkan Anda berbicara berdasarkan iman, kepercayaan dan keyakinan saudara. Berbeda dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada di Bible. Anda justru, saudara ini memperlihatkan permusuhan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Itu nyata itu. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Kristus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Makanya Anda nggak berani kemudian masuk ke ranah dalil. Orang-orang Yahudi berbicara kepada Yesus. Bukan orang Kristen, bukan Mesianik. Bukan, Mesianik itu orang belakangan dan itu di luar daripada lingkungan Yesus ngajar. Muridnya diminta untuk berhati-hati kepada iblis penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Tanda-tanda Kristus palsunya ketika dia datang mengaku dia adalah Yesus Kristus, tidak dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, manusia seluruh dunia meratap, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya. Kalau itu tidak terjadi, maka yang datang aku Yesus sekalipun 1 miliar
maka kata Yesus, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengaku bertemu dengan sosok di padang gurun ketika ke Damsyik, terjadi nggak tanda-tanda itu? Tidak terjadi. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur di Pulau Patmos, terjadi nggak tanda-tanda yang Yesus katakan? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu palsu, Yesus palsu, Kristus palsu yang penyesat. Ketika Ananias mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, apakah tanda-tanda itu terjadi? Tidak terjadi. Berarti Kristus palsu pun yang datang kepada Ananias. Ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus dalam sholat, pada saat umroh, pada saat dia tidur bermimpi, terjadi nggak tanda-tanda menurut Yesus? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepadanya adalah Kristus palsu. Itu data, Bung. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu pun akan datang melakukan banyak mujizat. Nah, di data nomor 4, nomor 5, Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Salah satunya saya katakan, kenapa Anda kemudian tidak mau membahas itu lebih jauh? Karena Anda salah satu orang yang disesatkan oleh si palsu ini. Karena si palsu tidak ingin kehilangan prajurit, Anda mempertahankan itu. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Dan saudara-saudara iblis yang adalah orang kafir akan menolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Mohon maaf ini, Al-Quran saya datang untuk menjelaskan keadaan itu. Lagi-lagi, setelah saya belajar sebagai aktivis, penggiat, pengkaji Bible, di situ saya temukan data itu. Kalau bukan Yesus yang asli datang, maka tidak kiamat. Tapi kalau Yesus yang asli datang, maka itu akan terjadi kiamat. Al-Quran pun mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apa tanda kedatanganmu? Yesus terangkan. Langit bergemuruh, matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan menjadi gelap tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Berarti kalau Yesus yang asli datang, otomatis kiamat. Tapi karena yang datang kepada Kristen adalah Kristus palsu, kiamat tidak terjadi. Maka pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu namanya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Kalau Anda yakin bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus anak Maria yang asli, maka sudah pasti terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu. Faktanya kagak. Dan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, kenapa Anda bersikeras? Ya karena Anda salah satu korban dari penyesat tersebut. Orang yang sesat tidak akan sadar kalau dirinya sesat, kecuali menggunakan akal, menggunakan hati. Tapi kalau hanya menggunakan keyakinan, kepercayaan, doktrin dan dogma, tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Maafkan saya, Bung, itu data di dalam Bible. Silakan. Oke, panjang sekali nih. Semua yang abang bicara tadi itu nggak ada yang saya tolak, ya. Semua misalnya mengenai ada Kristus palsu, dia sebagai penyesat. Bagaimana Ananias ketemu Paulus, bagaimana Anda mengkaji Bible, bagaimana mengenai tidak kiamat atau kiamat, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya salah satu dari yang korban dari penyesat itu bisa saya jawab semua, Bang. Tapi ruangan ini tidak memungkinkan kalau misalnya kalau kita bagaimana cara kita berdialog ya. Satu topik kita bahas dan saya cek poin-poinnya. Karena dari tadi kalau abang bernarasi itu inti-intinya semua, Bang, memang, dan semua hampir setiap
setiap alinea yang abang bicara itu saya catat intinya semua. Tapi abang salah menafsirkannya. Abang penafsir dengan cara beranalisa abang itu coba kita kalau secara akademik ada orang akademik, ada Bang Ardiansa, saya nggak tahu lah yang lain-lain ya. Tapi kalau secara akademik kita nggak akan temu poinnya kalau tidak seimbang. Untuk saya menjelaskan dari satu narasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan yang harus saya jawab, Pak. Nggak mencukupi. Tapi segala narasi abang biarlah adanya seperti demikian, itu hak abang. Tapi kami, abang juga menyinggung dogma tadi, doktrin. Saya tidak tergantung doktrin bang. Saya kembali ke ajaran yang secara ortodoksia. Jadi saya tidak terpengaruh. Abang ini sudah terpengaruh dengan doktrin sebenarnya. Abang mungkin banyak berdialog dengan doktrin Barat, doktrin Roma, doktrin Yunani atau Pak Sar, izin sedikit instruksi. Lebih bagus kalau Pak Sar menanggapi data-data yang disampaikan oleh Bang Zuma biar akademis ya, biar ada edukasi. Silakan Pak. Sudah. Jadi begini, mengenai Ananias dan Paulus itu terkonfirmasi sebenarnya, tapi Bang Zuma dengan tafsir yang lain. Saya nggak bisa langsung bernarasi mengenai tafsir di sini mengenai itu. Jadi juga mengenai dasar ini ada beberapa poin yang saya catat. Saya aja udah nggak bisa baca tulisan saya ini. Banyak sekali bang. Jadi kita perlu waktu khusus yang kita punya pokok bahasan yang secara bertahap. Contoh misalnya saya bisa meladeni abang. Saya itu gampang sekali saya jawab. Mengenai misalnya ketuhanan, mengenai runut bagaimana kami itu, mengenai Paulus bagaimana. Oke, begini Pak Sar, biar tidak melebar biar tidak melebar kemana-mana, mungkin bisa ditegaskan lagi ya sama Gurunda Bang Zuma. Fadol Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan ketika saudara kita ini berbicara mengenai ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian menghindarkan doktrin dogma, itu hanya ya hanya omong-omong doang. Kalau Anda tidak menggunakan dogma, berarti saudara saya ini pasti akan membahas tentang data yang ada. Kan Yesus bercerita kan. Yesusnya bercerita kepada Bani Israel, bukan bercerita kepada Kristen, bukan bercerita kepada Katolik, kepada Protestan, kepada Advent, kepada Mesianik, enggak, kepada Ortodoks, bukan. Atau gini aja bang. Silakan. Ya, contoh, misalnya abang bernarasi, Kristus berbicara bukan kepada Kristen, pada ini. Itu kan sudah jadi ada jawaban di benak saya sebenarnya. Apa narasi abang, ada jawaban di benak saya. Tapi karena konsep kita berdialog ini, poinnya nggak akan abang nanti bernarasi apa yang ada dalam yang saya tidak, maaf bang Abu ya. Tidak ada saya nolak apa yang dia narasikan oleh Bang Zuma tadi. Tidak ada. Dia berkata semua apa yang ada dalam kitab. Ya, saya tegaskan lagi. Itu benar adanya. Tapi ada beberapa yang kaitannya atau korelasinya itu nggak ada korelasi. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, itu gimana caranya kita dapat berdiskusi supaya saya bisa menjawab. Contoh, saya bisa menjawab misalnya sekarang, apakah Yesus berbicara kepada Kristen? Nah, saya jawab sekarang, dia berbicara kepada pengikutnya. Ya pengikutnya Kristen. Istilahnya nanti ada di Antioquia. Tapi siapa yang mengikut Kristus? Itu adalah Kristen bang. Kan itu istilahnya. Iya, saya boleh bantai nih. Ya silakan.
Oke. Jadi Yesus itu tidak pernah ke Antioquia. Yesus tidak pernah ke Turki. Yang disebut Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pengikut Paulus. Paulus ini bertemu dengan Kristus. Kristus membimbing Paulus untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar. Dan murid-murid Paulus setelah kedatangan Kristus itu disebut Kristen. Berarti pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, yang pertama. Yang kedua. Mengenai Kristen ya, oke. Nah, sudah mulai mendapat kita batasannya. Iya. Yang kedua, Yesus ini mau sampai kapanpun, mau sampai dia datang kedua kalinya pun dia adalah anak manusia. Sedangkan yang datang membimbing Paulus untuk mengajak orang menjadi Kristen, menjadi pengikutnya, itu bukan manusia. Namanya memang sama, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Tapi sosoknya berbeda, Bu. Yesus sampai kiamat dia tetap manusia. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini oknum yang berbeda. Tidak butuh penafsiran untuk itu. Cukup memahami dengan akal pengakuan Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 1? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nomor 11. Aku kembali menegaskan kepadamu. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah berbeda, bukan anak Maria. Silakan. Oke. Yang pertama saya jawab mengenai istilah Kristen. Benar abang bilang. Yang diejek, diolok-olok di Antioquia itu. Nih, pengikut Kristus. Ini Kristen. Itu istilah Kristen pertama. Tidak berarti harus ada konfirmasi bahwa apa yang Yesus ajarkan itu kepada yang di depannya itu yang dia sementara mengajar, memberikan pengajaran. Itu bukan mereka juga kan itu. Istilahnya kan nanti belakangan. Tapi orangnya kan tetap itu. Murid-muridnya itu. Satu, itu terjawab. Nah, anak manusia yang beda itu kan beda wujud, Bang. Tetap dia itu. Nah, di mana yang misalnya abang membedakan bahwa Yesus yang datang dalam roh menyerupai Paulus dan Yesus dalam wujud manusia yang abang bilang itu beda. Nah, tapi terkonfirmasi kan apa yang akan dia tuju, Paulus tuju kan itu kan ketemu. Berarti terkonfirmasi, berarti kebenaran yang dicarikan kita ini kan kebenaran. Itu kan roh, bukan manusia. Oh, oke lah, mau roh mau manusia, tapi kebenarannya kan terbukti. Mereka ketemu. Ada yang datang ke sini, mereka juga heran kok ini yang membunuh-bunuh orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kok sekarang mau. Nah, itu kan terkonfirmasi. Kok terlalu naif kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan dia. Itu terkonfirmasi, berarti segala apa yang terjadi itu terkonfirmasi, itu kebenaran, Pak. Nah, apa yang bukan kebenaran? Toh yang abang bilang, yang ketemu yang ngangkat Paulus jadi, itu kan Rabi kami, Rabi Saul. Paulus kan itu juga kan bukan orang Roma, tapi keluarga negaraan Roma, tapi bukan orang lain, tapi dia Yahudi, Bang. Dia kan Farisi, Bang. Muridnya Gamaliel. Bukan orang lain, dan dia justru yang paling pintar. Bahkan tulisannya lebih banyak dari murid-murid Yesus yang lain. Gitu, Bang, silakan. Oke, baik. Itu aja dulu, Bang, supaya jangan panjang-panjang. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Kristen. Tolong lain kali hati-hati kalau saudara saya ini ngomong bahwa yang dibunuh itu Kristen. Hati-hati.
Yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Yang dibunuh Paulus itu Bani Israel, murid-murid Yesus. Kristen itu berbeda. Kristen itu orang-orang yang menyembah Kristus. Murid Yesus tidak menyembah Kristus. Catat itu. Murid Yesus tidak mengkitabkan 4 kitab kanonik dan tidak mengkitabkan 13 surat-surat Paulus. Tidak ibadah minggu, tidak makan babi, tidak menyembah Kristus, dan mereka adalah Yudaism. Anda harus bedakan itu. Hati-hati kalau ngomong. Yang dibunuh Paulus itu muridnya Yesus, sementara Kristen itu pengikutnya Paulus. Coba. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku mengikuti aku sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku sujud, aku mengkitabkan Tanak, maka pengikutku pun akan melakukan hal yang sama. Kristen sama nggak? Oke. Sabar, Nggak sama, ini baru sama, poin sama. pertama. Oke, Tidak oke. sama. Itu yang Oke, pertama. saya tanggapi dulu. Supaya Oke, silakan. jangan dihujani saya. Silakan. Cara tadi itu mengarah ke kami, Mesianik, Pasar instruksi sebentar Pasar. Alangkah baiknya begini Pasar, izin ya. Alangkah baiknya Pasar ketika Bang Zuma lagi bernarasi, Pasar itu catat biar Pasar enak menanggapinya karena Udah data full semua nih. yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, Udah full nih silakan Pak. catatan. Lanjut. Contoh misalnya murid Yesus. Ini saya catat. Saya pegang pensil dan bolpen nih, Bang. Saya hitung ini pertanyaan catatan yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya tanggapi dan perlu saya kaji. Jadi saya lemah di sini dalam arti harus meladenin apa narasi Abang itu udah pertanyaan, Bang. Udah ada pertanyaan di benak saya. Contoh mengenai murid Yesus yang tidak menyembah Yesus itu bisa saya jelaskan. Tapi dalam diskusi biasanya kan ada batasan pembahasan mengenai ini. Nah tiap narasi Abang kan saya catat. Ini saya catat sih, bukan enggak. Saya catat semua. Dan kalau di saya Abang bernarasi tadi di surat kami Mesianik lain bukan Kristen, Bang. Sebenarnya inilah yang menjadikan bahwa kami ini bukan seperti yang Abang kira. Jadi saya sudah dari awal kan memperkenalkan bagaimana pandangan kami kembali ke pengajaran dalam Rasul Yakobus. Nah, itu tadi kan Abang balik lagi yang saya sudah jawab mengenai pengikut Kristus, Kristen. Nah kan mereka itu juga, Bang. Kan itu perjalanannya hanya hitung berapa tahun, bisa hitung dengan jari. Selama Yesus berkarya itu hanya sekitar 3-4 tahun. Ya. Dan murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga, Bang. Bani Israel. Coba mana yang dari luar? Di Kisah Para Rasul itu nanti murid dari 12 murid ada murid 70 murid. Itu termasuk Polikarpus, termasuk Clement, termasuk Irenaeus, muridnya Yohanesnya ada di kaki Yesus. Matius juga Yesus yang panggil, ikut aku. Waktu dia sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang ada korelasi di situ? Tapi istilahnya yang nyusul itu yang Abang nuntut harus yang itu. Contoh, kalau misalnya Soekarnois dulu, nggak ada orang Soekarno bilang, ya kalian itu Soekarnois ya. Tapi orang-orang yang punya ideologi Soekarno itu disebut Soekarnois. Itu kan saya cuma beranalogi. Jadi gitu, Bang. Nah jadi narasi-narasi Abang itu nggak ada yang salah, cuman runutnya itu Abang susun untuk membenarkan akidah Abang. Itu. Oke, baik. Saya paham tentang Mesianik, Bang. Saya ngerti, saya juga belajar. Gerakan keagamaan yang mencoba untuk memadukan teologi Kristen dengan unsur Yahudi dan memadukan ritual, lalu kemudian percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Saya tahu itu, tetapi yang perlu diluruskan di sini, Mesianik ini panen dari sekte-sekte sebelumnya.
dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Mesias boleh Mesias, Kristus boleh Kristus, pengimannya pun boleh sah-sah saja, silakan. Tapi yang harus menjadi acuan di sini adalah Kristus yang mana, Mesias yang mana yang Anda ikutin. Karena antara Kristus yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Bahkan kunci masuk surga untuk Bani Israel mengimani dirinya dalam skala prioritas. Titik 2 adalah utusan, rasul. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang bukan manusia yang ingin dituhankan. Itu berbeda. Makanya saya ingin Anda menyentuh secara ilmiah, secara akademik terkait data itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah kemudian iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Tanya Paulus, Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan, kata Paulus. Berarti Paulus ini penyesat. Karena dia tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, kata Paulus. Tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, dia mengaku Yesus Kristus bukan manusia. Siapakah yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yesus sendiri mengatakan bahwasanya tanda kedatanganku sebagai bukti itu adalah aku dibarengi dengan tanda-tanda. Yang datang kepada Paulus yang diimani oleh Mesianik itu tidak dimiliki tanda-tanda itu. Berarti Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria, tetapi penyesat. Coba Anda lihat yang keluar dari kubur itu. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mengaku pernah diberi kuasa? Iblis kan? Yesus ketika dicoba oleh iblis bang. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis mengiming-imingi. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi. Dan segala kemegahannya dan kemuliaannya, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima enggak? Yesus tolak. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena kuasa yang ditawarkan iblis ditolak oleh Yesus. Yang menerimanya siapa? Orang yang masuk dalam kubur itu. Siapa dia? Penggantinya. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya mesianik, ada periode di mana masa depan akan dipimpin oleh Mesias, betul. Itu iman Islam. Tapi sayangnya mesianik ini bukan pengikut Kristus atau bukan pengikut Mesias yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Mesias yang datang kepada Paulus, di mana Mesias ini membimbing kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Itu bang. Yesusnya mengaku untuk Yahudi. Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Dua kemudian misi yang berbeda. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Murid yang setia akan mendengarkan nasihat itu untuk jangan ke bangsa lain. Tapi murid yang tersesat oleh Kristus palsu akan pergi ke seluruh dunia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Kristus. Ini sudah luar biasa penjelasan saya. Sederhana dan berdata. Cuman Anda menolak karena bertentangan dengan doktrin dan dogma yang Anda imani. Silakan. Abang itu imani, ya kan sudah masuk ranah iman. Menurut yang abang yang narasikan itu bukan cuma sekedar narasi tapi dengan data ya. 2 Yohanes 1 ayat 7, Galatia 1 ayat 12
bisa saya jelaskan, tapi mohon maaf dalam kesempatan ini. Jadi saya hanya mencari poinnya, di mana Bang Suma memaksakan bahwa itu harus datang sebagai manusia, bukan sebagai roh, dan dituntun oleh Paulus itulah kekristenan. Ya itu begitu Bang, ya Bang? Betul. Ya, nah itu yang abang salah pahami, yang bisa saya jelaskan. Namun kalau saya jelaskan di sini poinnya, karena ada narasi atau frasa dalam satu ayat yang abang katakan tadi, datang sebagai manusia bukan sebagai roh, karena yang sebagai roh itu Paulus. Biarlah itu Bang, apa yang abang bicarakan tadi, yang Anda narasikan tadi, semua itu menjadi pelajaran untuk saya mendalami. Saya mesianik, saya bukan Kristen yang hanya menang-menangan untuk debat mengalahkan abang untuk mencari kemenangan di situ, tapi cari poinnya. Dengan teman-teman yang di bawah ini udah saya bilang ke teman-teman bahwa segala pertanyaan itu jadi pelajaran bagi kami. Lalu mesianik dengan pandangan kami dalam pengajaran dalam bukan diselamatkan karena doktrin, dogma atau peraturan, tapi kami diselamatkan karena ada kasih karunia. Abang kan terakhir abang bilang mengenai ranah iman. Nah itulah iman kami. Mengenai Galatia 1 ayat 12 itu hanya Yahudi itu, dan 2 Yohanes 1 itu kan mesianik, itu memenuhi semua Bang. Itu mungkin abang pertanyakan ke Kristen, karena kami juga bertanya kepada mereka. Tapi kami memakai apa yang mereka pakai, LAI ini, yang sebenarnya banyak yang kami harus mengajarkan mereka. Sama seperti abang mengajarkan saya sekarang, saya mengajarkan ke mereka itu, mereka yang sebenarnya kurang paham dengan yang diterjemahkan. Sedangkan itu Oke, begini saja Bang Sar ya. Kita semua di sini kan sedikit Bang Sar. Iya, sedikit Bang Sar. Kita di sini kan posisinya belajar. Ya, dari tadi Muslim banyak di atas semuanya terdiam gitu kan. Karena biar kita dapat edukasi, dan bagus Bang Sar ketika jujur gitu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tetapi alangkah baiknya mungkin Bang Sar bertanya gitu kan, ya kalau ada bantahan nanti dibantah gitu, biar lebih enak Bang. Mungkin seperti itu Bang Sar, biar ada poinnya. Silakan Bang Sar. Dari pertanyaan dulu Bang, karena di sini banyak narasi yang sebenarnya bisa timbul pertanyaan, karena ini ya orang-orang akademik. Jadi Bang Zuma juga mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghafal semua, dan runutnya ini sudah terpatri dalam otaknya. Itu yang saya akui, yang Kristen juga perlu belajar ini di segala pertanyaan ini. Mantap, berarti Bang Sar juga di sini belajar sama Bang Zuma ya Bang Sar ya? Ya, belajar dari segala pertanyaan. Lanjut. Bertanggung jawabkan. Saya belajar untuk bertanggung jawab. Saya bisa jawab itu. Saya belajar dari apa yang disalahpahami. Saya belajar, oh ini yang disalahpahami. Apakah disalahpahami atau benar adanya apa yang dikatakan Bang Zuma? Itu Bang. Oke, siap. Cuma sampai situ Bang. Saya nggak bisa panjang. Ntar itu kita juga harus batasi pembahasan dan batasi waktu. Nanti ada saatnya saya nanti undang Bang Zuma juga. Baik Bang, baik, siap. Batasan, misalnya pembahasan topiknya apa, supaya kita nanti sampai ke situ kan, ini jadi panjang, jadi ada pertanyaan. Saya kan dari tadi saya nggak membantah, apa yang saya bantah, itu bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi kalau abang masih konsentrasi itu, abang menyampaikan data ya saya silakan, ya kita fair aja, supaya ada poin dan kita diskusi ini yang disaksikan oleh juga banyak yang menyaksikan. Waduh, ini udah banyak yang saksikan. Jadi supaya menjadi edukasi di mana pandangan dari mesianik menanggapi Zuma dengan cara seperti saya. Ya, saya menghindari ada hal-hal, kami kan ada kesamaan, tapi dalam ketidaksamaan itu nanti itu dalam ranah kita berdialog nanti, berdebat nanti. Ini bukan, buat saya ini bukan debat ya.
Ini memperkenalkan apa yang disalahpahami dan apa yang sebenarnya yang harus Bang Suma tekankan ke saya. Mesianik ini harus begini, itu saya dengar, saya harus mendengar pengajaran. Kami ada tradisi Gemara yang harus mendengar setiap pengajaran, apalagi sudah mengutip-ngutip ayat. Saya menghargai semua itu. Oke, siap Bang Sar ya, ditanggapi dulu sama Bang Zuma ya. Ando, diam dulu kau, jangan merusuh. Kalau merusuh gua turunin kau. Fadol Bang Zuma, fadol. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, mencari kemana kita hendaknya kemudian ketika dalil Yesus berkata akan menyesatkan banyak orang. Artinya ini harus tergenapi. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka apa yang diucapkan Yesus itu setidaknya orang Kristen percaya, orang Mesianik percaya bahwa Yesus menubuatkan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dengan demikian, harus selama 2 tahun ini kita mencari mana orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Orang Hindu tidak kemudian percaya kepada Kristus. Orang Buddha enggak juga. Cuman Kristen yang percaya kepada Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini ya kandidat untuk sementara ini Kristen. Siapa lagi? Dan kalau itu bukan Kristen berarti Yesus boleh terindikasi berdusta. Kenapa? Karena tidak ada oknum yang menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang yang disesatkan itu. Nggak ada. Tapi karena ada Kristen yang kebetulan atau secara kebenaran, kebetulan itu menyembah sosok Kristus ini yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Kan jelas itu. Anak Maria adalah manusia. Ibrani 13 nomor 8 bahkan dikatakan Yesus kemarin, sekarang maupun selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya boleh kita lihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Maka tidak layak disembah karena dia adalah manusia dalam kondisi yang sesungguhnya, dalam hakikatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus yang disembah oleh orang Kristen adalah Kristus yang bukan manusia yang konon katanya Tuhan. Jadi berbeda memang antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus dan menjadi sembahan hari ini oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya kira cukup ya, saudara-saudara sekalian. Saya dapat poinnya, Bang. Iya, silakan. Berarti topik kita nanti mengenai yang datang sebagai manusia dan sebagai roh. Itu ada beberapa kali, Abang. Itu jadi pesan buat saya. Nanti saya ajukan ke Bang Abuya temanya. Boleh ngomong. Supaya ada batasan pembahasan kita. Nanti supaya boleh. ada edukasi tuh. Mana yang kita mengejar kebenaran. Siap. Ya, kalau surana iman kan itu kita banyak kesamaan, tapi ada hal yang kalau ini topik ini yang tidak sama, tidak ada kesamaan di kita, Bang. Jadi kita harus sepakat dulu. Tidak sama, kita akan bahas nanti mengenai ini. Nanti saya bawa data-data apa yang Bang Suma itu, waduh udah nggak perlu bawa data, apa yang Bang Suma narasikan udah data semua tuh. Nanti saya mencoba menjawab apa yang disalahpahami. Itu, Bang. Oke. Baik, Bang. Kita. Siap. Terima kasih ya sudah. Dulu saya mau ngomong sama si Juma, menanggapi pernyataan. Ya, makasih. Ya, silakan Saudara Ando dinaikkan. Iya, silakan Saudara Sarham. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Udah si Ando kejang-kejang, belum juga dia ngomong udah kejang-kejang. Ando kok gak jelas loh, silakan. Biar dinaikkan aja, dinaikkan. Allah Karim. Oke, terima kasih ya Bang Sar, luar biasa Bang Sar. Yang penting syaratnya satu Bang Sar, ya. Intinya akal sehat tetap. Oke, saya boleh bicara dulu, Bang Juma. Di Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. Ciri-cirinya di 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan menafsirkan kau.
Akan Baik, datang baik. nabi palsu, kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu, 2 Petrus ayat 21, menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun, ya, masih sejaman. Jadi jangan berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Baik. Anda menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar Jangan hanya di-kick, mengimani, teman-teman. tidak Jangan di-kick. Jangan di-mute. Biarkan Buya bernarasi, teman. Enggak apa-apa. Anda terlalu terbiasa jangan. menafsirkan Alkitab Baik. sesuka Anda. Padahal Anda tidak tahu itu Alkitab Anda. Anda sering berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagian lain tidak percaya. Jadi kitab kami, makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu. Tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip piti-piti saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, Saya jadi sudah bisa bicara. jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, nubuat Anda dengarkan dulu bentar. Kalau mesti dewa yang hantem ini, bener mesti dewa gini. yang hantem bang. Bentar, Ando, bentar ini dewa kan ganti akun TikTok. dulu, ganti Iya, ini akun dulu TikTok, bentar ya. TikTok, bukan tik, bukan. Ini Anda merepet terus gantian. Bukan begitu, si Juma juga bicara seperti itu kok, panjang-panjang. Saya tanggapi boleh? Ditanggapi dulu, Fadl Guru. Diam dulu kau. Saya tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup yang abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, saya nanggapin. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu. Kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu 2 Petrus ayat 21 cirinya adalah Gak ada hubungannya Petrus itu. Gak ada hubungannya. Petrus ya kan? itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun. Ada itu 2 Petrus. Saudara, Anda Petrus menafsirkan susah ngomong sama orang yang tidak berilmu kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang. Sendiri. Ayo kita Waktu saya terbuang. Kita kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma. Kalau ini sudah suruh bersih-bersih di neraka, saya turunkan. Ayo, kau. Biarin aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sudah menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya ini. mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 tidak Matius 7 nomor 15 ini Yesus berkata kepada siapa? Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu kita berdua nih. Gantian kita tanya. Tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran sama saudara. Membawa nabi palsu. Bisa kan? Anda membalas nabi palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya
Udah Anda turun aja bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu saudara Ando, di mute dulu dek. Matius 7 nomor 15 itu Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama, Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang, berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh. Tapi coba lihat siapa yang mereka sembah. Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas? Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kamu ambil penjelasannya itu, gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu, perkataan kamu. Jangan dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur, nyerocos. Kamu pemakan hanya diatur. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian. Saudara, saya selesai dulu. Satu-satu dulu, satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Sima. Ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang, Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel.
Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Nggak ada. Iya, bertakiyah. Ya, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan, saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia. Oke, baik. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang terus karena sebentar. Karena ada perkataan Yesus di situ, kamu. Ya kamu sampaikanlah. Karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Kamu itu yang diomongin di situ. Kamu langsung artikan bahwa itu berlaku pada zaman itu aja. Saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Iya, mana? Di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiyah aja Juma. Dari tadi, kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa ya penjelasanmu ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda apologi Islam. Saya minta dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus mana amanah dalilnya? agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Ya? Baik. Di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya? Oke. Boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Betul nggak? Jangan. Betul nggak? Akui dulu. Jangan lari. Iya. Penyaliban itu kamu akui nggak? Saya Yesus yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Kristus. Yesus Kristus nggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu dari Islam itu. Kamu dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. Kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk sudah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib, seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30.
tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis. Dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah sibilisisis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Suma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, paman. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini, jangan ini Yang turunin sedang lah. mati adalah Turunin sedang ini, terkutuk. turunin. Dia Nanti sudah aja akui. pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Dia Iya. salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum mati. Berarti dia pernah jadi iblis, gitu? Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutu artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutu artinya terhukum berat. Kutuk artinya laknat. Jadi, Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat hingga dia dihukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, waspadalah Jadi, kepada setiap makhluk penyesat yang sedang datang mati, kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti dulu. Yesus meminta Setiap waspada makhluk yang sedang kepada mati. makhluk yang dikutuk. Siapa makhluk yang dikutuk ini? Iblis. Tapi Kristen Yesus. menyembah dan memuliakan makhluk yang mati terkutuk ini. Yesus. Berarti dengan kata lain, Kristen disangkakan dia menyembah seorang yang jahat. menyembah Tapi sosok karena yang dia mati seorang yang benar, terkutuk. dia Selamat. diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi orang apa gini? Karena siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Yesus pernah terkutuk dong ya? Nah, barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Gua masak dengerin dulu gua ini pasien Udah gua berapa kagak banyak jelas. orang Kristen yang sudah mati, Gantian Bang? Yang ngomongnya, sudah gua terkutuk. masak ya. Gantian Barang ngomongnya. siapa gantian. sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Iya, Nadimu sedang orang-orang mati. Kristen sejak 2000 tahun berapa yang sudah mati? Udah berapa? Jadi setiap karena Terkutuk semua mereka. kutuk dosa adalah mati. Kutuk dosa adalah mati. Maka Udahlah. setiap orang yang sedang Silakan, mati, silakan maka dia yang sedang lain. terkutuk. Silakan yang lain. Gak ada yang mau Setiap orang yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Nabimu sedang mati kah? Udah ya Pak, gue masak ya. Gak jelas soalnya Anda. Makasih. Mampus kan, moderator saya galak. Gua masak makanya gantian kalau ngomong. Ini soalnya HP saya udah ngelag kagak bisa naikin orang. Naikin lagi Mel. Pasien berikutnya lanjut.
Izin Bang Abuya. Iya, Bang Sar, ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Silakan Bang Sar. Mau turun saya. Jadi ntar ya, saya nyimak tadi juga apa narasi-narasi saya nyimak, apa pendapat-pendapat saya nyimak. Masih nyimak ya. Terakhir yang tadi ya lucu-lucu juga. Saya izin saya turun. Makasih buat abang-abang yang sudah terima saya untuk di Komal sini, Bang Abuya, Bang Suma. Jadi pasti ya kita nanti ketemu lagi. Ya 1-2 hari ini saya persiapkan bagaimana saya naik lagi ke Komal ini. Bang Abuya, bisa nggak? Siap, aman Bang Sar, aman. Yang penting syaratnya satu Bang Sar. Ingat. Ya. Nah, diskusi jangan mengutamakan doktrin tapi akal sehat dan data. Sepakat Bang Sar? Ya, sepakat. Mantap. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi gitu. Tapi satu yang permintaan saya itu ada topik yang supaya ada batasan pembahasan. Gitu. Banyak nyerempet ke lain-lain. Kalau misalnya ada kesentil ayat yang apa gitu, supaya nggak terjadi perang ayat. Tadi mau perang ayat sama Bang Zuma tuh nanti itu bunuh diri nanti. Jadi gitu Bang. Kalau saya lihat saya siap. Bang Sar kalau mau izin. Tapi kalau ada kata-kata terakhir Bang Sar kepada ya. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang. Iya Bang, sama-sama Bang. Kita saling memaafkan Bang. Ya. Siap. Oke. Mel, Ya, naikin lagi salam. pasien berikutnya Mel. Oke. Reina, selamat malam. Islam atau Kristen? Reina. Reina, selamat malam. Reng, motor itu lagi ngetrek. Bang Tian, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Tian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Salah pencet, Bunda. Salah pencet. Salah pencet. Oke, saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue masak mau naik lagi. Gimana nih Bang semua? Ada Bang Dewa, silakan. Bang Dewa, mau nggak Bang Dewa? Siapa? Sama siapa? Munyenyo, selamat malam. Sama gue masak. Ini sampingnya Bang Dewa. Munyenyo. Kirain gue masak. Kalau gue masak, Ya, gue masak mau naik lagi. suruh ngobrol sama tiang listrik aja. Sama tiang listrik aja. Ya. Munyenyo, selamat malam. Munyenyo. Gambarnya serem amat ya. Munyenyo. Oke. No answer. Ini apa sih? Salah pencet semua ya? Bang Darlis, selamat malam. Islam atau Kristen? Wih, selamat malam Zulkifli. Oh, selamat malam. Oke. Ini Kristen ya Pak ya? Bang Kristen ya Pak ya? Agnostik, oke. Oke Bang Zuma, tafadhol akhi insyaallah. Ya, syukran. Saudara Bang Darlis. Ya. Menurut saudara Tuhan itu nggak ada ya? Kita nggak punya kemampuan untuk tahu dia ada atau tidak. Hah? Jadi alam semesta ini ada yang menciptakan, tapi kita nggak tahu, kita nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk tahu. Gitu. Oh, berarti Anda percaya Tuhan itu ada? Tapi kita nggak punya kemampuan.
Berarti Tuhan itu menurut saudara mulia atau terhina? Mulia. Mulia. Berarti pandangan saudara terhadap sosok yang digantung secara terkutuk itu bagi saudara Kristen itu Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, sama berarti kita, Bang. Tapi ya cuman tahu Tuhan itu ada, tapi kita nggak punya kemampuan untuk nggak punya kemampuan untuk ya mungkin jawabannya adalah percaya akhirat atau tidak, mungkin itu. Iya, Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Cukup melihat apa yang ada pada diri kita, kita udah tahu Tuhan itu ada. Maka tugas kita hanya beriman bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menginginkan kemudian ketaatan terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Arif. Barakallahu fiik. Seperti itu saudara Bang Darlis. Jadi Tuhan tidak perlu kita cari, Tuhan itu harus ada, nampak, lahir, turun ke bumi. Enggak. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kita yang adalah ciptaan, ya cukup menyembah, maka dia melihat. Cukup berdoa, maka dia mendengar. Cukup kita perlihatkan ketaatan, maka dia mengetahui. Jadi tidak perlu kita sibuk mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana ya? Nggak perlu. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha tinggi. Makanya kami umat Islam ketika di rumah ibadah, kami tidak ada kemudian karikatur Tuhan di sana. Misalnya patungnya, atau fotonya, atau gambarnya. Kami nggak ada. Karena kenapa? Tuhan itu melihat. Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu maha mendengar. Dimanapun kita kemudian berada, Tuhan tahu. Kenapa kami ke masjid? Karena itu tempat suci. Maka kami beribadah menyembah di sana. Di rumah juga kami bisa beribadah. Dimanapun kami boleh beribadah. Tetapi khusus masjid, itu kami yakin sana tempat suci. Karena itu sudah menjadi kaidah dalam agama kami. Gitu Bang. Jangankan melihat dan mendengar, dia aja udah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau nah itulah. Jangankan melihat dan mendengar, dia aja udah pasti tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, maka tidak perlu kita membuat mediator kan? Ya. Miniatur Tuhan tidak perlu kan? Ya. Ya, cukup kita beribadah saja. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat. Jadi kesimpulannya apa ya? Saya agak kurang tahu mengenai kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari sisi kemanusiaan kita pasti itu sesuatu yang nggak adil atau gimana? Saya nggak ngerti. Adil lah Bang. Karena kita diberi akal, kita diberi kehendak untuk memilih. Adil Tuhan itu. Iya, maksud saya kehendak memilih itu kan ciptaan Tuhan juga. Jadi kita berakal juga, akal itu ciptaan juga gitu. Jadi itu ciptaan, tapi maksudnya ya dia tahu akan yang terjadi dengan secara tepat gitu. Dia bakal tahu apa yang akan terjadi. Tapi dari sudut pandang Tuhan, ya itu maha kuasa dia. Tapi dari sudut pandang manusia, kalau nasibnya seperti itu serasa gimana ya? Kalau kita manusia Bang, dikasih ilmu pengetahuan, memegang bara api akibatnya apa kan gitu ya? Ya panas. Maksudnya pengetahuan itu kan ada variabel yang kita pahami gitu kan. Tuhan itu kan melebihi itu semua. Ada variabel yang kita tidak pahami kan. Tapi Tuhan tahu variabel yang kita tidak tahu gitu. Saya rasa Tuhan sudah menurunkan kemudian kaidah-kaidah seperti misalnya ini jangan, ini boleh kamu lakukan. Kalau kamu melanggar ini konsekuensinya. Sama seperti bara api panas, sudah tahu panas jangan dipegang, karena kalau dipegang pasti melepuh tangannya. Nah itulah yang terjadi
Tuhan memerintahkan ketaatan kita supaya beribadah, menyembah, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kalau kita langgar, konsekuensinya harus diterima dong. Allah kan sudah tahu, ini hambaku harus kemudian saya kasih pilihan, kehendak bebas. Saya tidak boleh mengintervensi. Setiap segala sesuatu yang dia lakukan ada akibatnya. Kan begitu? Kalau saya setuju, tapi tidak semudah itu dalam faktanya, itu tidak semudah itu gitu. Jadi maksudnya apa namanya, orang tahu hal itu, tapi apakah dia mempunyai kemampuan untuk melewati hal itu, kan itu yang menjadi pertanyaannya. Bukan salah dan benarnya, tapi kemampuan kita untuk melewati hal itu semua. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada pun yang berat, Bang. Yang mesti kita lewati berat itu yang mana? Kita cuma diajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, diperintahkan kemudian untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Nggak berat kan? Ya, tapi tidak semudah itu. Fakta di lapangan itu orang yang terkenal baik atau apa mempunyai sisi buruknya. Nah, itulah konsekuensinya. Dan itu terkuak gitu. Jadi maksudnya harus ada kekuatan yang membuat kita harus mampu melewati hal itu. Itulah akal, Bang, dengan iman. Senjata ampuh kita tuh akal, hati. Itulah senjata kita. Beda dengan kera, monyet. Monyet itu tidak diberi akal. Mereka tidak bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita senjatanya udah lengkap kok. Ada akal, itu udah cukup bagi kita untuk sampai kepada kebenaran itu. Ya tidak semudah itu. Saya contohkan kan apa namanya, iblis itu tahu siapa Tuhan, siapa ciptaan, dia tahu. Tapi kan dia nggak bisa melewati hal itu gitu. Karena mereka sombong. Sama dengan kita manusia. Ketika kita diperintahkan sujud tapi kita tidak sujud, berarti kita seibarat dengan iblis, sama dengan iblis, segolongan dengan iblis. Kan gitu, Bang. Iya, maksudnya enggak itu bukan sesuatu yang mudah gitu maksudnya. Buktinya banyak di antara manusia yang melakukan itu. Berarti potensi kita untuk bisa melakukan itu ada, tapi kita aja yang sombong, nggak mau melakukan itu. Iya, sombong itu kan artinya dia tidak mematuhi perintah Allah. Itu sangat jelas. Maksudnya dia kan ya emang dia tidak mematuhi perintah Allah. Gara-gara itu tidak sesuai dengan keinginannya. Justru itu yang kemampuan itu apa ya? Apa namanya? Bagaimana orang melewati hal itu? Kadang semua orang manusia begitu kelemahannya. Jadi apa yang dia tidak inginkan dia ya begitu. Kebanyakan manusia seperti itu gitu. Jadi apa ya makhluk tipe berkeinginan bebas itu emang seperti itu. Jin dan manusia atau setan dan manusia juga seperti itu gitu. Untuk melewati hal itu tidak semudah itu gitu maksudnya. Iya. Nabi Adam aja cuman satu larangan tidak mudah. Kemudian beliau melewati. Apalagi kita manusia yang sekarang ini tidak mudah bagi kita kemudian untuk menjaga diri ini dari berbagai macam godaan untuk tidak bermaksiat. Tetapi ada penyeimbang. Apa penyeimbangnya? Kita sebagai manusia yang hidup sekarang ini sudah banyak kali contoh dan pengajaran. Nabi sudah datang beruntun. Contoh sudah Tuhan berikan. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, Tuhan sudah berikan contoh untuk kita tidak ikuti mereka. Nabi Adam wajar. Karena Nabi Adam manusia pertama dan tidak ada contoh orang tamak, orang orang serakah, orang zalim dan seterusnya. Tapi kita sudah banyak contoh bagaimana orang fasik, bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang zalim. Itu udah contoh. Sudah cukup bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Karena sudah ada contoh-contoh yang tidak baik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Nabi dan Rasul sudah diutus mengajarkan cara ibadah. Itu diikutin.
jangan malah dibantah. Seperti itu, Bung. Jadi tak ada alasan bagi saya, menurut saya nih, untuk orang-orang yang berakal sehat untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menyembahnya. Enggak, Gitu. menurut saya polanya tetap sama. Nabi Adam itu memang dimanipulasi oleh iblis, bahwa iblis mengatakan bahwa ini adalah pohon yang abadi, kamu akan makan ini akan kekal di dalamnya di surga. Nah, itu keinginan Nabi Adam, bahwa dia mempunyai keinginan ingin kekal di surga. Jadi dia karena keinginannya itu dia jadi melanggar. Begitu juga iblis, karena keinginannya itu dia tidak mau sujud, dia rela gitu membangkang. Begitu juga dengan manusia juga, demikiannya dia ingin kekal karena manipulasi iblis ya emang, tapi keinginannya itu semua sama gitu, polanya tetap sama. Dia selalu menuruti apa yang diinginkannya gitu. Jadi polanya tetap sama. Gitu. Iya betul, polanya iblis itu menggoda dan manusia dalam keadaan diuji gitu. Jadi kalau ada manusia, dia keinginan dia adalah dia ingin lebih hebat dari siapapun, itu keinginan dia. Sedangkan keinginan Nabi Adam adalah dia ingin kekal abadi di surga, tapi dengan cara memakan buah kuldi akibat manipulasi iblis. Jadi sama-sama menuruti keinginannya. Yang satu keinginannya adalah ingin kekal di surga akibat dimanipulasi iblis, dan iblis juga menuruti keinginannya ingin selalu hebat dari siapapun gitu. Dua-duanya selalu menuruti keinginannya gitu. Polanya tetap sama. kalau yang ini saya tidak sependapat. Adam itu alaihissalam tidak pernah punya keinginan untuk kekal di surga. Coba dibaca di Al-Quran, dia digoda iblis bahwa iblis mengatakan, saya katakan kamu dengan sejujurnya bahwa buah ini akan menjadi kekal, supaya kamu menjadi kekal di dalam surga. Itu manipulasi iblis kepada Nabi Adam. Iya, itu muncul setelah iblisnya datang. Kan firman Tuhannya, jangan kau makan. Nah, kapan kamu makan, maka kau akan mati. Kan gitu. Enggak, justru mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal selamanya di surga. Itu kata siapa? Iblis. Ya iya. Ya itu maksudnya dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan Adam dengan rayuan itu. Artinya kan dia menginginkan kekal abadi di surga, walaupun Anda salah. Walaupun dimanipulasi iblis bahwa mengatakan dengan bohong itu bahwa muncul buah ini, perasaan itu muncul setelah adanya iblis. Ketika iblis tidak datang mencobai Adam alaihissalam, ada nggak keinginan Adam untuk makan buah itu? Nggak ada keinginan itu. Ya benar. Nanti datang keinginan itu setelah iblis datang mengganggu dan mencobai dia. Seperti itu. Dengan menawarkan buah ini akan mengakibatkan kamu akan kekal di dalamnya di surga, walaupun itu bohong. Tapi dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan manusia, bahwa dia ingin kekal di surga. Dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan. Begitu juga iblis, dengan perintah Allah disuruh sujud, kita bisa tahu apa yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia lebih hebat dari siapapun, dia nggak mau sujud, dia lebih hebat dari siapapun. Berarti kita bisa lihat itu yang diinginkannya gitu. Dengan ujian itu kita bisa melihat apa yang diinginkan kedua belah pihak, apa yang diinginkan iblis dan apa yang diinginkan Adam sebagai manusia gitu. Oke, yang lain silakan dilanjut. Oke, makasih Bang. Saya turun dulu ya. Oke, silakan. Wabarakatuh. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Oke. Bang Zuma, tafadhal insyaallah. Iya, silakan Bung. Iya. Apa yang ingin kita bahas? Ikut aja. Oke, baik.
Kalau kami Tuhan itu maha mulia. Kalau Anda? Dia mulia. Lalu yang mati terkutuk siapa? Tuhan yang datang sebagai manusia. Berarti tidak mulia. Dia menjadi tidak mulia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan menjadi manusia. Berarti dia Tuhan yang tidak mulia. Dia Tuhan yang tidak menjadi mulia. Bagaimana ini? Hancur perpuluhan. Mati. Kok Tuhan jadi tidak mulia? Gimana? Dia datang untuk, memang tujuannya untuk merendahkan dirinya dengan mati di kayu salib. Berarti Tuhan tidak mulia? Bukan Tuhan yang nggak mulia. Tapi? Dia mengambil tindakan untuk tidak menjadi mulia dengan satu tujuan. Berarti dia kehilangan kemuliaan? Enggak. Lalu? Dengan matinya dia itu, dia mengambil ketidakmuliaan. Ya itu dia, makanya berarti dia mengenakan ke pakaian ketidakmuliaan. Jadi iya. Kalau misalnya raja pakai pakaian raja, dia datang menjadi rakyat biasa, pakai pakaian rakyat biasa. Apakah dia menjadi tidak mulia? Pakaian yang dikenakannya itu tidak mulia, tetapi sebagai raja dia tidak mulia. Itu manusia kan? Ya, pakaian yang dikenakannya tidak mulia. Enggak, maksudnya yang tadi Anda contohkan ini manusia kan? Ya, benar. Apa Tuhan bisa dicontohkan selevel manusia? Ya. Dia datang sebagai manusia. Itu menurut konsep Anda kan? Kita sedang membicarakan Kristen. Saya membicarakan Kristen, bukan membicarakan membicarakan yang lain. Baik. Menurut pemahaman saudara, kemuliaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada saatnya kemuliaan itu hilang? Selama-lamanya. Lalu yang mati terkutuk siapa? Yesus. Tuhan atau bukan? Tuhan. Hilang mulianya berarti? Justru dia menanggung kutuk. Iya, itu maunya Anda kan? Siapa itu yang menghilangkan mulianya? Mulia itu seperti ini. Jadi gini, mulia itu bukan karena yang dikenakannya, bukan karena yang dilakukannya. Dia mulia karena dia mulia. Ketika dia membawa ketidakmuliaan itu, apakah dia kehilangan kemuliaan? Enggak. Lah, tadi katanya kutuk dia. Sama seperti orang yang Jangan Anda ngarang dulu, Tadi katanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu menjadi kutuk. Benar. Nah, siapa yang mengutuknya? Dia yang membawa kutuk. Iya, yang mengutuknya siapa? Siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk, dia membawa kutuk. Loh, menjadi kutuk di situ, menanggung kutuk. Di situ dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya. Benar. Nah, siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Pertanyaan Anda paham bahasanya? Segala sesuatu keadaan ada penyebabnya. Tuhan Anda dalam keadaan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang sedang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya sampai dia menjadi kutuk? Enggak, pertanyaannya gak nyambung kalau menjadi kutuk. Loh, kan menjadi kutuk. Baru. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebabkan dia terkutuk? Menjadi kutuk artinya menanggung kutuk orang yang terkutuk. Siapa yang menyebabkan dia? Siapa yang mengutuk dia? Dosa. Oke, dosa. Nah, sampai dia terkutuk karena Tuhan mengutuk dosa. Kok Tuhan mengutuk dosa? Lalu apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dosa kan? Yang membawa kutuk. Konsep awalnya udah salah. Salah bukan ya? Tuhan membuat kutuk. Dosa membawa kutuk. Oke. Sehingga Tuhan menjadi kutuk karena dosa. Salah. Lalu yang membuat dia terkutuk apa? Salah lagi Anda. Jadi yang membuat dia Tuhan Anda terkutuk itu apa? Oke ya. Konsep awalnya tadi dosa membawa kutuk. Iya. Oke. Itu dosa. Berarti dosa yang membuat Tuhan sabar. Ya, manusia berdosa.
Berdosa. Oke. Lalu digantikan oleh Tuhan, dia yang menggantikan kutuknya. Sekarang dia. pertanyaannya, Iya. manusia menjadi terkutuk karena dosa itu siapa yang mengutuknya? Nah, dosa bukan dikutuk, Mas. Anda paham dengan kata-kata dosa membawa kutuk. Ketika Anda melakukan dosa, yang terkutuk siapa? Dosa membawa kutuk. Nah, dosa Siapa membawa pelakunya? kutuk. Iya. Dosa membawa kutuk. Iya. Yang menentukan dosa itu membawa kutuk siapa? Ya Tuhan dong. Tuhan. Kan jelas. Oke, Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Itu kan Anda, kita- ketika itu kan Tuhan kita- Anda menjadi kutuk karena Salah. dosa, Ya. siapa yang mengutuknya? Nggak ada yang mengutuk. Lalu kenapa dia menjadi terkutuk? kutuk. Iya, Karena kenapa dia membawa menjadi kutuk? Dia Kenapa menjadi dia kutuk? Iya, Orang kenapa dia yang menjadi dikutuk. kutuk? Pasti ada yang mengutuknya. Orang yang dikutuk, Ya, dia yang menanggung. menanggung. Iya, Yang mengutuknya siapa? Itu baru pas. Oke, yang mengutuknya Itu baru siapa? pas. Dosa, Mas, dosa. Oke. Kutuk dosa. Oke. Dia pun Oke, tadi dosa kandung yang kutuk mengutuk dosa. Tuhanmu, gitu. Kutuk dosa, bukan Ya, kutuk dosa, pelakunya. kutuk dosa. Kutuk dosa itu kan ada karena Tuhan. Gimana sih orang ini? Gimana? Gini. Kok bocor kali pelaku. kepalanya? Konsep Anda salah dari awal. Lah, Konsep kutuk Anda ini salah. kan karena Tuhan yang mengutuk perbuatan manusia, kan gitu? Bukan kutuk itu. Anda membawa kutuk sendiri. Bukan di Siapa yang mengutuk saya? Siapa yang mengutuk saya? Kalau Anda melakukan dosa, maka Anda menjadi terkutuk. Yang kutuk saya siapa? Ya, yang Bukan ngutuk saya dikutuk. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Gini, Mas. Gini, kalau Yang Allah ngutuk mengatakan saya siapa? mengutuk, nggak ada Yang ngutuk mengutuk saya Anda siapa? sendiri Yang membawa ngutuk saya kutuknya. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Manusia sendiri yang membawa kutuk itu ketika dia masuk ke dosa. Dosa itu yang mengandung kutuknya. Apa itu kutuk? Konsepnya berarti Anda nggak paham. Iya, iya, Anda saya yang nggak Anda paham. siapin Iya. itu, Iya. berarti Anda nggak paham. Dosa Oke. itu mengandung kutuk. Dosa Gini ya, mengandung kutuk. Contoh ya, saya katakan ya, makanan ini Silakan. mengandung babi. Ya, makanan yang mengandung babi. Anda makan, Anda tanya Oke. siapa yang Berarti membabikan mengandung Anda? babi siapa? Sekarang saya tanya, siapa Makanan, yang, kan ketika gitu. Anda mengandung babi, ketika Kok saya Anda yang mengandung siapa babi? yang membabikan Anda? Pertanyaan apa itu? Oke, baik. Pertanyaan Baik. apa yang Anda lakukan Oke, itu? baik. Saya ambil analoginya boleh ya? Makanan yang mengandung babi. Ya. Manusia yang mengandung kutuk. Salah, dosa yang mengandung kutuk. Dosa? Dosa mengandung kutuk. Oke. Pada saat dosa, saya maka berbicara, Anda melakukan pada saat mendapat saya berbicara kutuk. makanan mengandung babi, kutuk di situ statusnya makanan atau babi? Babi. Babi. Makanan mengandung babi. Oke. Nah, ketika Yesus mengandung kutuk, menanggung. Ya, menanggung kutuk berarti dia menanggung dosa. Akibatnya, menanggung akibat dari dosa itu. Jadi, Tadi nasi mengandung babi, ada nggak akibat di situ, Bang? loh, jadi yang dikandung itulah yang menimbulkan akibat. Oh, pesilat lidah. Sederhana. Pesilat Tapi lidah Anda nggak ini ya. paham, Pesilat lidah Anda ini ya. Enggak, Anda yang nggak paham. Oke, saya nggak paham. Karena konsep dasar Oke, aja oke. Anda Lawan nggak kata paham. dari kutuk itu apa, Bang? Berkat. Berkat. Oke. Atau mulia ya. Betul ya? Berkat. Berkat. Kutuk itu kan laknat. Laknat itu sesuatu yang hina. Terhina dia. Makanya dikutuk. Berkat. Lawan dari kutuk itu berkat. Jangan salah. Mati Jangan meja. paksain. Hancur, mati. Saya nggak akan Anda. Oke, Di kitab saya jelas dikatakan pilih hari ini kamu pilih berkat atau pilih kutuk. Jadi bukan Oke. mulia atau kutuk. Oke, Jadi kalau baik. di kitab Anda dibedakan seperti itu ya silakan aja. Oke, Tapi baik, saya membacakan, baik. mengatakan sesuai dengan konsep saya. Baik, oke, baik. Yang dikutuk ini Tuhan atau setan? Tidak ada dikutuk. Yang di dalam Taman Eden siapa yang dikutuk? Apa kutuknya? Mati Mia. Anda nggak ngerti? Apa nggak ngerti kutuk itu? Apa kutuknya? Yang dikutuk di Taman Eden itu Tanah yang dikutuk.
Bukan iblis. Terkutuklah tanah. Bukan tanah iblis. engkau. Ya, kita baca, coba baca. Bukan iblis. Saya nggak baca pula. Iblis juga dikutuk. Oke, Adam dikutuk gak? Nggak ada kata-kata kutuk di situ. Oke, berarti yang dikutuk iblis ya? Ya, tanah juga terkutuk karena engkau. Oke, tanah juga dikutuk. Adam ada nggak dikutuk? Nggak ada kata-kata kutuk. Nggak ada. Berarti kutuk siapa yang diloloskan? Siapa yang diloloskan kutuknya oleh Yesus di salib, Bang? Dosa membawa kutuk. Hei, saya ulang lagi ya. Yang dikutuk di Gan Eden ini Adam atau iblis? Dikutuk. Saya nggak baca ininya, Mas. Saya nggak hafal kata-kata kutuk. Saya sederhana aja. Saya tahu Anda minim. Saya tahu, saya paham. Makanya saya ikuti iramanya tadi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Adam Kalau Anda atau tahu iblis? saya minim, pertanyaan Anda saya katakan, saya nggak tahu kata-kata kutuk. Saya nggak mau terjebak dengan Anda. Saya Makanya kasih saya turun katakan, selevel anak TK. Yang penting Anda ngerti Bible. Yang dikutuk di Gan Eden itu iblis atau Adam? Pertanyaan Anda itu tidak mempunyai dasar. Kalau Anda membacakan ayatnya, boleh saya yang dikutuk di Gan Eden itu Adam atau ular? Mana ayatnya? Alamak, pertanyaan saya itu loh sederhana loh. Karena teman-teman. Anda membuat sesuatu pertanyaan dengan mempertanyakan saya tanpa ada ayatnya. Apa yang Anda pertanyakan? Saya tanya, yang dikutuk di Gan Eden. Mana ayatnya? Saya bertanya yang dikutuk. Saya tidak mengatakan ada ayat. Saya bertanya. Kalau nggak ada ayatnya ngapain Anda bertanya segala sesuatu? Lalu dari mana Anda tahu kutuk-kutuk itu dari mana Anda dapat ilmunya? Anda yang membacakan, Mas. Anda yang membacakan. Ya udah Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta biar Anda sehat. Boleh Anda turun silakan. Bagus, terima kasih. Benar Bang, cuma Kristen makin aneh-aneh. Entahlah bingung. Karena menyembah makhluk terkutuk. Otaknya udah terkutuk, otaknya nggak ada yang normal otaknya. Allah karim. Diikuti iramanya juga percuma. Kita dibawa mutar-mutar. Ikut gila juga nanti kita kalau diikuti maunya. Izin sahabat tamu baru Bang Hifzul, Bang Yorifal Hifzul. Islam atau Kristen, Bang? Selamat malam Bang Yori. Bang Yori monitor. Panggilan ketiga Bang Yori. Oke, nggak ada jawaban. Oke, dilanjut Bang Zuma. Iya, jelas-jelas ya. Di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, yang dikutuk di dalam Kejadian 3 itu iblis. Tertulis di dalam nomor 14, kata Tuhan kepada si ular tua iblis ini ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Kan ya. Jadi yang dikutuk di situ jelas iblis. Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus mati di atas tiang salib membebaskan kutukan Tuhan kepada iblis. Selamat jawabnya. Berarti iblis bebas dari kutuk. Yang membebaskan siapa? Yesus. Yang tepuk tangan dibebaskan kutuknya siapa? Iblis. Yang merasa dirinya kutukannya juga ada dan dibebaskan oleh salib adalah Oten. Berarti Oten merasa mereka bagian daripada iti. Umat Islam merasa enggak kalau dia dikutuk sampai harus ada yang mati nebus kutukan itu untuk Islam? Enggak dong. Sedangkan jelas di kitab Kejadian 3:14 yang dikutuk iblis. Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan iblis. Kasihanlah mereka ini.
Nah kan, Oten makin berserak. Mel, naik lagi Mel. Pasien berikutnya. Oten jangan keluar-keluar di bawah di jambak kagak mau naik. Oten ini jadi pecundang. Ayo naiklah. Bawa akal. Naikkan lagi Mel. Soalnya ini HP udah ngelag ini ya. Aduh. Ya, King Queen 2. King Queen 2, selamat malam. Islam atau Kristen? King Queen. King Queen. Panggilan ketiga King Queen. Udah duduk belum Ustadz? King Queen? Oke, tidak ada jawaban. Turunin. Ya. Lanjut. Nggak ada pasien. Istirahat dulu. Bikin kopi. Benar-benar Gurunda. Bikin kui Oten kagak usah dilayanin Gurunda. Pusing Oten kagak jelas. Allah. Nggak ada lagi Mel yang mau naik. Ini bener nge-lag saya nggak bisa naik-naikin orang ini. Belum ada lagi. Belum ada yang naik. Nah kan bersera kan 2,5 bersera karena di blosnya dibongkar. Malu. Kang Ardiansa, apakah sudah istirahat? Nah, sampai Kang Ardiansa. Tuh, lihat. Nah, sekarang waktunya Bang Dewa. Mel, silakan Bang Dewa. Fadol Bang Dewa. Ya, bernarasi dulu Bang Dewa. Gak ada pasien. Nanti kalau ada pasien. Giliran kagak ada Oten, diserahin sama gua katanya. Melani kagak jelas. Tunangan ada nggak di bawah tunangan? Kalau ada naikin nggak apa-apa. Mulai dah nih, ya mulai dah. Ya, Iwan Pilah jangan lupa ya sambil di follow akun narasumber muslim di atas ya, saudaraku. Terima kasih banyak. Ya, Termasuk YouTube ya, Dek. juga. Termasuk YouTube kita di subscribe juga. Teman-teman yang ada di sini. Zuma ya, Zulkifli M Abbas namanya yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Semua YouTuber para debater bantu disupport ya Iwan Pilah ya. Bang Ardi, namanya Bang Ardi ya, nama YouTube-nya. Terus termasuk YouTube saya juga Abuya Strong Life ya Iwan Pilah. Intinya semua para debater bantu di support. Insya Allah subscribe gratis Iwan Pilah. Terima kasih banyak semuanya saudaraku. Lanjut Mel, disapa Mel. Ya, izin sapa tamu baru. Allah is my God. Selamat malam. Malam. Ini 2 kali mau naik nih. Islam atau Kristen Bapak? Malam. Ya, Kristen, Islam? Oh Islam. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanya? Silakan. Assalamualaikum Bang Joma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kok suaranya itu sama? Lemes sekali. Ada saya ingin ini aja. Iya. Ada yang siapa ikut kemarin di ini juga ada yang mengatakan bahwa mana ayatnya Nabi Muhammad itu disunat. Bingung saya jawabnya. Kenapa harus ikuti maunya dia Bang? Enggak, itulah karena kan dia kan minta dalil kan. Iya, dia tapi bilang tunggu Bang Suma. Itu Allah itu Bang kok Allah is my God. Is my God itu ke Komalia Kristen gitu. Ini Kristen kita ke atas tapi nggak bisa jawab gitu. Ayo marahin Mel, ayo jangan macam-macam. Kayak laki-laki nih kayak gitu. Halo. Abang naik ke atas, naik ke Komal Kristen. Enggak, kan ada di Komal Komal Islam. Debat-debat juga seperti ini kalau nggak salah. Iya, kalau misalnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, lantas kita umat Islam bersunat, apa ada hukum yang kita langgar? Enggak, itulah makanya kan ketika kita berdialog dengan itu nggak kita kasih bukti kan dia akan ngenyek terus kan? Enggak, maksudnya kan tidak penting pun kita jawab itu. Apa pentingnya coba? Karena gitu. Iya, kita tinggal jawab aja. Enggak ada perintah bersunat di dalam Al-Quran. Tapi perintah mengikuti milah Ibrahim ada.
Apa itu millah? Ajaran kan? Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Percaya enggak saudara Kristen kalau Nabi Ibrahim itu diperintah Tuhan untuk bersunat? Jawabannya percaya. Nah, kami pengikut millahnya, ajaran itu. Di mana Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nah, sekarang kalau kami bersunat, ada nggak perintah Tuhan yang kami langgar? Tidak ada. Sebaliknya, perintah Tuhannya ada di dalam Bible untuk bersunat. Dan Kristen mengambil Bible itu sebagai pegangan agamanya. Kenapa Kristen tidak bersunat? Sedangkan Bible yang dipegangnya itu ada perintahnya untuk bersunat. Nah, jadi yang punya beban untuk menjawab itu mereka, bukan kita. Oke, satu lagi Bang. Ya, silakan. Ada juga saya ikuti yang kemarin tuh mengenai ditanya nabi kalian itu wujud apa enggak? Wujud, ya, sebagai manusia. Iya, Kenapa enggak ada gambarnya? Sedangkan Yesus ada gambarnya. Adam itu wujud atau tidak? Iya, saya mau jawab gitu. Kenapa nabi yang lain nggak ada gambarnya? Maksudnya gitu. Masya Allah. Itu hanya akal-akalan mereka aja. Sekarang kalau Paulus itu betul-betul wujud, siapa nama bapaknya? Atau jangan-jangan dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Nama ibunya siapa, nama bapaknya siapa? Kan nggak terkenal juga kan? Nah, itu dia. Jangan-jangan Paulus ini juga fiktif. Kalau Nabi Muhammad kan seluruh jazirah Arab mengenalnya. Ya. Nah, sekarang Paulus ini siapa nama bapaknya? Nama ibunya siapa? Itu termasuk yang ada juga di konten Yusuf itu tadi juga ngomong seperti itu. Orang Nias itu kan, saya ikuti tadi. Iblis tidak ada bapaknya, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Paulus juga demikian. Bedanya di mana? Sama-sama nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi sama-sama mengajarkan satu pengajaran. Iya. Iya kan? Iblis menyesatkan. Nah, Paulus juga mengajarkan konsepnya. Apa bedanya ya? Kalau Nabi Muhammad kan silsilahnya jelas. Saya kira begitu, saudara. Oke, Bang. Baik. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya tambahin sedikit, Bang. Mengenai soal apa sih namanya, soal sunat itu. Kan di dalam kitab Kejadian 17 ya, itu perjanjian antara Nabi Abraham alaihissalam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya sunat itu untuk keturunannya Abraham. Nah, Abang tentu hafal tidak silsilah atau keturunan Nabi Muhammad apakah sampai kepada Nabi Ibrahim atau tidak, Bang? Sampailah. Hafal nggak? Cuman kalau kita lihat kan ada dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kan ada silsilah itu. Nah, ya sudah, itu aja ya. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Hasim bin Abu Naunab bin Kusai bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab dan lain sebagainya sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu aja. Malah ada hoten yang mengatakan, Bang, di mana dalilnya yang mengatakan Hasan Hussein disunat. Kan kita jadi bingung, Bang, bacanya. Loh, ini gimana hoten ini nyari pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Mereka jadi tidak membutuhkan jawaban, ya. Biarkan saja sudah, ya. Seperti itu ya, udah ya. Oke, baik. Siap. Jazakumullah khair. Baik. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Cimat, selamat malam. Islam atau Kristen? Dia langsung ngopi nih pakai begini nih pasti. Turunin dulu. Oke, Bang Gempar, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Gempar? Bang Gempar? Bang Gempar?
Bang Gempar monitor. Nggak ada jawaban. Namanya bagus ini, Gempar. Bikin gempar aja ini. Ataunya diem. Tapi kok ini gambarnya begini ya? Itu gambarnya begitu, ih nggak jadi deh. Apaan sih? Ya, Bang GCV. Bang GCF ya. Selamat malam. Islam atau Kristen? Abang? GCF? GCF? Monitor GCF? Panggilan keempat GCF? Nggak ada suaranya. Kenapa ya nggak ada suara semua ya? Taruh deh. Siapa tahu dia belum duduk. Oke, Bang XN. Bang XN. Bang XN, monitor. Bang XN. Bang XN, monitor. Ih, aku double ya suaranya. Banyak yang mau naik, tapi yang Islam tolong jangan naik dulu ya, soalnya yang diutamakan Kristen ya. Bang Dewa, narasi dulu Bang Dewa. Iya. Ya paling narasi Dewa itu minta pendapat aja ya dari Bang Juma ya. Ada seorang yang mau mualaf Bang. Dewa sudah cerita juga kepada Abuya. Tetapi dia itu pengen yang namanya keluar dari rumahnya. Dia pengen kabur. Untuk biaya ongkos itu pesen tiket pesawat dia ada. Untuk makan sehari-hari dan biaya ngontrak selama 2 bulan dia punya. Yang jadi pertanyaannya itu dia pengen diberikan yang namanya pekerjaan Bang. Menurut Bang Juma gimana? Ini serius, tadi Dewa sudah ngobrol sama Abuya juga. Dia ada di luar Jawa lah. Gimana Bang? Jualan kacang Juma. Aduh. Ya udahlah. Izin Bang Muhadea, kalau itu aku juga pernah dapetin itu Bang Dewa. Tetapi caraku itu ini kan di Bali nih. Aku juga. Pak Pakia, selamat malam. Islam atau Kristen Pak? Pakia, Pak Pakia, Pak Pakia, Pak Pakia. Ih, suara anak kecil. Aduh, ini orang. Lanjut Bang Dewa. Oh iya. Ini Bang Dewa. Ya, siap langsung. Aku juga pernah alamin itu kan. Nah, dia kan dari Hindu. Terus dia mengucapkan sampai dia dipukul. Dan dipukul itu sama pamannya gitu loh. Kan karena kedua orang tuanya itu sudah meninggal gitu. Tetapi dia dipukul sama pamannya gitu. Nah, habis itu dia tanyain saya, apa itu aku syahadatkan di tempat ini. Sebelum aku bawa ke tempat aku syahadatkan dia tuh kan aku syahadat dulu nih untuk memastikan nah benar. Terus dia itu langsung datang ke Nusa Dua, dia tinggalin rumah itu, tinggalin yang seharusnya jadi milik dia gitu loh. Tapi dia tinggalin. Nah, alhamdulillah aku masukin dia ke aku cariin kerja dan aku cariin kos. Itu dia kan masih tidak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja keluar. Itu nggak apa-apa lah itu sebenarnya gitu. Nah, saya kasih buat belanja juga, bayar segalanya, terus aku kasih kerjaan juga, cariin kerjaan gitu. Tapi yang bikin kagetnya aku sangat-sangat syukur, sangat yakin dia mau masuk ke pondok tempat aku ngajar. Itu yang bikin saya wow gitu loh. Tidak ada orang yang mualaf seperti itu, jarang-jarang gitu loh.
Iya. Kalau enggak Ya, Dewa izin sobat tamu dari siap. izin dulu sebelum takutnya ribut ya. Bang Uda, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Uda monitor, Bang Uda. Udah lama duduk nih. Bang Uda. Ya. Udah lanjut aja Bang Dewa. Oke. Islam atau Kristen? Oh Islam bang, Islam bang, aku salah pencet tadi, aku Oke. Saya izin turutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. nyimak di bawah aja. Iya, oke, makasih. Bang Dewa lanjut. Ya, Dewa minta tolong ke yang di bawah aja deh ya. Andaikan yang di bawah bisa memperkerjakan seorang perempuan usia 25 tahun, dia tidak minta uang, tidak minta apapun juga, dia cuma minta pekerjaan. Posisinya di mana itu? Nantilah Dewa inian ya. Nanti Ya, itu DM. ntar lo aja lah. Baik. Dia pokoknya di luar Jawa. Dia di luar Jawa. Oh, di luar Jawa, biar suruh aja ke sini. Baik, Ajak ke baik. Bali. Dia pengennya ke Jakarta katanya. Ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor. Dia pengen ninggalin yang namanya di rumahnya. Di rumahnya itu pengen keluar di situ. Karena kita tahu ya resikonya mualaf itu seperti apa sama keluarganya. Makanya beliau pengen yang namanya hanya diberikan pekerjaan saja. Tiket, ongkos tiket dia punya. Untuk makan dia ada, untuk bayar sewa. Bang sewa Dewa, tuh ongkos. di bawah bilang katanya mau jaga toko enggak, Om? Coba Bang DM Dewa? ke Dewa aja ya. DM ke Dewa ya. Siapapun juga DM Bang ke Dewa Adila. silakan. Ini Bang Dewa, Bang. nanti coba ditanyain, biar kalau dia mau, biar langsung suruh ke Bali, biar langsung aku masukin ke pondok tempat ini. Kalau biayanya jangan pikirkan lah kalau biaya pondok gitu. Siap. Dia kalau dia seorang mau mondok. perempuan pokoknya. Dia seorang perempuan umur 25 tahun. Ya. Iya, gitulah. Biar sambil kerja sambil mondok dia. Kalau biaya pondoknya janganlah hitung-hitung gitu. Jangan pikirkan gitu. Kalau biaya pondoknya. Tapi intinya dia itu niat belajar saja gitu. Iya. Tadinya rencana sih mau Dewa nikahin gitu kan. Apa Dewa nikahin aja nih ya. Cuma ya Dewa sendiri nggak ada uang buat nikahin dia gitu. Ya kalau ada. Kebiasaan Bang Dewa. Soalnya orangnya cakep Mel. Sumpah gue cakep. Tanya Abuya deh. Abuya udah dikasih fotonya tuh sama Dewa. Ya, cakep. Oh, dia buat Bang Dokter aja tuh. Jadi istri Bang Dokter. Iya, Bang Dewa, gua ngelihat fotonya sambil melek, kagak jelas itu fotonya, kagak jelas. Bang Adilan, katanya mau jaga toko enggak Om? Saya di Jakarta. Ya udah DM Bang Dewa Boleh aja ya. Bang DM Adilan. Dewa aja ya. DM ke Dewa ya. Yang penting intinya dia poinnya itu cuma datang ke Jakarta minta pekerjaan. Kalau mau di Bandung boleh, di mana aja boleh sih dia mau. Di mana aja dia bisa. Dia cuma lulusan SMA. Dewa cuma minta pesan itu lindungi dia. Ajarkan dia mengenai sholat. Ajarkan dia mengenai Islam. Itu aja Dewa mintanya. Ya. Kalau ada yang memperistri silahkan. Yang penting jaga dia. Gitu aja pesan Dewa. Kalau soal cantik dijamin sama Dewa 100% lah. Kulitnya putih sampai ke tulang-tulang putihnya ini. Kalau Abuya kan, kalau Bunda Molly kan warna kulitnya abu-abu, warna ininya tulangnya abu-abu. Kalau ini mah putihnya sampai ke tulang-tulang pokoknya ya. Pokoknya TOP BGT lah. Gitu ya, bantulah silakan DM ke Dewa nanti. Kita telepon-teleponan. Baik kan Mel, pasien. Katanya Bang Dewa, katanya Meridian, saya juga dicarikan pasangan dong Bang Dewa. DM Bang Dewa, oke? Mana hama-hama selanjutnya nih mana? Astagfirullahaladzim. Ke Malaysia, kejauhan Malaysia. Hewan pela oten punah. Selamat malam, Bra. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Ini, ya Bang Bra, selamat malam. Bang Bra monitor. Aduh. Ngomong, woi. Bang Bra, selamat malam. Panggilan ke banyak. Yaudah, kagak ada ya. Diturunin ya Ustadz. Kalau nggak monitor turunin Mel, turunin. Ya udah turunin. Bang Cak, selamat malam.
Bang Cak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan. Saya ingin menyampaikan, Silakan. bisa nggak apologet ini tolong saya? What's wrong? Ada apa? Saya nih ada di Kepulauan Anambas. Posisinya di lingkungan non-muslim. Halo? Lanjut. Di sini nggak ada rumah ibadah. Tolonglah. Bisa nggak nolongin lanjutin rumah ibadah di daerah Anambas ini? Nanti itu konsultasi sama pihak API aja Bang ya. Kalau itu Bang ya. Nanti dilanjut ke pihak API aja nanti ya. Nanti pihak API ada di sana kan, API. Nanti boleh. Ini turunin sampah ini Bang. Sampah Soalnya ini nih udah 30%. Mau mungkin dananya mungkin nggak ada. Iya, nanti konfirmasi aja nanti sama API ya. Mudah-mudahan aja API mau bantu Cak ya. Ya Cak ya. Iya. Kasihan anak-anak sini kadang ngaji di rumah saya, kadang di rumah itu ganti-gantian gitu, Pak. Bang. Siap. Ini Nanti di daerah mungkin Batam mungkin tahu ini daerah Anambas. Air Sena. Di Batam ya? Desa Air Sena. Bukan di Batamnya. Di Anambas, Tarempa. Di Air Sena. Desa Air Sena. Oke. Ada lagi, Bang? Itulah saya minta tolong lah. Minta tolong itu, rumah ibadah itu. Kasihan anak-anak kami ini. Insyaallah, yang beragama Islam sini. Takutnya terikut lah, Bang. Menurut saya tuh. Oke. Soalnya nggak ada rumah ibadah di sini. Iya. Itu aja ya. Saya mau naikin yang lainnya. Ya, oke. Makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa Dewa katakan yaitu SAMPAH? Karena tadi dia diskusi sama siapa? Sama Kores, sama Goldian. Dia berani mengatakan kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya. Wih. Luar biasa itu orangnya. Iya. Barusan aja diskusinya seperti itu. Itu Bang Dewa. Suntik Kenapa? mati itu. Suntik mati itu obatnya tuh. Makanya Dewa katakan SAMPAH itu orang. Ketika dia terdesak dengan pertanyaan Kores, dia mengatakan seperti itu. Kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya itu. Wih, kata Dewa ini orang, ya Allah. Coba berani nggak ngomong depan saya bilang kayak gitu. Kita jumpa aja ketemu. Silakan DM Dewa, kita ketemu, kita tukeran HP. Mau di mana ketemunya silakan. Ya. Coba bicara depan Dewa bilang seperti itu. Coba aja. Iya. Itu Bang Dewa, coba lihat DM Bang Dewa. Udah aku DM tuh, coba lihat DM tuh. Ya siap nanti ya, belum dibuka nanti. Kalau ini ditutup. Bang Juma masih monitor Bang? Bang Juma lagi bikin kopi. Baik. Kalau bisa sih ya itu diblokir aja. Anda Bu ya. Diblokir aja, jangan sampai dinaikin lagi. Blokir di mana-mana aja lah Soalnya itu. saya nggak ngikutin dia, jadi nggak tahu kalau dia itu ngomongnya sekotor itu. Najis. Luar biasa bahasanya itu. Iya, parah banget. Bang Tunas, selamat malam. Bang Tunas, pagi ya? Udah pagi ya? Bang Assalamualaikum. Tunas. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, kepencet ini Kak. Maaf Kak. Oh, oke. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin malam semakin punah ya otennya. Oh iya, besok kan ini ya kan? Innalillahi-nya itu ya Tuhannya. Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus.
Darah Yesus. Bang Zaka selamat pagi. Bang Zaka selamat pagi. Iya, Selamat pagi. Kristen ya Bang ya? Iya, jelas lah. Oke, Bang Mahadewa lanjut. Ya silakan Pak Taka. Apa yang mau dibahas? Apakah tadi mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan Pak Sar tadi, Bang Sar, atau mau mengambil tema baru atau gimana? Belum tahu karena saya baru naik ke sini gitu. Baru naik. Iya. Gini loh Bang ya. Pada saat Abang mau naik ke sini Bang, mestinya minimal Abang menyimak dulu di bawah selama 15 menit aja. Nyimak dulu. Nah, setelah seperti itu baru nanti Abang bisa naik. Oke, atau enggak Abang punya Tema baru aja baik. Bang Dewa. Terserah. Saya di bawah dulu ya. Nggak usah nggak apa-apa, di atas aja, tapi ambil tema baru aja. Begini Mungkin dari Bang saja, biasa kalau awal-awal begini Bang Kakak. Komal saya menerima orang yang pakai akal sehat. Nah, coba saya tes Bang Kakak sebentar. Iya. Bang Kakak, Tuhan Bang Kakak ini siapa Bang Kakak? Yesus. Yesus ini manusia apa bukan Bang Kakak? Yesus manusia. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia? Iya. Bang Kakak? Iya. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia? Betul. Mantap ini, jujur manusia. Keren Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Itu saya udah ngasih umpan itu. Silakan dilanjutkan Bang Dewa. Bang Dewa lanjut. Pan lambung seperti itu. Bang Kakak pernah membaca Bible Bang? Pernah Bang. Cuman belum semua lah. Paling ada 5% gitulah. Oh, hanya 5%. Iya. Jadi tidak semua ya. Tidak. Nah, Abang tahu di dalam kitab Abang yang Abang imani itu seperti halnya di dalam yang sering kita bicarakan itu di dalam Bilangan 23 nomor 19 bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas di sini ya. Doktrin Abang itu mengimani yang namanya Tuhan itu manusia itu bukan berdasarkan dari kitab, tetapi jelas itu berdasarkan dari hawa nafsu Abang. Sementara ayat di dalam Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan, tidak akan pernah yang namanya berubah. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak mungkin yang namanya berubah jadi apapun juga. Gimana menurut Bang Saka ayat itu? Apa tidak bertentangan dengan keimanan Bang Saka? Atau mau dilawan ayat itu? Silakan. Kalau dari ayat itu ya pasti bertentangan lah dengan apa yang saya imani gitu. Kalau sudah bertentangan seperti itu, mana di situ yang harus diikuti? Kira-kira pernyataan dari bapak-bapak pendeta atau hawa nafsu Bang Saka, atau Bang Saka mau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Kita jangan mau disetir orang lain. Hidup itu terlalu singkat Bang Saka ya. Maka nikmati hidup itu, tapi jangan lupa akhirat itu panjang. Maka persiapkan dari sekarang. Menurut Bang Saka, apakah keimanan Bang Saka itu sesuai atau tidak dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Iya. Menurut Bang Saka? Kalau dari menurut saya hanya mendengar dari perkataan dari petinggi-petinggi gereja. Nah, disitulah yang salah ya, Bang Saka ya. Bang Saka di sini tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mendengarkan perkataan mereka, di mana perkataan itu bertentangan
dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa yang namanya Yesus itu adalah seorang hamba. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Apa bangsa kamu menentang apa yang dikatakan oleh Yesus? Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan kalau dia adalah seorang hamba. Gimana Bang Saka? Menurut Bang Saka salah atau tidak keimanan Bang Saka itu? Iya. Gimana? Kalau mungkin ada Kristen di sini atau yang untuk menjelaskan itu gitu. Oke, saya izin sapa tamu baru, Bang Noah. Selamat pagi, Bang Noah. Halo, Ya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Pak? Iya, benar. Iya, itu Bang Saka minta bantuan tuh untuk penjelasannya. Silakan. Udah nyimak kan Pak Noah ya? Belum. Oke, diulangin lagi. Silakan Bang Baik. Saka. Tadi Bang, silakan. pertanyaan Abuya tadi, menurut Pak Saka, Yesus itu adalah manusia. Apakah benar Bang Saka menuhankan manusia? Dia mengatakan betul. Nah sekarang menurut Pak Noah, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, secara yang tertulis di dalam Evangelion ya, Evangelion, Matius, Markus, Lukas, dan Kalau Yohanes. sama Noah berbelit-belit, beda dengan kakak. Kalau kakak enak simpel jelas, Noah pasti belit banyak. Bro Noah pada simpel-simpel. Loh, saya nggak narasi loh bro, saya kan menjelaskan dengan detail. Iya, Nanti kamu bilang, ya, oke. Ya, menurut Evangelion ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan? Ya, dia Tuhan menurut iman kami. Berarti Tuhan Pak Noah itu manusia? Dia kami tuhankan setelah dia tidak menjadi manusia ya. Oh, berarti Pak Saka gimana menurut Pak Saka? Pak Saka menyimak gak? Iya, menyimak. Menurut Pak Saka gimana? Antara pernyataan dari Pak Saka dengan Pak Noah ini bertentangan satu sama lain. Dia mengatakan Yesus itu bukanlah manusia. Dia adalah Tuhan. Menurut Pak Saka, Yesus itu manusia dan Tuhan Pak Saka itu adalah manusia. Menurut Noah, Tuhannya itu bukanlah manusia. Mana yang benar ini? Kalau itu sih ya nggak tahu lah. Cuman itu yang saya imani gitu. Ya, kalau bicara iman, berarti kita selesai, Pak Saka. Apalagi yang harus saya diskusikan kalau bicara iman? Kita di sini bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan iman. Nah, di dalam Wahyu 22 nomor 9 yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi artinya di sini Yesus hamba. Yesus bukan Tuhan. Tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Silakan, Pak Noah, tanggapi itu. Baik, ya. Di Wahyu 22 ayat 9, ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Baik ya, di Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu sangat jelas bahwasanya kamu menyebut aku guru dan tuan. Ya, apa yang kamu katakan itu tepat. Baik, ya. Tuan dan Tuhan ini hanya memiliki perbedaan di huruf saja ya, tetapi itu maknanya sama, Abang Dewa. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan juga adalah penguasa, kan begitu. Jadi sama-sama punya arti yang sama, yaitu sama-sama penguasa. Kenapa Yesus mengatakan? Coba tampilkan kepada kami makna dan Tuhan antara Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana kami bisa mendapatkan kamus itu, Bang? Maksudnya? Tadi kan Abang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Iya. Di mana itu? KBBI atau di mana?
Sebentar ya, saya coba. Iya, kalau dari KBBI itu berbeda Bang ya. Dari KBBI itu berbeda. Abang ambil rujukannya di mana Bang? Gimana? Abang ambil rujukan menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu di mana? Oh ya baik, Tuhan ini kan ya, kalau di orang dulu kan Tuhan itu kan penguasa. Iya, maksud saya itu pernyataan abang yang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu rujukannya selain di KBBI, itu rujukan abang itu di mana? Ya itu rujukan nyata, sama seperti kehidupan nyata. Sebagai contoh seperti ini ya, saya menuhankan ibu saya, itu wajar. Karena apa? Menuhankan atau mentuhankan? Menuhankan atau mentuhankan ibu? Ya, mentuhankan bisa juga Bang. Waduh. Karena apa? Saya punya beberapa alasan yang saya sampaikan. Ya, saya punya beberapa alasan yang saya harus sampaikan. Kenapa saya bisa mentuhankan ibu saya atau orang tua saya? Pertama, saya mengasihi orang tua saya. Yang kedua, saya mematuhi segala perintah dan larangan orang tua saya. Itu tidak ada bedanya dengan saya mematuhi perintah dan larangan yang Maha Kuasa. Berarti pada saat abang sekolah, mematuhi aturan sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, saya artinya mentuhankan. guru itu Tuhan juga. Saya mentuhankan lingkungan saya di sekolah, guru saya di sekolah. Oh, berarti Tuhannya banyak ya? Ya, karena kata Tuhan ini punya arti luas gitu. Berarti banyak Tuhannya ya. Baik, saya tanya ke Saka sekarang. Bang Saka. Iya. Menurut Bang Saka, antara Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Kalau menurut saya Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Nah, alhamdulillah jujur Bang Saka di sini. Kami tidak bisa bantah ya. Ketika Bang Saka mengatakan jujur, kami tidak sangka. Sementara ketika dia membawakan satu dalil Yohanes 13:13, itu terjadi yang namanya perubahan terhadap LAI di situ. Yang di terjemahan baru di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu memang betul di dalam terjemahan baru. Sementara di dalam AYT itu tahun 2018, kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah dia. Nah, terlalu banyak perubahan-perubahan di sini sampai di dalam Selaber mengatakan kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikian bahwa akulah guru dan akulah junjungan itu. Di dalam AYP tahun 2015, kamu memanggilku guru. Ini pun terjadi yang namanya perubahan lagi. Jadi yang mana yang harus kita ikuti ini? Sementara di dalam teks originalnya dikatakan di situ kurios, bukan teos. Tetapi terjadi yang namanya penyimpangan dan pihak LA itu mengkorupsi yang namanya terjemahan. Biar saya jelaskan Bang masalah Tuhan dengan Tuhan ya. Ini menurut saya ya. Baik. Yang namanya Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Atau setuju. Dan segalanya. Yang namanya Tuhan ini misalnya dia seperti bos pengusaha atau pejabat yang tinggi lah, atau ini ada samaannya seperti bos dengan tuan ya, bukan Tuhan. Jadi Tuan ini ya artinya ya dia nurut gitu, maksudnya nurut kepada tuannya dengan untuk apa yang disuruh gitu misalnya, atau apalah kerjaannya gitu. Jadi begitulah menurut saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sesembahan yang untuk pencipta langit dan bumi dan segalanya. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Oke, itu aja lah. Baik. Itu bukan menurut abang, tapi itu berdasarkan dari yang namanya KBBI, Bang. Mengatakan seperti itu, yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan, sementara Tuhan itu adalah majikan, orang yang kita hormati. Apakah yang namanya Tuhan itu pantas untuk kita ibadahi atau tidak? Pantas kita sujud atau tidak? Kalau Tuhan, saya tanya ke Caka,
Tuan, bukan Tuhan ya, Tuan. Tuhan itu tidak pantas untuk disembahkan atau beribadah gitu, karena dia bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang menjamin kehidupan kita kemana kita Mantap, mantap. berujung hidup gitu. Itulah dari saya. Saya tidak ada bantahan ya kalau dengan Pasaka pemikirannya itu udah benar, sesuai dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan akal dan pikiran. Nah sekarang menurut Noah, antara Tuan dan Tuhan, Tuan itu pantas tidak disembah? Saya tanya. Baik ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu ya, yang berarti Tuhan ya. Ya, supaya tidak salah sangka gitu ya. Kenapa Bang saya Saka, katakan dengan Bang Saka aja. Bang Saka mau nanya soal Islam atau tidak, Bang Saka? Bang Saka, silakan. Gimana? Ya, tanya soal Islam aja. Ini maksudnya clearkan dulu sama Bang Noah, apa sih Tuhan gitu. Sudah ya. Kami di sini tidak mau yang namanya ketika bertanya itu diputar-putar. Ini sudah malam ini. Saya pengen dengan Bang Saka aja. Silakan. Bang Saka mungkin ingin tahu pengajaran di Islam itu seperti apa? Bertanya aja soal Islam. Saya tahu pengajaran Islam tapi nggak banyak. Misalnya, Silakan. kalau ketuhanan itu kalau di Islam ya artinya nggak ada Tuhan diperanakkan, ya Tuhan itu satu-satunya yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari yang itulah yang menjadi utusan oleh Tuhan, yang siapa malaikat Jibril untuk menyampaikan firman wahyu kepada Muhammad dan untuk kepada seluruh umat manusia. Itu dari pemahaman saya ya tentang Islam. Ya, memang seperti itu. Saya tanya ke Pak Saka. Pak Saka ini benar seorang Kristen atau seorang Muslim, Pak? Saya asli Kristen, Bang, bukan Muslim. Saya dari denom mana? Saya dari Protestan, Bang. Dari Tritunggal atau dari Wanes? Dari Tritung. Tritunggal, baik. Iya. Kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dikatakan bisa membelah diri menjadi 3, itu masuk akal atau tidak menurut kakak? Kalau dari analoginya itu kita hilangkan dulu masalah itu ya, masalah Tritunggal ini. Kalau analoginya itu tidak masuk akal, Tuhan 3 satu pribadi. Iya, analoginya tidak masuk akal. Betul ya? Iya. Jadi yang benar itu Tuhan satu atau dibagi menjadi 3, terus jadi satu kesatuan jadi satu, atau gimana menurut Pak Saka? Kalau menurut saya Tuhan itu nggak mungkin lemah. Tuhan itu kalau pencipta itu nggak mungkin 3, nggak mungkin lemah, nggak mungkin diperanakkan. Tuhan itu adalah satu-satunya ya Tuhan gitu. Maksudnya Maha Pencipta langit dan bumi, itulah yang namanya Tuhan. Tapi kalau keimanan kami itu ada Bapa menjadi Roh Kudus menjadi firman menjadi manusia, itulah dia menurut keimanan kami. Jangan menurut iman. Kita bicara di sini berdasarkan apa yang tertulis dan pengakuan dari Yesus. Maksudnya kita sekarang satu-satu dulu kita ya. Tadi Abang mengatakan, Pak Saka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, betul ya? Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, betul? Pokoknya Maha yang segalanya gitu. Nah, di dalam Kejadian 32 nomor 28, kira-kira menurut Pak Saka nih ya, pantas tidak yang namanya Tuhan itu kalah bergumul dengan Yakub? Di mana itu tertulis, Bu? Kejadian 32 nomor 28. Coba buka dulu. Buka dulu.
Nggak ada Baca dulu. Bible. Ada yang bisa tampilkan nggak? Pak Dokter? Pak Dokter, monitor. Masuk. Iya. Bisa ditampilkan Kejadian 32 nomor 28? Assalamualaikum Bang semua, Bang Waalaikumsalam. Ustaz Abu Ya, Ustaz Diansa, Mel. Ya. Semua izin turun dulu ya. Ya, Pak C. Terima kasih, Pak C. Sehat-sehat. Bersama semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pasaka tidak pernah yang namanya membaca Bible ya? Kan udah saya bilang tadi, saya Hanya 5%. 5%. Baik. Pak Dokter tolong tampilkan dong Kejadian 32 nomor 28, besarkan dia. Kita sedikit aja ya diskusinya ya. Nah, silakan baca. Lalu kata orang itu, Bang Dewa, Kejadian 32 apa Kejadian 2? Kejadian 32 nomor 28 bener ini. Silakan Bang Saka dibaca. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa di sini yang melakukan pergumulan? Iya, nggak tahu. Ini kan saya baru tahu. Ini itu pun masih ditampilkan. Gimana ini Pasaka ini? Ini berdasarkan dari teks yang kita baca. Ini kan bahasa Indonesia. Mestinya Pasaka itu memahami yang namanya bahasa Indonesia. Tadi kan berdasarkan pengakuan Pasaka bahwa yang namanya Tuhan itu, Allah Bapa itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin tidak yang namanya dijuluki El Gibor, Maha Perkasa, itu bisa kalah ketika bergumul melawan Yakub. Aduh. Mungkin inilah Noah, apa tanggapannya gitu? Kalau ini muter, kalau ini Pasaka akalnya masih bisa difungsikan. Bang Doa nanti sama Pak Dokter aja nanti. Oh iya, oke. Coba baca dulu 3 kali aja dibaca, terus pahami baik-baik, gunakan akal di situ coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub gitu. Jadi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Coba gunakan akal. Apa yang dipahami dengan ayat itu? Tadi Pasaka kan sudah jujur. Nah sekarang coba jujur dengan ayat ini. Berarti Yakub yang menang maksudnya ini. Iya, kalau ke situ Yakub yang menang, Allah yang kalah, betul? Iya, betul dari Kira-kira nih, setelah Dewa menampilkan ayat ini, setelah dibaca, masih percaya nggak dengan Allah yang dibanggakan oleh Bang Saka itu masih dikatakan Maha Perkasa atau tidak? Kalau ya namanya kalah nggak Maha Perkasa lah. Mantap. Kenapa Ya, masih? Ya namanya kalah kan gitu. Kenapa masih mau diimani? Punya Tuhan yang kalah, Maha Perkasanya gugur. Saya nggak tahu, kan udah saya bilang dari tadi, saya baca Bible, nggak semua yang saya pahami Bible gitu. Ya sudah, kalau seperti itu, Pasaka baca lagi Bible-nya dengan baik, pahami. Pasaka di situ punya akal, riset di situ ya, riset di situ mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Sementara di dalam Bible sendiri tidak ada satupun pengakuan kalau Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Pasaka. Di dalam Bible mengatakan Yesus adalah seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba tidak pantas itu dituhankan.
Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak pernah yang namanya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi, Yesus mengajari umatnya agar hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya sendiri dengan alasan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Tidak pernah Yesus mengatakan berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak ada. Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Satu-satunya Tuhan Allah. Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa di situ berarti Tuhan tidak ada di dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam diri Yesus atau ada dalam diri dia sendiri nih, maka dengan tegas beliau akan mengatakan Tuhan ini. Tidak mungkin dia mengatakan Tuhan itu. Betul tidak Pak Saka? Kalau iya itu pernah saya dengar itu betul. Jadi Yesus itu manusia Pak Saka. Dan Yesus itu seorang nabi yang hanya diutus untuk Bani Israel. Tidak pernah Yesus, pengakuan Yesus mengabarkan kepada kepada seluruh dunia. Tidak ada pernyataan Yesus seperti itu. Ya. Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Bang Juma? Ngopi itu Bang Juma tuh. Ini Dewa dimarahin, ini udah malam katanya, ini bersuaranya berisik. Mungkin Bang Dewa setelah Bang Juma ngopi mungkin kalau belum ngantuk dia masuk. Tapi begini Bang Saka ya, sedikit dari saya. Menurut Bang Saka, Tuhan itu maha kuasa apa tidak Bang? Ya namanya Tuhan yang maha kuasa lah Bang. Oke, intinya Tuhan itu maha segalanya ya. Pokoknya Tuhan itu tidak lemah. Ya namanya pencipta, pasti dia itu nggak mungkin lemah, itu aja lah. Oke, nah kalau manusia menurut Bang Saka maha nggak? Kalau manusia, Tuhan manusia. Enggak, iya. Kalau Tuhan kan maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui gitu kan, maha segalanya lah. Ya. Kalau menurut Bang Saka, manusia ini maha tidak? Kalau manusia enggak lah. Ya, enggak, kalau manusia pasti udah mati. Oke, nah begini Bang Saka. Ya. Manusia bisa melihat, tetapi tidak maha melihat karena penglihatannya terbatas. Manusia bisa mendengar, tetapi tidak maha mendengar karena terbatas pendengarannya. Semuanya ketika disandarkan kepada manusia, maka semuanya terbatas. Maka tadi Bang Saka mengatakan Tuhan Bang Saka Yesus dan dia manusia. Berarti Bang Saka punya Tuhan yang tidak maha. Nah, ini yang harus Bang Saka renungkan. Kita lihat Bang Saka di Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Bang Saka bisa dibuka nggak datanya? Aduh, nggak ada Bible, Bang. Oh, nggak ada Bible. Bilangan berapa? Bilangan berapa? Bilangan 23:19 coba Ahidias. Afwan. Suruh dibaca sama Bang Saka nanti. Bang Suma kejeda. Bukan, mungkin dia ditelepon bom-bom. Bang Suma, jangan buka koma terus. Kristen berserak. Pak dokter terusin ya. Pak dokter, Bang Saka, nanti kalau mau diskusi, Dewa kurang semangat juga ini dimarahin. Ya, gini Bang Dewa. Bang Dewa, kalau Bang Saka ini udah sering kok sama saya Bang Dewa. Tapi bahkan sama Abu Hadid pun sering di Komalaku juga nih Bang Saka nih. Bang Saka tahu aku nggak Bang Saka? Suruh dibaca dulu, jangan dibaca dulu. Tahu Bang Dias Mamun. Ya, betul sekali. Ya, silakan dibaca Bang Saka.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehinggalah menyesal. Masakanlah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Memasakan sih ada di situ masakannya. Masa iya? Aduh, ini. Masakan. Ya salam. Nah, saya tanya, memahami Apa data yang ini. tertulis? Kenapa yang tertulis yang saya baca gitu? Iya, silakan Bang Saka. Memahami data ini gimana Bang Saka memahaminya? Karena Tuhan Bang Saka kan manusia tuh, Bang Zuma kepental. Oh ya, kalau Allah bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Maksudnya bukan manusia, salah. Kalau Allah bukan manusia, ya nggak manusia gitu. Nah, lalu data dari mana Anda menuhankan manusia Yesus? Bahaya ini, harusnya keimanan itu. Kan saya Begini, udah Bang bilang Saka. dari tadi, saya hanya mengikuti dari petinggi-petinggi gereja, dari nenek moyang ke dulu. Oke, begini Bang Saka ya. Dasar iman itu harus berdasarkan akal sehat dan kitab suci. Itu dasar iman yang benar. Nah, karena kalau Bang Saka meyakini bahwa kitab suci ini firman Tuhan, kecuali Bang Saka meyakini bahwa kitab suci bukan firman Tuhan, baru. Nah, sekarang Bang Saka punya pemahaman keimanan dasarnya dari pendeta, dari orang tua. Iya, betul. Ini yang harus Bang Saka pelajari. Jadi benar kata Bang Dewa, baca lagi biblosnya, pahami. Begitu Bang Saka ya. Dilanjut Ahidias. Ini Bang Dewa juga tuh dimarahin Bang Dewa kan? Lanjut. Udah siap-siap. Baik. Mending aku sama Bang Noah nih. Kalau Bang Saka nih, aku selalu inilah. Bang Saka, gimana Bang Saka? Kan udah didoakan nih sama Bang Abu. Gimana? Masih belum ini juga? Iya, masih menuhankan manusia. Loh, sampai kapan Bang? Kan sudah jelas nih di bilangan 2, 3 nih, Allah itu bukanlah manusia. Berarti menurut Abang, Bapak juga Tuhan gitu? Karena kita udah sering-sering lah, makanya tanya ke Noah aja lah. Halo. Ya, Ya, Bang Bro, sama Bang Kristen, Bang Bro. sama yang lain aja nah. Kristen. Oh, Kristen. Oke, ini ada 3 Kristen nih. Gimana Bang Dokter? Kalau sama Bang Saka nih, aku nyerah aja. Bukannya Oke, sama Bang Bro, sama Bang Bro apa Bang Doang, Bang Dokter? Iya. Silakan yang mana-mana dah. Oke, sama Bang Bro aja ya, dulu sebentar. Bang Dokter silakan. Bang Ardi, monitor nggak sih Bang Ardi? Bang Ardi? Aku boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Silakan. Kita temanya apa nih? Kita buka tema baru apa kita lanjutkan yang barusan? Yang tema baru soalnya baru naik. Baik, silakan. Mau tema apa Bang Bro? Ya ini mau ditanyakan temanya. Oke, silakan. Silakan. Ya, aku mau tanya, Muhammad kapan dibangkitkannya sih? Terus yang bangkitkan siapa? Nabi Muhammad kapan dibangkitkan gitu? Atau Muhammad kapan dibangkitkannya dan yang bangkitkan siapa, itu pertanyaannya Pak Dokter. Atau begini, Muhammad jadi begini, Ahidias, sampai hari ini gak dibangkit-bangkitkan? Maaf bro, saya tahu arah pertanyaan Anda mau kemana, tapi saya ingatkan sekali ya kepada Anda. Saya buka komal bukan untuk menghujat. Kalau Anda coba-coba menghujat, saya buang Anda ke neraka. Itu yang pertama. Nah, ini bukan menghujat, ini pertanyaan. Saya paham. Karena dasar Tuhan kalian Kristen itu adalah dibangkitkan. Aku bertanya. Makanya nanyanya dibangkitkan. Ya udah, jawab aja. Saya udah kasih penegasan kepada Anda. Kalau menghujat, saya turunkan dan saya buang ke neraka. Lanjut Ahdias.
kapankah Nabi Muhammad dibangkitkan? Pertanyaan abang, dan siapa yang membangkitkan? Yang pertama saya jawab, Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan ketika umat manusia itu sudah meninggal semua. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapakah saksinya? Yesus. Siapa yang tulis itu? Siapa yang lihat itu? Nanya satu-satu bang, jangan bertubi-tubi. Ini belum selesai, Iya. apa nanya lagi? Diam dulu, jelasin sama Pak Dokter. Belajar mendengarkan ya. Oke, silakan Pak Dokter. Nanti ketika kami selesai menjawab, apakah Anda bisa ditanya? Bisa, tapi jawab dulu. Itu yang lihat siapa? Waktu Muhammad dibangkitkan yang lihat siapa? Terus yang bangkitkan siapa? Baik. Yang bersaksi, sekarang logikanya, yang bersaksi ketika Yesus dibangkitkan itu siapa? Jawab dulu pertanyaan saya, bro. Sekarang analogika. Pertanyaan Bagaimana baru lagi. Bentar. Sekarang Yesus bagaimana? kan bangkit disaksikan oleh murid-muridnya, oleh orang banyak. Udah. Kau bersih-bersih di neraka sana. Aku bisa. Gak bisa diatur nih orang ngomong terus lanjut. Sama Noah aja, sama Noah. Bang Noah, selamat malam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi ya, selamat malam menjelang pagi ya. Nah, Enggak, ini selamat pagi, Bos. Sudah AM ini. baik. Atur dah. Keinginanmu adalah perintah ya. Enggak keinginan saya. Ini memang real gitu. Iya, udah. Mana-mana dah. Lanjut. Ayo. Baik. Sekarang, nama Tuhan Abang siapa? Tunggu sebentar. Kita ini diskusi 2 arah atau 1 arah aja? 2 arah lah. 2 arah. Jadi gini, karena 2 arah. Bentar. Ketika saya menanyakan abang, aku akan membahas tentang Tuhan saya, dan abang juga harus membahas tentang Tuhan abang juga. Gitu loh. Sekarang bagaimana kita ambil logikanya, yang mana yang lebih masuk ke dalam logika? Silakan. Baik. Silakan, nama Tuhan abang siapa? Baik ya. Maksud saya begini. Saya ini kan sudah sering diundang Buya kemari gitu. Ya. Saya belum pernah bertanya loh. Iya kan, nanti silakan bertanya. Nanti akan kujelaskan semua. Silakan. Buya ini memang kelewatan nih. Saya diundang terus, tapi saya nggak diizinkan bertanya. Silakan bertanya dah. Ya, oke, baik ya. Jadi biar ada hiburan ya. Aku ngalah aja lah biar ada hiburan. Silakan. Baik, kalau menurut Anda ini hiburan, oke. Jadi begini ya, abang siapa ini? Abang dokter spesialis Kristen. Rumah ibadah Islam itu kan masjid, ataupun musola, ataupun surau. Itu benar kan? Terus? Rumah ibadah ini suci nggak, Bang? Yang disebut rumah ibadah itu ya suci. Baik, terima kasih. Yang disebut rumah ibadah itu suci. Jadi pertanyaan saya begini. Kalau rumah ibadah suci, gimana dengan surga? Pertanyaan abang itu abang bandingkan rumah ibadah dengan surga gitu? Iya, lebih sucian mana? Ya salam. Lebih suci. Surga itu di mana tempatnya, Bang? Abang pernah lihat nggak surga itu di mana? Enggak, saya nggak pernah lihat. Loh, itu kan Allah alam bisawab. Itu cuma Allah yang mengetahui. Nah, iya. Tetapi jelas ya, sabar. Tetapi ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun itu sudah jelas loh. Surga itu adalah rumah yang suci, tempat yang paling suci. Silakan buka di surah Al-Mu'minun. Oke, baik. Kalau itu saya sudah tahu. Berarti tidak ada tempat yang paling suci ya, dimanapun berada selain surga itu ya. Karena surga itu adalah kediaman Sang Pencipta langit dan bumi. Benar ya, Bang ya? Bentar, Bang, bentar. Dimanapun kita berada itu, kita itu suci. Tergantung tempatnya. Sekarang contoh. Misal kamar sering dipakai ibadah. Nah, tidak ada pernah kotoran apa segala macam yang disebut najis. Apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, oke. Loh, oke. Saya tanya, apakah itu disebut suci atau tidak?
Iya, suci. Suci, ya kan? Berarti bukan surga aja yang suci, betul? Iya, tak saya tahu itu. Maksud saya, maksud saya kan, eh, dibandingkan dengan rumah ibadah, surga itu jauh lebih suci kan. Dimanapun kita berada itu suci. Bahkan di Arab Ka'bah pun itu suci. Jangankan di Arab, di rumah kita sendiri, kalau kita sering pakai untuk beribadah, terus tidak pernah yang memasukin najis seperti anjing atau apa yang membuat najis itu bisa disebut suci. Iya, saya ngerti bang. Bentar bro, izin. Biar kagak berbelit-belit gini bro Noah. Dengarkan baik-baik ya. Pasang telinga dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sucikan itu menjadi suci. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Dan surga adalah tempat yang suci. Cuman perbedaannya, kalau di surga bukan hanya tempat yang suci, tetapi penghuninya pun suci. Karena Tuhan sucikan orang-orang yang suci yang masuk surga. Di dalam surah Al-Baqarah, wa azwajum mutahharatu, di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu min hami thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ketika di dunia perempuan itu ada mens, itu kan mengeluarkan kotoran yang sifatnya najis. Nah di akhirat ini nggak ada lagi kotoran, nggak ada. Bahkan yang kayak ingus itu nggak ada di akhirat, terutama di surga. Intinya seperti itu bro Noah. Jadi yang Tuhan sucikan itu suci. Sampai sini paham nggak? Jangan oke dulu, paham nggak? Oke, saya sudah paham bro. Nah itu. Sekarang kita bahas ketuhanan saja. Belum bang, ini belum selesai. Itu kan masih penjelasan di awal. Kan? Itu sudah clear semua. Jadi yang abang mau itu seperti apa? Inti pertanyaan itu belum ada. Belum ada. Baik ya, saya bernarasi sedikit sebelum saya kasih pertanyaan ya. Nanti kita gantian. Nanti abang bebas mau tanya saya 1000 kali juga bisa. Saya jawab semampunya. Kita berdiskusi dua arah apa satu arah? Kita dua arah. Tapi habis ini kan kita gantian. Ketika Anda sudah bertanya, apakah saya bisa bertanya lagi? Benar, tapi kan saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih ya abang dokter spesialis ya. Abang sedikit kalem dibandingkan yang lain. Jadi kenapa saya menanyakan masalah suci atau tidaknya? Jadi begini, saya rasa baik pasangan suami istri pun itu melakukan sesuatu ya, hubungan suami istri di rumah ibadah, saya rasa tidak ada yang setuju ya. Hah? Abang setuju nggak kalau ada misalnya seorang pasangan suami istri ya, ini sah loh, suami istri, tetapi bentar. Disebut rumah ibadah itu tempat ngapain? Tempat ibadah apa tempat melakukan? Iya, maksud saya karena tempat ibadah ini kan tempat suci, tetapi adalah mungkin orang suami istri atau bukan melakukan sesuatu perbuatan pasangan suami istri gitu ya. Mereka melakukan ini di tempat ibadah gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, karena masjid ataupun rumah ibadah adalah tempat yang suci. Jadi di surat Yasin ayat 55-58 menggambarkan kesibukan penghuni surga, termasuk kesibukan laki-laki dengan istri-istrinya. Baik, pertanyaan saya begini, ini sangat simpel ya. Oke, silakan. Sedangkan di dalam masjid saja, yang rumah ibadah pasangan suami istri itu tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan suami istri, walaupun mereka suami istri. Tapi di surga ini tempat yang sangat suci ya. Bahkan tadi Bang Buya menjawab. Aku sudah tahu tujuannya. Surga itu bebas. Surga itu diciptakan untuk manusia. Silahkan lakukan apapun yang kalian mau. Gitu loh. Bahkan di dalam Bible pun juga. Bahkan ini yang gak logis. Gitu loh. Pertanyaan saya di dalam Wahyu 19 nomor 7. Kenapa Yesus digilir oleh jemaat Kristus di dalam surga? Apakah
itu juga surga di paling suci. Jangan begitu. Kita harus saling terbuka. Ya izin Ahidias biar nanti pertanyaan Ahidias dijawab ya. Ingat dua arah ya. Saya sedikit saja Bro Noah. Anda dengarkan baik-baik. Di dalam Islam Bro Noah, aturan itu berlaku di dunia. Perintah, larangan. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, tetapi di akhirat surga neraka itu adalah balasan. Kalau neraka, balasan untuk orang-orang yang berdosa. Sehingga siksa nantinya, tempat siksaan neraka. Kalau surga, itu tempat balasan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Perintah, larangan. Maka balasannya kenikmatan. Maka sudah tidak ada lagi aturan bagi muslim. Kagak seperti Kristen. Di surga hanya memuji-muji Tuhan. Apalah itu. Lanjut Ahidias pertanyaan yang tadi supaya dijawab. Silakan lanjut Ahid. Oke ya, sekarang gini Bang Dokter ya. Kita kan saya belum, kan abang potong, saya ngomong. Kan udah dijawab. Saya jujur, saya sportif loh, tapi biarkan saya berbicara loh. Kan logisnya begini loh, kita berpikir secara logika ya. Bahkan masjid saja ya, masjid itu berada di dunia loh, tidak boleh dilakukan walaupun Ya hanya walaupun Bro Noah udah biar kagak berbelit-belit. Nggak apa-apa, jawaban kami tidak Bro Noah terima, nggak apa-apa. Tapi biarkan netizen di bawah yang menyimpulkan ya, yang menilai ya. Kalau Bro Noah mau jawaban Bro Noah sendiri kagak usah bertanya. Ya udah, kalau punya pendapat sendiri terserah. Nah sekarang ke pertanyaan Ahidias biar enak. Atau Bro Noah tidak mau ditanya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau bertanya, bertanya lagi. Kalau nggak mau ditanya, kalau takut ditanya nggak apa-apa. Silakan Bro Noah, gimana? Nggak mau ditanya? Soalnya gini loh, di dunia ini Kak, Allah sudah menjelaskan, termasuk di dalam Quran surah Al-Mulk kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah aku ciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Nah itu sudah ayat ke selanjutnya itu kan bumi itu diciptakan dan dialah yang membuat ciptakan tujuh lapis langit dan bumi beserta isinya dan siap untuk menguji kita. Tidak ada menjelaskan kuciptakan surga buat kalian untuk menguji kalian. Tidak ada. Tunjukkan datanya kalau memang ada. Itu loh Bang Noah. Bang pahami. Ya oke lah, sudahlah. Karena tidak ada guna diperpanjang ya. Tapi begini Bro Noah, tapi kalau Bro Noah nggak mau ditanya nggak apa-apa, nggak bakal ditanya. Kalau Bro Noah takut ditanya nggak apa. Enggak, karena ini belum selesai Bang Buya. Iya, saya rasa kan gini Bro Noah sudah punya jawaban sendiri. Gitu. Jadi gini dia sudah punya jawaban sendiri. Jadi meskipun kita menjelaskan berbusa-busa, ya tapi nggak apa-apa, silahkan. Ya intinya di Islam. Si David ini ganti-ganti nama, si Longor aja. Bersih-bersih neraka sana. Si David ini kagak bisa kondusif, dia udah ngomong. Lanjut. Sekarang giliran aku pertanyaan nih. Coba jelaskan di dalam Wahyu 19 nomor 7. Di sana berikutnya perkawinan anak domba. Pertanyaan saya, siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba di sorga? Silakan. Ya baik ya. Saya akan. Ya datanya kan udah langsung itu perkawinan anak domba kan gitu. Tetap ya. Itu di dalam sorga. Siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba? Silakan. Ya baik ya. Kenapa dikatakan seperti itu perkawinan ya? Karena selama hidup di dunia, manusia dan Tuhan ini kan tidak bisa bersatu. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa kita jangkau ketika kita di dunia. Tidak sama kita seperti kita menjangkau manusia yang pada umumnya yang ada di bumi.
Tetapi ketika kita berada di sorga, jangankan manusia, segala sesuatu yang tidak pernah kita saksikan seperti malaikat yang tidak pernah kita temui sama sekali gitu, ya bakalan kita lihat. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi perkawinan itu artinya penyatuan. Yang saya tanyakan, anak domba itu menurut Bible itu siapa? Silakan. Gimana? Anak domba di dalam Wahyu 19:27 ini menurut Bible itu siapa? Sorry, ke mana? jauhkan sedikit bang mic-nya bang, terlalu bass sekali suaranya bang. Ya baik. Sekarang coba tunjukkan datanya yang merujuk ke anak domba di situ siapa? Ya manusia bang. Manusia. Tapi faktanya apa? Anak domba itu merujuknya kepada Yesus. Itu di dalam Bible. Ya. Coba dibaca Bible deh. Coba baca Bible deh dari ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Loh. Iya, Yesus. Baru kata manusia. Nah, Iya, berarti Yesus. pengantinnya itu siapa? Iya, pengantinnya ya manusia. Pengantinnya itu jemaat Kristus, Bang. Jemaat Iya, manusia. Kristus. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah abang rela Tuhan abang sendiri itu digilir? Baik, saya sudah katakan ya. Arti perkawinan itu bukan berarti main enjot-enjotan. Loh, buktinya di sini apa? Baik, Buktinya di sini apa? baik ya. Supaya kita buka pikiran lebih luas, kita harus mengerti apa itu perkawinan. Ya, manusia ini menilai perkawinan itu adalah main enjot-enjotan, kan gitu. Ya. Jadi perkawinan itu adalah penyatuan. Penyatuan, ya? Ya. Penyatuan. Pertanyaan saya, apakah di dalam suami istri itu ketika berkawin itu penyatuan, tidak berhubungan? Penyatuan itu bukan berarti berkawin saja. Loh, katanya perkawinan itu adalah Baik. penyatuan. Sekarang penyatuan itu tidak harus kawin saja. Gimana sih? Baik, ya. Belit-belit. Saya analogikan ya, ketika pohon mangga dicangkok sama pohon mangga, itu mereka disatukan tapi mereka tidak dikawinkan. Ya, buktinya? Ya memang tidak dikawinkan. Adakah? Buktinya kan mangga itu kan yang dicangkok itu kan bertumbuh. Sekarang Iya, kita bertumbuh. Tapi tidak Sekarang kawin. kita balik, bentar. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di sana, apakah abang rela Tuhan abang itu digilir? Maaf, ini bukan mengenai enjot-enjotan. Saya sudah katakan sama Anda. Itu sudah jelas perkawinan. Tadi saya sudah katakan. KBBI, perkawinan itu adalah untuk memberi keturunan, otomatis secara berhubungan. Saya sudah katakan ya, bahkan di dunia pun dia tidak menikah, apalagi di sorga. Kami tidak seperti kalian. Di masjid tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi di surga boleh. Itu kan kelewatan. Akalnya di mana, Bang? Jangan baik. Pendeta mencabuli jemaatnya. Ya, itu oknum. Santri juga mencabuli murid. Membaca pikirannya Bang Kan dia bilang satu-satunya peta, sementara Yesus pun dia anggap Tuhan benar juga. Berarti kita tanya dulu, maksud kamu satu-satunya apa? Satu-satunya apa itu? Sendiri, kalau saya tangkap itu Bang Andreas itu dia sebenarnya sudah tidak mentuhankan Yesus. Kalau saya tangkap ya. Kau Tuhankan Yesus apa enggak, Bang? Gimana? Kau masih mentuhankan Yesus apa enggak? Untuk sekarang ya, saya masih mentuhankan Yesus. Masih Pak Peta. Berat. Tadi kalau begitu Bang Andreas, pernyataan Anda mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, ada Tuhan yang benar itu adalah Elohim atau Allah, itu masih ambigu kalau seperti itu.
Makanya kita tanya, apa itu satu-satunya, Bang? Coba kita dengar dulu. Menurut dia satu-satunya. Ini Ah. saya ini kan Izin. Oke, izin. Bang Andreas, tunggu dulu. Saya di pihak Anda sekarang ini, bukan pihak Bunda Rahma, bukan. Itu karena saya tahu Anda tuh kan Kristen dari kecil. Dari kecil, benar kok? Betul. Nah, Kenapa sih ke Kristennya, Bun? Seminggu. Kita dulu perjelas ini satu-satunya apa maksudnya. Pemahamannya, Bun. Pemahamannya aku mau tahu satu-satunya itu dia menganggap masih ada yang lain. Udah benar, udah. Dia begitu masih. Nggak bisa kita paksa. Dia masih Berarti bukan Yesus. satu-satunya. Bahasamu salah, Bang. Begini, itu kan dikatakan Allah merujuk kepada Allah bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Di Allah ini merujuk kepada Allah bahwa Allah itu adalah Satu-satunya Tuhan yang benar. Allah Tuhan yang benar. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang benar. Satu-satunya. Ya udah nggak apa-apa Bang. Tunggu dulu biar saya perjelas dulu. Sekarang ini urusan Tuhan satu-satunya Tuhan Esa udah selesai. Anda udah percaya itu kan? Nah, masalah pertanyaan-pertanyaan dari kita ini kenapa Anda masih menuhankan Yesus? Itu yang Anda harus kerjain sekarang ini. Anda yang harus bekerja keras. Mengapa saya masih menuhankan Yesus? Sementara di lain pihak nih di otak kiri saya udah percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Elohim, Tuhan itu Allah. Ngerti Bang Andreas sampai sini? Mengerti. Anda harus bekerja keras di dalam diri Anda. Karena orang Islam Mengerti. atau di Bible Anda sendiri bilang bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, Yesus itu adalah jalan menuju Bapa. Nah, Anda harus bekerja di situ tuh. Mencari di mana letaknya Yesus itu, kok saya masih mengaku Yesus itu Tuhan. Itu yang Anda harus cari sekarang ini. Kalau soal ketuhanan udah selesai. Itu Bun yang dia harus cari. Kenapa? Jadi dia tanya dalam diri dia sendiri. Kenapa saya sampai saat ini sudah percaya Tuhan satu, sudah percaya Tuhan Elohim, kok masih ada Yesus ini yang saya tuhankan? Itu harus cari itu. Kenapa? Harus tanya di dalam diri sendiri. Sampai nanti Anda mendapat jawaban sendiri bahwa oh ternyata saya salah. Ternyata dimanapun saya cari di Bible tidak ada menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Nabi. Kita kasih nanti rinciannya, Bunda Rahmat paling jago tuh. Pendapat Paulus begini. Pendapat Yesus begini. Di situ Anda bisa membandingkan. Saya yakin kalau Anda mempelajari itu, Anda pasti menjawabkan jawaban bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Selesai. Oke, Bun. Iya, benar itu kata-kata Bunda. Tapi saat ini saya nih, terutama saya, kalau yang lain nggak tahu ya. Saya ingin tahu pemahaman dia mengenai satu-satunya. Ini yang aku pemahaman Dari tadi saudara. itu dikejar loh sama Bunda Rama. Dikejar loh sama pemahaman, Coba jawab dulu itu. Aku pun pengen tahu itu. Pengen tahu juga pemahamannya dia tentang satu-satunya. Kalau kita ngomong satu-satunya berarti nggak ada yang lain. Nggak ada duanya. Itulah dia saudara, yang harus kerjain di dalam diri dia. Kenapa dia masih menuhankan Yesus? Kan saya ngomongnya begitu juga, Bunda. Iya, makanya saya tanya. Dua-duanya. Di dalam dia satu-satunya benar. Gini loh Bunda Mila. Gini Bunda Mila gini. Dia bilang iya, tadi kita paham doktrin, kita paham. Bahasanya ini loh. Bahasanya yang kita ingin tahu. Dia ada tapi gitu loh. Ada pakai tapi. Karena doktrin dogma tadi yang dia harus itu dia sekarang yang harus dihancurkan. Makanya dia harus kalau saya boleh berikan referensi. Untuk menghilangkan itu dia harus belajar, harus mencari tahu, menanyakan dalam diri dia sendiri sehingga mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu nggak gampang kerjanya karena dari kecil udah didoktrin. Bagaimana? Nggak bisa kalian ini. Bukan saya nggak belain Islam, saya bukan memaksa, Bun. Jangan salah pengertian, bukan memaksa. Oke. Kalau kita ini orang Indonesia, kalau kita ini berbahasa Indonesia kan harus bener. Udah. Ya, maksudnya itu logam Makassar itu, Bun. Itu maksudnya kalau kita itu anak saya ini cuma satu-satunya, berarti anak tunggal, nggak ada duanya. Nah, dia bilang Allah itu Tuhan satu-satunya, dia bilang kan. Kalau satu-satunya Bang berarti nggak ada yang lain. Itu pemaknaan bahasa. Kalau itu saya Bang ya, lanjut. Bang Andreas, kalau saya boleh tambahkan Bang Andreas, saya kasih referensi aja. Satu ayat di dalam kitab Anda, itu ayat Yohanes 17 ayat 3.
Di situ ada kata-kata di situ yang sangat penting. Ada beberapa di situ. Pertama adalah hidup yang kekal, artinya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian disambung lagi mengenal satu-satunya. Nah, itu yang tadi dibilang Bunda Rama. Berarti kalau bilang satu-satunya kan tidak ada duanya. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Itu penegasan. Jadi setelah mengatakan satu-satunya dipertegas lagi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Allah. Itu. Nah, kemudian ada lagi penambahannya, itu kata penegasannya yang mengatakan bahwa mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti yang mengutus. Jadi ada penegasan kalimat-kalimat itu nih sangat-sangat indah ini, dan ini tidak bisa ditafsir. Betul. Karena sudah tegas itu. Makanya itu tadi yang dibilang Bunda Mila, Bunda Rahma, dan semua kita yang ada di sini, itu menjadi pertanyaan buat Bang Andreas, karena mohon maaf, saya baru malam ini mendapatkan betul-betul orang Kristen yang menjadikan Alkitabnya sebagai rujukan utama, yang Bang Andreas tadi katakan, gitu. Jadi Bang coba Andreas, kita paham sebentar. Yohanes 17 ayat 3 itu. Silakan Bang Andreas. Iya. Sebentar sebelum menjawab Andreas, kita sapa dulu Abang Daku semua. Eki, selamat malam menjelang pagi Eki. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Dari agama apa Bang? Saya Katolik. Mantap, ada Kak. Duduk dulu. Lanjut Abang Eki. Bagaimana ini? Sebelum Andreas menjawab, bisa nggak Abang tanggapi? Abang kan tadi di bawah duanya lama juga gitu. Iya. Bagaimana tanggapan Abang menurut statement dari Andreas ini, dan bagaimana menurut penilaian Abang menyimpulkan bahwasanya dia bilang satu-satunya Allah yang benar, tapi dia masih menuhankan. Ada tapinya. Bagaimana menurut dari kekatolikan? Bang Kaisar, sebentar sebelum Sebelum Bang Eki menjawab, kita mau ada sedikit pernyataan narasi dari Bunda Mila. Silakan Bunda. Sebentar. Jadi kalau Bang Peta tadi bilang dia merujuk ke Alkitabnya baru satu-satunya ini. Kalau saya bilang justru dia tidak merujuk ke Alkitabnya. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar mengerti isi Alkitab, dia udah memutuskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuh, kalau saya bilang begitu. Jadi dia sebenarnya ini nih masih ada skip-skipnya baca. Belum, jadi cuma baca begitu aja kadang-kadang kita nggak ngerti. Oh ya udah baca udah selesai. Dia tidak tahu kontradiksi antara satu ayat ke ayat yang lain. Makanya saya bilang jam terbangnya dia ini harus diperbanyak, ditambahin lagi. Betul Bunda. Makanya saya bilang tadi sama Bunda, jangan dulu Bun. Makanya suruh belajar dulu dia Bun. Tunggu dulu sebentar. Nah jadi Bang Andreas ini tugasnya sekarang ini banyak-banyak menyimak Komal. Dari sini Anda nanti bisa menyimpulkan. Bila perlu bikin catatan. Nih Yesus saya bilang begini. Yesus sendiri bilang seperti ini. Paulus bilang seperti ini. Ajaran Matius apa bilang. Dari situ nanti Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu sebenarnya memang bukan Tuhan. Dan yang Anda percayain satu Tuhan itu Elohim, Elohim, Allah atau Tuhan Bapa atau apa, itulah Tuhan.